Ada banyak tantangan, baik segi waktu, materi, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Mungkin pada hari ini yang seharusnya hari libur, tetapi kita disibukkan dengan kegiatan OMK, maka saya katakan di depan ini, saya yakin dan percaya adik-adik kami yang hadir pada saat ini adalah Tuhan menyiapkan sebagai pemimpin-pemimpin masa depan. Tetapi sekarang, apakah kita siap mau dibentuk untuk menjadi pemimpin? Saya ulangi lagi. Sekarang, apakah kita siap dan mau dibentuk menjadi seorang pemimpin? Siap. Terima kasih. Karena firman Tuhan mengatakan, Tuhan menjadikan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjadi engkau tinggi, naik dan bukan turun. Saya yakin dan percaya orang-orang muda Katolik yang hadir pada saat ini adalah Tuhan mempersiapkan sebagai pemimpin masa depan. Amin. Amin. Terima kasih, kami kembalikan kepada pembawa acara. Sekali lagi mari berikan aplaus yang meriah kepada ibu kita. Terima kasih sambutan mewakili tokoh wanita Katolik Nias Barat. Sekarang kita masuk pada sambutan yang berikut, yaitu mewakili pengurus stasi Rayon 1. Dalam hal ini Bapak Amarin Cahya. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ini sebentar lagi UMK ini mau menjerit ini, maka perlu kita bangkitkan dulu. Kalau nanti saya katakan OMK bangkitlah, kedua kalinya 2 kali, bangkitlah ketiga kalinya yes supaya jangan tidur, jangan terlalu lemah. Hai OMK, bangkitlah. Hai OMK, bangkit. Hai OMK, yes. Sekali lagi, hai OMK, Bangkit. Hai OMK, Bangkit. hai OMK. Yes. Terima kasih. Saya kira dalam kesempatan ini pertama-tama sebelum menyampaikan sambutan ini, maka yang kita hormati bersama Bapak Pastor Paroki Pastor Petrus Umar Sumardi dan para pastor separoki Nias Barat beserta dengan para katekis kami yang kami banggakan. Yang kita hormati bersama Bapak Wakil Bupati Nias Barat, meskipun sudah duluan pergi dari tempat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Nias Barat. Yang kami hormati orang tua kami Pastor Eko Wahyu OSC yang datang dari Bandung. Yang kami hormati orang tua kami sekaligus anggota DPRD dari Kabupaten Nias Utara Bapak Dalifati Ziliwu. Yang kami hormati Saudara Ketua Pemuda Katolik dan jajarannya. Yang kami hormati Saudara Ketua beserta jajaran panitia Temu Akbar OMK pada saat ini. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota DPPI beserta dengan tarekat religius yang ada di Paroki Nias Barat. Di sini ada Suster SDC,
Suster Carolus Borromeus, Suster Alma dan Suster Ursulin. Yang kami hormati secara khusus Pastor Moderator OMK Paroki San Suci Nias Barat. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus dan ketua rayon separoki Nias Barat. Yang kami hormati Bapak yang mewakili pemerintah yang berkesempatan hadir pada hari ini, terlebih lebih unsur pemerintah desa di Kecamatan Sirombo ini. Sebelum kami menyampaikan sambutan ini, izinkan kami menyampaikan beberapa hal, dan sebelum sambutan itu kami sapa kita bersama. Yaum. Pertama-tama Bapak Ibu sekalian dan para hadirin, kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, di mana atas anugerah dan pemeliharaannya lah yang luar biasa terhadap kita, kita bisa memberikan dan menerima kenikmatan, menerima beberapa hal yang memang sangat kita butuhkan. Terlebih kita diberikan kesehatan pada saat ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang telah kita dengarkan tadi dari tema pertemuan ini, bahwa pemimpin yang berbelas kasih, kalau dalam benak kita mungkin siapakah pemimpin yang berbelas kasih itu? Pasti OMK ini bertanya-tanya, siapa di antara kami yang menjadi pemimpin kelak? Dan bagaimanakah pemimpin itu bisa tercapai? Maka inilah salah satu jawabannya. Pertemuan seperti ini Anda akan dibina menjadi pemimpin. Oleh karenanya, jangan selangkah pun mundur dari apa yang sudah digariskan oleh panitia dalam pertemuan ini. Karena ada pemateri kita yang handal yang didatangkan dari sana, orang tua kita Pastor Eko dan orang tua kita Bapak Zilibu yang dari Kabupaten Nias Utara. Oleh karena itu, adik-adik saya semua, hendaknya kegiatan ini digunakan dengan sebaik-baiknya agar apa yang dikehendaki oleh gereja, ya, apa yang dikehendaki oleh gereja dapat terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman OMK, kami mengucapkan selamat mengikuti kegiatan ini dari awal, pertengahan sampai akhir nanti dengan tidak ada kekurangan apapun, dan apalagi menghindarkan diri dari sesuatu hal yang memang tidak kita inginkan. Maka terakhir kami mengatakan bahwa OMK silakan berkarya, OMK silakanlah atau biarkanlah kalian menjadi obat pemanjur, obat untuk kelelahan iman di paroki kita. Dan sebagaimana kita sesuaikan juga kegiatan kita mengenai biarlah terwujudnya visi misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Nias Barat yang mengatakan terwujudnya Nias Barat yang lebih unggul dan maju. Maka oleh karena itu, marilah kita berani, marilah kita mewartakan iman kita, dan kita selalu bangga sebagai orang muda Katolik. Jalan-jalan ke Pastoran Sirombo, sharing bersama dengan teman, geli melihat menahan, geli hati menahan tawa melihat OMK riang gembira. Terima kasih. Yahoo. Shalom. Terima kasih kata sambutan mewakili pengurus stasi Rayon 1. Sekarang kita lanjutkan kata sambutan yang selanjutnya
mewakili DPPI oleh Bapak Ahmad Jefrihia. Kepada Bapak dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan kata sambutan mewakili DPPI. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Yahoo! Salam! Salam! Yang kami hormati orang tua kami, Pastor Iko Wayu, OSC dari Bandung, dan orang tua kami Bapak Dali Fatizilibu sebagai narasumber pada acara Temu Akbar OMK ini, yang kami hormati pastor paroki dan seluruh romo-romo kami yang ada di Paroki Salib Suci, para tarekat, suster, dan seluruh kelompok kategorial, dan juga orang tua kami, tokoh umat, sekaligus sebagai anggota dewan di Kabupaten Nias Barat yang kami hormati, dan juga bapak-bapak OPD yang hadir pada acara ini, dan seluruh yang hadir, dan terlebih-lebih kepada adik-adik kami OMK yang kami cintai. Sungguh luar biasa, karena sudah banyak tadi kata sambutan, tentu saya tinggal mengutip beberapa hal. Untuk OMK Paroki Salib Suci, kami memberikan jempol yang dikoordinir oleh Amada Pastor Moderator OMK Paroki Salib Suci, Pastor Rian, yang mana program di masa pandemi bisa dilaksanakan dengan baik. Tentu kami dari DPPI mengucapkan selamat atas terlaksananya acara ini. Dan kepada adik-adik kami OMK yang datang mengikuti acara dari stasi sampai ke paroki, kami berharap agar nanti setelah menerima pesan-pesan dari narasumber kita, maka dapat terwujud tema pertemuan Temu Akbar OMK tahun ini. Sudah 2 kali di Paroki Salib Suci dilaksanakan acara seperti ini. Satu pertama tahun 2014 dan sekarang tahun 2021. Apa sebenarnya yang sudah kita laksanakan? Apa sebenarnya yang sudah kita aksi pada tahun 2014? Setidaknya ada terkesan positif. Oleh karena itu, menjadi pemimpin yang berbelas kasih yang disiapkan dari sekarang, maka utamakan komunikasi. Komunikasi mulai dari diri sendiri sampai dengan hierarki ke atas. Digital berguna untuk komunikasi. Apabila digital digunakan untuk sebagai alat komunikasi, maka bisa akan terwujud pemimpin yang berbelas kasih. Tenga saedania imane baya ogafalo baya ozipade bakegu fefu bahaya umititui. Tetapi dengan menggunakan digital komunikasi, bisa kita melihat, bisa kita bergaul, bisa menjadi akrab. Oleh karena itu, kami dari DPPI mengharapkan agar acara ini
bisa nanti kita nyatakan dalam aksi seperti Yesus tadi dalam Injil menyembuhkan orang sakit. Ini sekarang intinya aksi OMK adalah menyembuhkan orang sakit, turun melihat, mendengar, melihat, dan menjadi buah-buah baba mati. Sawagala Yahoo! Yahoo! Mari berikan tepuk tangan yang meriah. Luar biasa. Terima kasih sambutan yang mewakili DPPI. Sekarang kita akan melanjutkan sambutan yang terakhir, yaitu sambutan dari pastor paroki sekaligus penyematan secara simbolisasi nemtek kepada peserta. Dalam hal ini Pastor Petrus Umar Sumardi OSC. Waktu dan tempat dipersilahkan. YTFU Yahoo! Yahoo! Semangat orang muda. Semangat orang muda. Saya hanya diberi waktu 2 menit. Luar biasa. Jadi saya akan membagi ya 5 menit menjadi 2,5. Yang pertama, semua yang hadir saya hormati. Saya muliakan tanpa disebut-sebut satu persatu. Teristimewa OMK ku yang tercinta ya. Dengar, dunia tanpa orang muda kurang warna dan pesona. Dan bahkan tak mungkin ada kelanjutan karya cipta Allah tanpa orang muda. Perhatikan, negara tanpa orang muda takkan ada perubahan. Orang muda generasi pembawa perubahan. Gereja tanpa orang muda pasti tak kita jumpai kegairahan dan kekuatan untuk menjadi pemimpin-pemimpin gereja masa depan. Orang muda jangan pernah berhenti untuk bergerak, bangkit dan berkembang. Orang muda jangan pernah mau dipimpin oleh dunia, tapi mari kita menjadi pemimpin dunia. Setuju? Saya tidak hanya sendirian, saya juga punya rekan pemimpin saya yang lebih tinggi dari keuskupan. Saya akan panggilkan Pastor Alfon. Maka kepada Pastor Alfon, ini adalah Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Sibolga. Kita tepuk tangan untuk Pastor Alfon. Karena saya janji hanya 2,5 menit, maka yang 2,5 menit saya berikan kepada Pastor Alfon. Saya persilahkan. Kita semua saya hormati juga dan saya cintai. Teman-teman OMK yang terkasih, Bapak Suci Paus Fransiskus mengatakan, orang muda bukan saja masa depan gereja. Orang muda Katolik adalah masa kini gereja. Maka Paus meminta kita orang-orang muda Katolik untuk melayani gereja dengan iman, dengan kasih, dan dengan harapan yang berlimpah-limpah. Melalui apa? Melalui kreativitas-kreativitas yang kita miliki. Apa yang akan teman-teman jalani mulai hari ini sampai besok, mengajak, membangkitkan kesadaran teman-teman bahwa di era digital ini dibutuhkan orang-orang muda Katolik yang harus mampu membawa harapan dan sukacita bagi dunia. Banyak salam dari Bapak Uskup, dan beliau berpesan, orang muda Katolik, cintailah gereja dan layanilah bangsa dan negara. Terima kasih. Yahoo, salam, Horas. Horas. Saya kira ada yang menghitung kami berdua berapa menit. 4 menit kita salaman juara kita ya. Luar biasa. Silahkan acara selanjutnya apa? Ya, terima kasih sambutan dari pastor. Selanjutnya yang kami sebutkan namanya saudara kami
mohon untuk mengambil tempat di depan karena kita akan melaksanakan simbolisasi penyematan simbolisasi Nemtek. Saudara kami Yohana Titian Zebua dan saudara kami Setiaman Gule, mohon untuk ke depan. Iya, mohon maaf kami mengulang. Teman kami Clara Junita Hulu dan saudara kami Hasan, mohon untuk ke depan. Kami minta maaf yang pertama diralat. Ya, kepada yang 2 orang maju ke depan, Dek. Iya, menghadap pastor. Mari berikan aplaus yang meriah. Baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Pastor Paroki Salib Suci Nias Barat sudah memberikan sambutan hangat pada saat ini sekaligus menyematkan Nemtek kepada teman perwakilan teman-teman OMK. Demikianlah acara opening ceremony Temu Akbar OMK Paroki Salib Suci Nias Barat. Sepanjang kami membawa acara ini, jika ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Yahu. Terima kasih. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada seksi kegiatan. Ya, seksi konsumsi bersiap-siap. Jadi kepada Bapak dan teman-teman semua, karena kita sudah disegarkan dengan santapan rohani, maka siang ini kita akan dihidangkan dengan santapan jasmani. Bisa? Atau ada yang belum lapar? Lapar ya? Baik, kepada si konsumsi untuk siap-siap, dan kepada para pastor dan para undangan kami, di sana telah tersedia makanan siang ala kadarnya saja. Kami mohon maaf, sesederhana mungkin yang bisa kami sediakan. Iya, sebelum kita makan siang, kami memohon kepada Suster Sylvie, Suster Cecilia untuk membawa kita dalam doa makan. Ya, kepada suster kami mohon dipersilakan. Marilah kita bersatu dalam doa sebelum menikmati santap siang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang penuh kasih, syukur dan terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang selalu Kau limpahkan kepada kami. Syukur dan terima kasih atas satu hal acara sudah kami lalui dengan baik. Sekarang telah tersedia bagi kami rezeki santapan yang akan kami nikmati bersama. Berkatilah agar menjadi kekuatan bagi kami semua, dan juga kami mohon berkat-Mu untuk acara besok dan selanjutnya. Semoga temu akbar ini mendatangkan rahmat dan berkat dan penuh sukacita bagi kami semua. Berkatilah seluruh panitia juga yang telah menyiapkan hidangan ini. Berkatilah saudara-saudara kami yang sampai saat ini masih belum sempat menikmati rezeki karena mungkin puasa, sakit, atau tidak punya. Semoga Engkau sendiri yang menjadi kekuatan bagi mereka. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat makan. Yaho, Iya, Musimanga. kami ucapkan selamat makan kepada teman-teman muda semua
nanti ketika kita makan siang, mohon untuk antrian. Karena tempat untuk kita mengambil makanan sangat sempit, maka tentu untuk mengambil makan siang kita harap untuk antrian. Ini nanti kami mohon kerjasama kepada seksi konsumsi untuk bisa mengatur siapa yang duluan. Ya. Baik, kepada teman-teman OMK juga yang mau ke toilet, mau membuang angin, silahkan. Tapi jangan kemana-mana. Ya, juga kami tidak henti-hentinya mengingatkan untuk kebersihan, mohon untuk plastik dan tisu yang telah tersebar di lantai, mohon untuk dipungut dan dikumpulkan di tempat sampah yang telah disediakan oleh Iya. panitia. Kepada tamu undangan kami juga, kita akan makan siang di dalam. Dan teman-teman OMK, kita sudah disediakan di luar ini secara bergilir. Iya. Kita pakai sistem transis supaya ya. lebih teratur ya, Dea. Ah. Kita atur saja. Yang di depan ini lebih duluan jalan, mungkin barang 10 orang. Habis itu dilanjutkan yang di belakang. Setelah itu baru diteruskan yang sebelah kiri. Ya. Ya, apa kira-kira ceria? Baik, kepada teman-teman OMK bisa mengambil tempat di sana untuk mengambil makan siang. Iya. Di sana masih ada, ini 2 bagian, ada di sebelah sana ujung dan ada sebelah sini ujung. Jadi teman-teman segera, jangan menunggu-nunggu, biar kita tidak banyak memakan Waktu waktu. kita untuk makan siang tidak lama, karena kita akan melanjutkan dengan sesi selanjutnya. Ya, sekali lagi teman-teman, kebersihan jangan lupa ya. Makanannya harus habis dimakan. Kalau memang tidak habis dimakan, dicukupkan untuk diambil, ya. Sedikit diambil, tapi kenyang. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidup.
cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan Pakailah sesuai dengan rencanamu. sekali lagi pakailah. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Iya, kalau ada lagi yang mau menyumbangkan sebuah lagu untuk menghibur kita bisa. Jika sudah siap makan siang, ya. Iya, kami panggilkan peserta berikutnya. Iya, untuk menghibur kita kami memohon kepada Bapak Rumus Katekis untuk Saudara kami menyumbangkan Rumus, sebuah lagu mohon untuk menyumbangkan pada saat satu ini buah. dan ditemani dengan teman-teman panitia. Mari kita sambut Bapak Rumus sebagai Bapak Katekis termuda kita. Eps. Tes satu. Baik, teman-teman yang sudah siap makan, mohon kebersihannya diingat. Kalau memang masih ada sisa makanan yang tidak bisa masuk lagi di perut, mohon dimasukkan di tempat sampah
dan jangan ditinggalkan di piring. Seperti duri-duri, tapi jangan duri cinta. Duri-duri bekas makanan, sayur-sayur, dan sebagainya. Ya, mohon diingatkan. Tapi kalau habis dimakan ya silahkan, sampai duri-duri pun gak masalah. Yes. Baik, terima kasih kesempatan yang luar biasa ini. Ya. Saged dadadawo angerai ke bawange hauge tananiha banwa omasia me banwa banwagu banwa da fefu ta fauma ta ehau ta azki. Baik, kalau yang tahu kita sama-sama ya. Tak usah rada semua senda tak fau tangan bange hau bana omasia mewa auha noroni lului wahea wauha noroni lului wau so tanani ha tanani omasi ada datai ha data fai sikala tahe taya moroi bawa furiata tanani ha ni omasi ada. Semua sedang tak fau he tangan wangi banwa omasia mewa auha noroni lului wahea wauha noroni lului wasa.
yang lain lah yang lain. Ya, kepada pemain musik juga kalau sudah lapar bisa makan siang. Maaf sudah menyita waktu. Cek 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 cek. Terus satu lagi dia jawaban lagu berikut. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidup.
bersama yang baik. Piring-piring yang berantakan di samping aula mohon untuk dibawa di dalam dapur. Terima kasih. Teman-teman semuanya yang masih berada di luar, sekali lagi kami panggilkan kawan-kawan muda yang masih di luar, mohon untuk segera memasuki aula karena kita melanjutkan acara selanjutnya. Stop dulu. Sekarang teman-teman tolong perhatikan, lihat ke depan. Ini sudah dituliskan, ini pakai bahasa Nias. Saya tidak mengerti bahasa Nias. Teman-teman ngerti kan? Paham? Laki-laki ya? Ini apa? Nah, sekarang mulai dari sini kumpulkan HP yang wanita. Nonaktifkan. Dinonaktifkan. Minta tolong yang cowok membantu saya untuk HP cowok. Ayo, Bang Buah. Dinonaktifkan. Yang memiliki HP tolong dinonaktifkan. Yang laki-laki di sana. Kalau yang tidak kumpul selama session ketahuan, maka saya akan pulangkan Anda ke tempatmu. Yakin? Siap-siap. Yang wanita. Saya sudah bilang, tadi siap-siap nonaktifkan supaya tidak menunggu waktu, ya. Bang, di mana HP-nya? Oh, bukan. Ini cewek kan? Oke, baik. Nanti yang cowok bagian sini ya. Dia langsung diambil. Yang cowok langsung diserahkan. Ya. HP-nya di mana? Gak ada, kamu gak bawa? Gak punya? Dibawa. Nanti dulu lah, ini selesaikan. Cek. Halo kawan-kawan yang masih berdiri di belakang, mohon diisi tempat duduk di depan. Mohon adik-adik barisannya diluruskan dari depan sampai ke belakang. Jangan sampai ada kufana dari depan. Sebelum kita mulai, maka kita nyanyi dulu deh, supaya rasa jenuh kita. Udah jenuh ya? Belum? Udah jenuh? Halo, udah jenuh? Belum? Belum. Tapi setidaknya kita rileks. Taruh di bawah, kita akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Lagu ini nanti ada sahut-sahutnya, yaitu Tuhan memanggil namamu, akan nanti, dan kalian yang kami sebut namanya akan jawab, ku jawab ya Tuhan. Kalau dia tidak menjawab, maka kita akan mengatakan sekali Tuhan. Bisa? Oke, baik. Semua ya, semua bernyanyi. Dan barisannya juga diluruskan, Pak. Dengar dia panggil namamu.
memanggil namamu. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu. Tuhan Memanggil namamu, oh Moni, Tuhan memanggil namamu, oh Moni, oh Moni, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Tuhan Ya, ya, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. sekali lagi. Tuhan memanggil namamu, oh Carolina, Tuhan memanggil namamu, oh Carolina, oh Caro, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu, ada memanggil namamu, oh Juwita, Tuhan memanggil namamu, oh Juwita, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, ya. Sombong sekali Tuhan, sombong sekali Tuhan, sombong sekali Tuhan, sombong sekali. Satu lagi, Tuhan memanggil namamu, oh Magdalena, Tuhan memanggil namamu, oh Magda, apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Jawab ya, ya, ya. Kurang keras. Jawab ya, ya, ya. Makin keras. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tuhan memanggil namamu, OMK. Tuhan memanggil namamu, OMK, OMK. Apa jawabmu? Tuhan memanggil namamu. Ya, ya. Kurang keras. Ku jawab ya, ya, ya. Makin keras. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Cukup. Terima kasih kepada teman-teman OMK semua. Silakan duduk kembali. Mohon duduk secara rapi. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima ilmu-ilmu yang terbaru, yang sangat luar biasa dari romo kita, narasumber kita. Mohon sepanjang kita mengikuti sesi ini, kami ingatkan HP mohon untuk dinonaktifkan. Iya, Ya. sekali lagi. Selanjutnya Siapa teman-teman yang belum mengumpulkan HP, maka kalau ketahuan langsung dipulangkan oleh ketua panitia. Ya, ini sudah kesepakatan dari awal. Ini sudah ada bisikan-bisikan dari belakang tadi supaya HP semua dikumpulkan. Biar aman, terjamin dan nyaman. betul. Baik, teman-teman, pada kesempatan ini kita masuk pada season yang pertama, yaitu pemateri. Kita akan diberikan bekal materi yang luar biasa. Siapakah itu? Maka mari kita sambut pemateri kita, Pastor Eko Eko Wahyu. OSC. Berikan aplaus yang meriah. Dan Bersama moderator kita yang handal ya, Ya. yaitu Pastor Agus OSC. Berikan Kepada romo aplaus kami, yang kami meriah. persilakan. Maka pada kesempatan ini segala waktu kami serahkan kepada kedua beliau. Oke baik, terima kasih banyak kepada pembawa acara. Pertama-tama
saya sekali lagi mengucapkan selamat datang kepada Pastor Eko yang akan memberikan materinya yang begitu menarik kepada kita. Tetapi teman-teman sekalian, sebelum kita mendengarkan apa kata Pastor Eko mengenai materi yang akan disampaikan, saya ingin memperkenalkan sedikit mengenai Pastor Eko. Atau ada yang sudah tahu? Woi, sudah tahu belum? Oke, kalau belum tahu dengarkan saya. Pastor Eko Konstantius Eko Wahyu Joko Santoso. Beliau lahir di Bandung pada tanggal 11 Maret tahun 1969. Betul kah Pastor Eko? Oh, dia lahir pada surat perintah 11 Maret. Beliau SD, SMP itu di Bandung. Ada yang sudah sampai ke Bandung belum? Mudah-mudahan nanti ada yang sampai ke sana. Lalu beliau SMA-nya itu di Seminari Mertoyudan. Dia waktu di Mertoyudan itu dia seangkatan dengan Monsinyur Anton, Uskup Bandung sekarang. Tapi beda nasib. Pastor Eko dia jadi seperti ini, tapi Monsinyur Anton dia jadi uskup. Lalu kemudian beliau masuk Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Tapi sebelumnya dia novis di Ordo Salib Suci dulu, sehingga dia jadi OSC itu. Ingat ya, kalau ada yang mau jadi pastor, jadilah pastor OSC supaya bisa seperti Pastor Eko. Lalu beliau ini begitu lama bertugas di rumah retret Pratista. Dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018. Tahun 95 siapa yang sudah lahir di antara kalian? Oi, siapa yang sudah lahir tahun 95? Belum ya? Oh, hanya ini Bapak Abang Romanus yang sudah lahir. Lalu Pastor Eko ditabiskan menjadi imam. Sedikit lagi dia akan merayakan 25 tahun imamatnya. Tanggal 4 Desember 1996 beliau ditabiskan menjadi imam. Kita tepuk tangan dulu karena sedikit lagi dia akan merayakan 20 tahun imamatnya. Dan sebagai hadiah yang terbaik itu dia datang ke sini untuk memberikan materi kepada Anda sekalian. Luar biasa Pastor Eko. Lalu Pastor Eko ini pun dia mengikuti kursus lanjut konseling keluarga di Filipina. Hebat dia. Nah, lalu tahun 2018 sampai 2019 beliau tugas di Tebing Tinggi, Sumatera. Dan 2019 sampai dengan sekarang beliau tugas di Gereja Santa Helena, Tangerang. Dan di saat kesibukannya beliau meluangkan waktu untuk datang ke Pulau Nias ini untuk memberikan materi kepada Anda sekalian. Sungguh luar biasa pengorbanan Pastor Eko ini. Jadi beliau ini kalau Anda ikuti YouTube dan lain sebagainya itu beliau sudah begitu viral. Nah, Anda mau viral juga tidak? Oke, maka Pastor Eko terima kasih banyak untuk kehadirannya dan kita mau mendengarkan apa kata Pastor Eko. Tema yang dia bawakan itu adalah Who am I? Artinya apa? Ya? Sudah tahu diri Anda belum? Sudah tahu belum? Sudah tua kok belum tahu dirinya. Kasihan sekali kalian. Kalau belum tahu, dengarkan apa kata Pastor Eko mengenai siapa diriku. Oke, Pastor Eko silakan. Baik, beri tepuk tangan untuk Romo Agus. Yahowu. Shalom. Selamat sore semuanya. Kalau Pastor Agus tadi berkata, Pastor Eko penuh pengorbanan datang ke Nias. Enggak tuh, biasa aja. Bohong dia. Kasihan ya lu. Jadi saya diminta dengan sukacita oleh Romo Yan, tolong dong beri untuk orang muda Katolik. Wow, oke. Kenapa? Tadi dikatakan orang muda oleh Romo Komisi Orang Muda. Bapak Paus mengatakan orang muda itu tempatnya gereja di masa
senang berbicara dengan orang muda karena apa? Karena orang muda itu seperti tadi Pastor Umar katakan, memberi warna, ceria. Saya tadi lihat yang nari, wow, cantik-cantik. Gue muda lagi gak akan jadi pastor. Tapi setelah mereka dandanannya hilang, loh kok ke aslinya lagi ya kata saya. Lalu saya berkata, jadi pastor gitu ya. Jadi teman-teman yang terkasih, lihat seringkali orang muda senang kalau apa dikatakan, wah hebat, keren, bener. Tapi kalau turun, langsung diam kita, minder, betul atau tidak? Betul. Satu yang membuat saya kagum dengan kalian, benar saya kagum. Kenapa? Tadi kan kata sambutan panjang banget saudara-saudaraku yang terkasih, betul atau tidak? Saya itu sampai ambeien. Tapi saya ngelihat kalian dan gak ngerti apa-apa. Betul atau tidak? Orang berdosa semua. ABS mereka. Termasuk Pastor Umar gak ngerti apa-apa. Kurang ajar kamu. Nanti komuni kamu dapat setengah saudara-saudara gitu ya. Jadi saya senang kamu belajar untuk ikut budaya, menghargai budaya, menghargai orang yang berbicara di depan. That's good. Walaupun dalam hati kapan selesainya gitu. Ayo lapar gitu ya. Tapi kalian menghargai, bagus. Maka sekarang saya ingin kalian bergerak sedikit deh. Karena saya kalau lihat orang nias itu nggak bisa tenang. Dengar musik? Iya atau tidak? Apalagi duduk. Musiknya selesai juga masih gini-gini gitu ya. Kenapa Pak? Banyak tua. Maka ada sebuah lagu yang menarik bagi saya, lagunya kayak gini. Pasti kamu tahu. Bisa ditayangkan? Gimana? Saya yakin kamu tahu. Ini organ tunggal kita. Sudah siap Bang? Ya, siapnya baru besok. Ya sudah kita tidur dulu aja. Tahu lagunya? Nanti dulu siapa suruh berdiri? Turun. Duduk, siapa suruh berdiri? Yang mimpin saya atau dia? Oh betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara sedih. Kayak gitu ya. Dan betapa bila saudara Batu rapat di kepala dan jubahnya seperti mengalir ke bukit Sion. Di sana diperintahkan Tuhan agar berkat bekal dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indahnya. Nyanyi dulu. Oh betapa indahnya. Nyanyi dulu. Dan betapa eloknya. Bagus. Bila saudara seiman hidup dalam. Udah bisa ya? Sudah bisa? Kita berdiri sama-sama. Yeah. Siap, bergerak. Tuh. Siap ya? Yang heboh. Tuh.
yoy. Pantatnya digoyangin. Jangan. Oh, apa indahnya? Digerakkan. Oh, betapa indahnya. Nikmati, nikmati. Oke, bisa? 1, 2, 3. Oh, Betapa indahnya hidup dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. bagus, sekali lagi. Oh betapa indahnya, La 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 la. betapa eloknya La 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 la. bila saudara seiman hidup dalam Satu bangku rapat ya. bangku rapat di kepala daun Yang kejanggut dan jubahnya seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. kesanalah diperintahkan Tuhan agar dekat Curahkan kehidupan untuk selamanya. Oh betapa indah. tepuk tangan untuk kalian, terima kasih. Silakan duduk. Baik teman-teman yang terkasih, nanti kita gerak lagi ya. Ini kan baru dibangun, kalau bisa robohkan ini dengan gerakan kita. Lalu kalian yang ketimpa. Jadi kalau kita berbicara tentang, bisa masuk ke slide, pemimpin yang berbelas kasih tentang orang muda Katolik. Tadi sudah dikatakan orang muda seperti apa, harusnya bagaimana. Saya sampai orang muda di Jakarta mau misal tidak bisa. Lalu bagaimana next? Bagaimana akhirnya kita sebagai orang muda pun rupanya kadang-kadang mengalami chaos, kebingungan. Apa kebingungan yang pertama? Banyak anak muda yang bingung tentang makna hidup. Habis ini mau ngapain ya? You know, setelah Anda lulus SD, SMP, SMA, ngapain? Enggak, tidur. Dia sedang menunggu kapan Tuhan memanggil. Dia masalah. Tapi dia kuli.
banyak orang muda yang berhasil. Nanti kalian akan mendengar bapak dari Pak. Seorang yang berhasil, seorang yang berjuang dari tanah-tanah Nias. Artinya ada potensi, ada berkat. Gak bisa kayak mana? Kamu dari mana? Bagaimana? Gimana? Kena tsunami ya kemarin? Habis. Orang yang tidak punya makna hidup kok mati terus? Lu ngapain di sini hidupin? Sudah dibayar untuk memperlancar suasana. Jangan dong. Oh iya. Ada hebat, lihat pas lihat itu stiker punya banyak. Mati yang satu ganti satu, mati satu ganti satu, dan semuanya utang. Ketawanya bahagia amat. Jadi pertama kehilangan makna hidup, saya mau ngapain? Yang kedua apa? Identitas diri saya. Maaf, saya harus menegaskan kepada kalian, kalian itu Katolik. Katolik. Dan harus bangga menjadi seorang Katolik. Dan kalian harus tahu identitas kamu adalah orang Nias, titik. I love Nias very much. Masih ngeprok gak? Yang paling depan kamu pakai payung. Saya tadi tangan. Makan yang makan pete dia, yang bau petenya dia, bukan saya. Jadi ini identitas saya, bangga menjadi orang Nias. Saya dulu jadinya menjadi orang Jawa, anak hitam. Sekolah saya, teman-teman saya, Chinese, putih-putih. Dan adik saya, tiga-tiganya putih. Sampai saya datang kepada ibu, aku anak ibu bukan? Karena ibu, lalu adik saya paling nomor 2 itu paling nyebelin. Bukan ya bu ya? Dulu kan ibu menemukan kakak di Inggris lokal. Terus saya kejar mau bunuh dia. Kenapa? Benar, adik saya tiga semuanya putih. Dan saya hitam. Lalu saya nanya kepada ibu, kenapa aku hitam sendiri? Sehingga adik-adikku putih. Nah, dulu waktu kecil ibu menjemur kamu supaya sehat. Suatu hari ibu menjemur kamu sambil masak. Siang-siang ibu terlalu asik masak. Jam 12 siang anakku. Dan saya lihat kamu sudah berubah rupa. Jadi hitam. Tapi sehat ya bu? Sehat. Tapi dari 4 anak ibu, 3 anak yang putih yang paling hebat. Nomor 2 sudah nikah, nomor 3 sudah nikah, nomor 4 sudah nikah, nomor 1 tidak laku. Pastor yang menghadapi nasibnya. Dia mengatakan tidak laku. Lalu kali gue kagak. Jadi rupanya kita tidak pernah bisa minta kepada Tuhan lahir sebagai, kalau boleh gua itu kalau minta anaknya Brad Pitt. You know Brad Pitt? No. Red Rock. Itu aktor Amerika yang terkenal dan ganteng. Saya kalau minta seperti itu, tapi kok tidak, saya jawab. Dan identitas saya ini saya harus pakai kemana-mana. Sampai suatu saat, suatu hari saya ke Scotland, dia bisa di sana. Lalu bisanya itu saya orang Jawa pakai bahasa Inggris. Let's pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
first song. Lalu kemudian berkata, we will open our book please. Jadi semuanya orang Jawa, padahal di Skotlandia. Saya mau mengatakan apa? Bahwa bagaimanapun siapapun kamu, Allah memberkati kamu. Asal jangan ngomong amin doang. Kata amin itu berarti harus diimani. Mas amin. No, itu adalah diimani. Dan yang ketiga, ya was lagi. Yang ketiga adalah orang menjadi butuh intimitas, kedekatan. Lihat saja kok laki-laki mulai mirip wanita. Saya lihat, saya tertarik. Maka lihat perempuan kalau dari kamar mandi dan lihat cermin, gak mungkin gak dilihat cerminnya. Laki-laki itu sama. Maka laki-laki kalau punya yang namanya jerawat mulai bingung. Dipasanglah bedak, masih gak hilang cek. Gembul masuk sana sini, keluar jadi genderuwo, jadi kayak jelas. Kenapa? Karena butuh intimitas, butuh teman dekat, Kamu kalau punya masalah ngomong dengan siapa? Teman dekat atau orang tua? Teman dekat. Ibu punya orang tua yang lebih luar juga, semua yang kian, jadi aku kalau orang tua, Jadi kenapa? Karena kalau ngomong dengan orang nyambung. Pastor Agus ini kalau punya masalah selalu ngobrolnya dengan Amanda Matias. Gak mungkin. Selalu dengan suster. Apaan sih sebenernya musik? Jadi perhatikan kenapa saya butuh karena didengarkan karena nyambung. Ini kebutuhan anak muda. Next. Maka mari kita lihat bagaimana Yesus berbicara di dalam Injil Matius bab 14 ayat 22 sampai 23. Anda ingin mendengarkan suara Pastor Agus lagi? Review. Oke. Pastor Agus tolong baca. Jadi mereka di situ apa ya? Oh ya, anaknya sama. Kalau begitu saya mengatakan ya, Eko. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid yang naik ke perahu dan mendahului ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, lalu berteriak-teriak satu-satu. Tetapi setelah Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai bergerak, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya
memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih. Teman-teman lihat bahwa Yesus adalah pribadi yang dekat dengan Allah. Yesus adalah pribadi yang selalu berdialog dengan Tuhan, berkomunikasi. Dia ambil waktu untuk berdoa. Kita kapan berdoa kalau bukan pada saat kita butuh? Betul atau tidak? Salah utamanya. Betul. Anda tersesat, saudara. Jadi kita mencari Tuhan pada saat kita tidak bisa apa-apa lagi. Pada saat kita berbeban, baru kita mencari Tuhan. Yesus tidak. Yesus selalu berkomunikasi. Maka pada saat Yesus pribadi yang sering berkomunikasi menghadapi pengalaman chaos, kacau, Yesus tetap tenang. Para murid bingung, mereka takut binasa. Namun Yesus bisa mengatasi semuanya. Karena apa? Karena kedekatan dengan Tuhan. Kamu akan menjadi orang yang dekat dengan Tuhan, tidak takut lagi. Kalau orang dekat dengan Tuhan pasti tidak takut lagi. Kamu kok udah dekat ya? Apakah tidak takut lagi? Tidak takut lagi. Saya dekat dengan Tuhan dan saya tetap takut. Takut itu manusia. Ada ketakutan, ada. Tetapi pada saat dengan Tuhan, dia percaya. Walaupun takut tetap ada. Tetapi dia percaya Tuhan melindungi saya. Anda ingat satu pastor yang bertugas di Nias. Dia bercerita suatu saat dia ke Jakarta harus masuk ke Jakarta naik pesawat. Dia baru pertama kali naik pesawat sampai naik pesawat 12 jam. Kata pramugari tidak berubah, tapi saja masuk, dia pasang seat beltnya bingung juga bagaimana caranya. Dia lihat yang lain, tapi kan dia tidak mau kelihatan bodoh. Dia mau lihat, udah pasang. Kemudian pada saat take off naik ke atas, dia berdoa, dan tiba-tiba pada saat take off itu tiba-tiba pesawat itu mengalami turbulensi. Langsung dia kata, iya! Lalu pramugari berkata, kamu baru pertama kali? Iya. Jadi lihat, orang bisa tiba-tiba panik, bisa tiba-tiba ketakutan. Coba kalau kamu masuk ke kuburan. Saya dulu waktu di Pratista harus membuat siaran agama Katolik yang 10 sampai setengah 12. Kalau kamu tahu Pratista, itu harus naik motor dari bawah Cimahi sampai ke Cisarua. Itu naik terus dan di depan itu ada 2 kuburan. Kiri kuburan Cina, kanan kuburan Muslim. Yang paling saya takut kuburan Muslim. Kenapa? Karena mereka nggak ada petinya. Bisa keluar sendirian. Jadi suatu hari kalau saya jalan itu saya selalu nunggu mobil. Saya naik motor, nunggu mobil. Coba mobil, boleh bukan. Suatu hari saya nunggu mobil. Ada mobil, tiba-tiba di tengah-tengah begitu ya. Saya nggak bisa apa-apa lagi. Saya gas lah. Kalau saya bilang,
Yesus semakin teriak, digas, matilah itu motor. Lalu saya teriak, Yesus tolong, Yesus tolong. Gitu. Saya takutnya ada orang di belakang, ya saya datang. Kamu panggil saya, nggak jadi. Jadi ketakutan itu hal yang normal. Tetapi bagi seorang beriman, ketakutan itu tidak akan menguasai. Ini yang lebih penting. Kenapa? Karena saya percaya ada Tuhan yang mencintai saya. Ini Yesus. Dan Yesus punya intimitas dengan Tuhan, punya kedekatan dengan Tuhan. Maka Yesus percaya banget pasti Tuhan mau dia. Next. Nah, Bapak Paus Fransiskus pernah membuat khotbah di Amerika. Dia berkata kepada orang muda, dalam nama Yesus saya sampaikan panggilan dan undangan serta permintaan dari Yesus kepada orang muda. Apa? Datang dan ikutlah aku. Jadi, menurut kamu siapa nama? Gira, Gini, wah, saya sama, telinga saya bapak kurang ajar. Pertanyaannya saya tanya, gini, kalau kita berdoa, apa artinya berdoa bagi kamu? Apa artinya doa? Teman-teman saya itu dari dahulu membawa hadiah doa. Saya tahun 2019 kebetulan berdoa saya belajar saya oleh saya dari kali. Saya asli kalian benar menjawabnya. Gak akan kamu temukan di mana kecuali di kali. Ano mate? Ah. Itu masuk mo. Masa nias? Bahasa sehari-hari gimana? Sehari-hari. Apa maksudnya? Kalau kamu orang Nias, maka memakai bahasa Nias. Itu berdoanya dalam bahasa Nias. Mengungkapkan perasaan kamu sehari-hari. Oke, doa menurut dia. Sekarang menurut sampai buat kita. Segala. Apa itu doa? Berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi. Artinya saya melakukan hubungan dengan Allah. Doa itu adalah apa? Datang kepada Tuhan. Merasakan cinta. Gak perlu banyak ngomong. Saya datang ke Tuhan. Saya capek. Tuhan, saya sedih. Cintaku ditolak. Dan Tuhan berkata, Lu masuk volumennya. maka betul diri berkata mengungkapkan perasaan sehari-hari dan saya telah berkomunikasi dengan Allah, mengungkapkan apa yang saya alami. Tadi kan kita ngobrol yang paling nyaman dengan orang tua dengan sahabat. Dan yang Tuhan kita mau bahasa sehari-hari. Dan kita menganggap Tuhan sebagai apa? Sahabat. Maka Bapak Paus mengatakan datang. Jangan takut, jangan pergi. Dan ikutilah Yesus. Nah, kalau kata Yesus ikuti aku, apa artinya? Saya. Kalau Yesus mengatakan ikutilah aku, apa artinya?
Namamu siapa? Erni. Terima kasih, tepuk tangan untuk Erni. Benar. Keren banget kau calon Bapak Paus. Di kehidupan selanjutnya. Betul. Jadi betul bahwa kalau Yesus berkata mengikuti aku, berkorban coy. Nggak bisa seenaknya, nggak bisa duduk-duduk. Jadi Bapak Paus mengatakan jadi orang Katolik, jadi orang muda, jangan takut berkorban. Jangan sedikit-sedikit capek, nggak bisa, nanti mati, takut. Nggak bisa, orang muda tak bisa seperti itu. Saya senang sekali dengan Pastor Agus ini. Saya pengagum Pastor Agus. Kadang-kadang Pastor Agus ini di rumah selalu membuat kebahagiaan para pastor. Tidak ada makanan, dia cari, dia buatkan supaya para pastor bahagia. Pastor Boni terbalik. Tidak ada makanan, dia diam. Ada makanan, habiskan. Inilah keseimbangan saudara-saudara gitu ya. Jadi saya yakin Pastor Boni pun menderita untuk menghabiskannya, Pastor Boni ya. Maka dia sebetulnya nggak suka gendut, nggak suka sebetulnya, tapi senang. Jadi perhatikan, kita dituntut menjadi orang apa? Yang mau berkorban. Kalau Paulus berkata, datang ikutilah aku. Betul sekali. Next. Maka apa sih spiritualitas orang muda? Next. Spiritualitas orang muda menurut Paulus pertama-tama harus kristosentris. Kristosentris. Apa artinya cantik? Kristosentris. Kristosentris. Kamu kelas berapa? Kelas 8. Center itu apa? Center itu apa? Lampu, betul. Center itu lampu. Jadi untuk menunjukkan lampu itu center, nyala, fokus, yang utama. Kalau Kristo itu dari bahasa apa? Kristus. Jadi kalau orang kristosentris itu artinya apa? Menjadi apa? Cahaya Kristus atau Yesus sebagai pusat hidup. Jadi kalau Yesus sebagai pusat, saya itu harus menjadikan Yesus nomor 1. Maka kalau kalian Yesus menjadikan nomor 1, tolong ya OMK, cari jodoh seiman. Masa gak ada yang kepake? Cari jodoh yang seiman. Katolik. Ini berarti mikir, saya tahu saya harus saling menyelamatkan. Ini tempatnya untuk mencari jodoh, betul. Nggak dapat. Berdoalah di depan Pastor Agus. Kamu sembah-sembah begini. Jadi kristosentris itu berarti apa? Saya mau memusatkan Kristus dalam hidup saya. Maka sebagai orang muda, iman itu nomor 1. Harus. Kenapa? Karena iman itu menyelamatkan kamu. Iman menguatkan kamu. Pastor kemarin misa adorasi secara Zoom. Tahu secara Zoom. Pastor kan misanya di kapel sendiri, umat itu 500 orang secara Zoom. Pastor tadinya agak ragu-ragu, tersentuh enggak ya? Mungkin ada yang disembuhkan enggak? Enggak mungkin lah. Saya biasanya kalau adorasi juga enggak ada yang disembuhkan. Tapi pada saat misa saat itu, apa yang terjadi? Ada kesaksian yang mengatakan, Pastor, saya disembuhkan. Wow. Itu karya Eko? Hah? Hah? Itulah.
itu hanya dipakai Karya Tuhan doang. melalui Eko. Itu tadi suara apa? Siapa yang kentut tadi? Betul, tadi Romo Agus berkata, mungkin Tuhan berkarya melalui saya. Tetapi sekali lagi, Tuhan mungkin berkarya lewat apapun, lewat apapun. Jadi orang kalau tahu pertama Paulus berkata Kristosentris, Kristus harus menjadi nomor satu dalam hidup kamu. Kedua, lihat spiritualitas orang muda harus beraspek relasional. Tolong, hai anak muda, jangan cuma duduk di rumah doang, kampret lo. Mana mungkin kamu bisa berkembang cuma diam di rumah. Ada orang yang minta jodoh, didoakan oleh saya. Romo, tolong beri jodoh, doakan ya. Terus saya berkata, gue aja belum dapat jodoh. Ya doakan dong Romo. Oke, saya doakan. Setelah didoakan, saya tanya, kamu emang sering aktif nggak di OMK atau di kelompok pemuda Katolik? Atau enggak Romo. Terus kamu di rumah aja. Ya sudah, saya doakan semoga kamu kawin dengan cekcak, kata saya itu. Jadi nggak mungkin kalau Tuhan minta memberi berkat, lakukan sesuatu. Jangan diam saja. Maka Bapak Paus mengatakan, hai orang muda, keluar dari rumah, keluar. Bergaulah, bergaulah. Dulu saya cupu sekali. Waktu kecil saya dijauhi sama anak perempuan, saya sedih sekali, betul saya sedih. Sudah hitam, jelek, tahu umbel, hijau ke sini. Angka 11. Hari ini dimasukin lagi. Apa bahasanya saya ini umbel ini? Ingo. Ingus, tahu bahasa Indonesianya? Ingonya hijau. Kadang-kadang ada teman, itu Eko, itu jijik. Lalu saya masukin lagi. Kenapa dimasukkan? Sayang, susah buatnya. Kata saya. Lalu kalau saking banyaknya, saya lap ke sini. Langsung hijau semua di sini. Dan kena matahari, kering semuanya. Tapi saya bangga sehingga anak selalu perempuan-perempuan nggak mau dengan si Eko mah, nggak mau bau, banyak ingonya. Katanya, bialin. Tapi setelah jadi pastor saya dicari oleh perempuan untuk minta foto. Pastor Agus beda nasib. Dulu waktu lahir seperti artis Korea. Itu dulu. Tetapi karena beliau seringnya berdoa di kuburan, jadilah seperti ini. Pak Suryan, kamu kurang ajar ngasih dia sebagai moderator. Hadiah ulang tahun. Jadi apa yang mau katakan oleh Pastor? Dulu saya malu dengan perempuan, malu. Apalagi sejak kecil saya kalau ngomong mau jadi apa? Saya mau jadi pastor. Wih, nggak kawin, homo. Saya dikatakan seperti itu sama teman-teman. Sehingga kalau saya duduk samping teman-teman, perempuan katanya mau jadi pastor, langsung minggir saya. Saya takut dengan perempuan. Sehingga waktu SMP kan duduknya laki perempuan, saya garis pakai kapur. Ini wilayah saya. Lalu perempuan yang sebelah saya itu kurang ajar. Saya masuk dari wilayah kamu. Mau ngapain? Saya berkata, enggak. Saya takut. Saya enggak berani. Saya minder. Karena merasa diri jelek. Sampai SMA, saya pernah jatuh cinta. Gue yang jatuh cinta, kenapa lu yang repot? Tahu perempuan yang saya sukai rambutnya panjang. Hati-hati yang rambutnya panjang.
Suatu hari kita duduk bersama-sama, ada acara, kita duduk mojok. Lu mojoknya garing, laki-laki doang, kasihan banget di kamu. Emang itu semuanya mau jadi pastor ya? Nanti panitia duduknya harus diacak deh, kasihan itu yang sana tuh. Lihat gini aja semuanya, tidak ada kehidupan di sana gitu ya. Harus diacak nanti duduknya gitu ya. Jadi waktu kami duduk berdua, tiba-tiba perempuan itu kupas buah salak. Tahu kamu buah salak? Lalu buah salak itu dibersihkan, diberikan pada saya. Mau salak? Eko kan malu. Eko lalu berkata, enggak. Sudah kenyang. Itu penolakan yang saya sesali sampai mati. Karena itu berarti apa? Menolak cinta dia padaku. Dia akhirnya, oh ya sudah. Dia nggak ngobrol lagi dengan saya. Sedih banget gue. Jadi lihat teman-teman, kita kata Bapak Paus pun berkata butuh relasi, butuh berteman, banyak berteman. Karena kalau kamu cuma berteman satu, dia yang paling cantik, dia segalanya. Gua nikah, lu dihajar. Karena kamu nggak lihat. Maka saya selalu mengatakan kepada anak muda, kalau kenalan itu satu, koleksi. Baru seleksi. Setelah itu resepsi. Koleksi dulu, lihat dengan yang gendut kayak gimana rasanya. Pacaran dengan yang gendut, dengan yang cerewet bagaimana rasanya gitu ya. Dengan wajahnya yang kejantanan bagaimana rasanya. Kamu koleksi sehingga tahu mana yang bisa cocok dengan saya, mana yang bisa sampai mati dengan saya. Bukan sebelum mati sudah mati duluan. Jadi kamu harus tahu oh dengan orang yang kayak gini bagus, ini. Oh saya pilih dia. Oke. Kamu boleh memilih setelah bisa mempunyai teman banyak. Jangan pernah memilih kalau baru berteman dengan satu saja. Please, no. Don't ask, jangan tanya, minta pastor kawinkan kami. Kamu harus kenal banyak orang dahulu. Bapak Paus berkata relasi itu membuat kamu punya hubungan. Tanya kepada Bapak Dalifati. Bapak Dalifati berkata apapun sama, lihat saya bisa begini karena didukung oleh teman-teman. Betul? Enggak. Saya pun sama bisa begini karena ada relasi yang menolong saya. Saya senang menjadi pastor karena apa? Umat mendoakan saya. Next, ketiga, spiritualitas orang muda harus mengarah ke masa depan. Jadi orang muda itu tidak boleh tidak berkembang. Berkembanglah. Maka pakailah dunia digital untuk menambah pengetahuan kamu. Berkembang. Mau tahu apa, lihat di Google selalu ada, searching. Jadi jangan anak muda hanya diam, sudah cukuplah, yang penting saya bisa daras karet, selesai. Enggak. Kamu harus tahu lebih bagaimana menanam ini, menanam itu, bagaimana membuka bisnis ini, menjual itu berkembang ke masa depan. Yang keempat, next, spiritualitas berperspektif perkembangan. Tadi ke depan tetapi juga berkembang. Jadi jangan pernah puas dengan sekarang saya seperti ini. Jangan. Sama menjadi orang Katolik, jangan hanya puas bisa doa rosario. Enggak cukup. Kita harus punya devosi doa-doa lain. Saya harus punya cara berhubungan dengan Tuhan. Ada seorang bapak karena masa pandemi dia mengatakan, Romo boleh enggak jalan-jalan sambil berdoa?
merokok sambil berdoa. Bos, saya tanya bos, merokok, namamu siapa? Aku nggak lihat. Leo, mantap Leo. Leo, boleh nggak jalan-jalan sambil berdoa? Boleh. Kenapa Leo? Kan berdoa itu berkomunikasi dengan Tuhan. Ini berjalan-jalan sambil berdoa, boleh nggak? Boleh. Kenapa? Hah? Supaya terhindar dari kecelakaan. Orang berjalannya dari kamar mandi ke pintu ke depan, Salam Maria, supaya tidak kehindar kecelakaan. Leo, orang berjalan sambil berdoa boleh, karena yang paling utamanya adalah apa? Jalannya atau doanya? Mananya? Jalannya atau doanya? Berjalan sambil berdoa, mana yang paling utama? Hah? Sekarang, kalau berdoa sambil merokok tidak boleh. Kalau merokok sambil berdoa boleh. Berdoa sambil berjalan tidak boleh, tapi kalau berjalan sambil berdoa boleh. Jadi kalau orang berjalan sambil berdoa, yang paling utama mana? Jalannya, betul, berjalan. Dia mohon perlindungan, tadi Leo mengatakan gitu, mohon perlindungan sambil berdoa, boleh. Tetapi kalau berdoa, saya mau berdoa, ya harus khusyuk berdoa. Jangan cari pekerjaan lain. Jadi kalau orang merokok sambil berdoa, boleh, boleh. Dia kan merokok. Tuhan, terima kasih Tuhan. Indah sekali ya Tuhan. Jantungku hancur Tuhan. Jadi lihat teman-teman, manusia itu harus mau berkembang. Berkembang itu pun berarti apa? Saya tidak hanya pengetahuan, tetapi juga apa? Bahwa hidup rohani saya, iman saya pun berkembang. Next. Nah, saya cinta, sekarang saya mau berbicara kan tentang UMA, itu orang muda. Sekarang saya ingin sedikit bicara tentang apa itu iman Katolik. Bagaimana saya bangga dengan orang sebagai Katolik. Tapi sebelumnya saya itu tadi tertarik membuat gerakan. Kan ada lagu terpesona, aku terpesona memandang wajahmu yang cantik. Saya ganti, temu akbar, kita temu akbar, kami orang-orang muda Katolik. Temu akbar, ayo cobain. Kita temu akbar, kami orang-orang muda Katolik. Sekali lagi sampai hafal. Kita temu akbar, kami orang-orang muda Katolik. Ya, oke. Temu akbar. Nanti kita bergerak ya. Tapi nanti ditambahin oleh saya. Jadi pada saatnya ini seperti tadi. Temu akbar, kita temu akbar. Dan biasanya kan kalau orang itu sampai muntah darah. Jadi nanti kita bergerak, lalu pas kita orang muda Katoliknya mundur ke belakang ya. Oke, kita cobain berdiri ya. Sekali lagi kita cobain. Bergerak. Sebentar, ini kan tradisi angkatan darat toh.
saudara coba tunjukkan. Iya, coba. Coba Romo Agus dulu. Iya, anak angkatan udara lah. Kita lihat contoh yang salah loh. Ini contoh yang salah ya. 2, 2, 3. Temu akbar kita ke orang. Iya. Oke, tepuk tangan. Ya. Yang lebih gagah. Jadi temu akbar kita, temu akbar kami orang-orang muda Katolik. Nah, oke, 1, 2, 3, 4. Mundur. Sekali lagi. Mundur. Oke, nah tambahin setelah itu. Jadi, kami orang-orang muda Katolik. Yahu, yahu, yahu. Gitu ya, siap. Jadi, yahu, yahu, yahu. Siap, 1, 2, 3, 4. Lihat gue terus. Siap, 1, 2, 3, 4. Tuh, wah. Mundur. Siap. Lebih enggak. Gagah. Mundur. Siap. Tuh, 2, 3. Jauh, jauh. Ya, tepuk tangan. Ya, teman-teman, saya jadi seperti sepak bola. Dulu, frater-frater belum ada dari Pulau Nias, belum ada. Setelah Amada Matias tugas di sini, banyak putra-putra Nias yang jadi OSC. Hebat. Banyak orang yang tertarik jadi OSC dan akhirnya muncul Maena di tempat kami. Lalu itu tadi. Salah satunya Romo Aaron yang pernah tugas di sini. Sampai pastor tua ikut dia. Lalu kan orang-orangnya tuh wah kayak gitu. Pada saat orang tua itu muda ikut, wah copot gigi palsu. Untung gak ketelan anak-anak. Jadi perhatikan bahwa itu identitas kita. Identitas yang harus kita cintai. Tidak pernah boleh orang Nias malu mengucapkan Yahu, Yahu. Sawagele. Jawabannya apa? Sawagele juga. Jadi itu identitas kita. Salam kita. Maka sebagai orang Katolik kita harus bangga. Pertama, kita bangga apa next? Gereja yang sejati itu 4 cirinya. Kudus, 1, Katolik, dan apostolik. Ini ciri khas gereja sejati. Gerejanya yang dari zaman para rasul sampai sekarang. Apa kesatuan? Jadi di dalam gereja, iman yang kita ajarkan satu, sama. Bahwa orang gereja Katolik itu kalau berdoa selalu memakai apa dulu? Tanda salib. Betul, tanda salib. Dari sini, terus? Apa artinya? Tolong jelaskan, satu salib. Ayo. Kalau tidak salib, rosario gelang. Apa artinya? Mengapa dari atas dahulu buat tanda salib, lalu turun ke perut?
Waktu dari atas kau mengucapkan nama siapa? Hah? Bapa. Bapa itu mengawali segala-galanya. Lalu putra kemana? Ke perut. Kenapa? Karena putra itu lahir dari rahim, dari perut lagi. Kalau dari perut itu makanan. Putra lahir dari rahim siapa? Maria. Dari kiri ke kanan kita mengucapkan apa? Roh Kudus. Apa artinya dari kiri ke kanan? Apa artinya dari kiri ke kanan? Manusia dengan sesama. Angkat tangan. Memikul salib. Apa artinya kiri? Belum tepat. Apa artinya kiri ke kanan? Perantaraan manusia dengan Allah. Sungai Yordan, Roh Kudus turun atas Yesus. Lalu hubungannya kiri kanan apa? Salah, belum tepat. Siapa? Mengapa kiri kanan waktu kita nyebut Roh Kudus? Amin. Melambangkan hubungan kita dengan sesama. Allah. Ya. Sebagai tanda Roh Kudus bersatu di dalam kita. Dengan tubuh kita bersatu, belum. 3 salib saya kasihkan. Tentu berbeda-beda ya. Ini bekas suster ya. Kalau salah, melambangkan hampir. Dari kiri ke kanan menyebut Roh Kudus, kita mohon Roh Kudus membimbing dari kesalahan ke kebenaran. Jadi tadi siapa namamu? Clara, karena ada membimbing kau dapat salib 1 saja dulu. Tepuk tangan untuk Clara. Membimbing. Itu iman kita, itu iman kita. Jadi orang Katolik boleh nggak berdoa tanpa tanda salib? Boleh atau tidak? Saya ulangi. Orang Katolik kalau berdoa boleh nggak pakai tanda salib? Lihat, banyak pengikut Yudas Iskariot yang berubah-ubah. Boleh? Tidak. Tidak boleh. Boleh tidak? Teman-teman, sebagai orang Katolik, hendaknya kalian membuka doa kalian dengan tanda salib. Saya punya keponakan, lucu sekali, seperti Pastor Agus. Tapi itu versi yang lucunya. Ini udah nggak lucu lagi asli. Enggak. Gendut, makanya banyak. Pastor Agus enggak gendut. Tapi dilihatnya dari Mandrehe. Pastor Agusnya di Sirombo. Gendut lucu sekali. Dia kalau ketemu siapapun masih kecil, belum TK. Dia kalau ketemu siapapun, ibu-ibu, ih kamu lucu sekali. Dia lucu memang, orangnya baik. Suatu hari saya kalau datang ke rumah selalu dimintai, ayo Pak De beli bakso, Pak De beli bakso. Ya sudah saya ajak beli bakso. Dia duduk di depan saya, tiba-tiba ada anak-anak muda di sampingnya. Mainin keponakan saya, ih lucu banget Dede, lucu banget. Gitu. Dia diem aja begini. Ada yang pakai jilbab yang mainin itu. Lalu keponakan saya itu dapat baksonya. Tante, aku mau makan bakso dulu ya. Iya Dede, selamat makan ya. Gitu. Lalu dia diam, dia buat tanda salib.
Dia berdoa. Si 3 tante itu langsung diem. Dan lalu setelah dia buat tanda salib, tante aku makan. Iya deh, selamat makan ya. Lalu si tante itu dapat bakso juga. Apa yang terjadi? Tante itu pun ikut berdoa. Jadi lihat, dengan tanda salib membuat orang sadar, oh dia sedang berdoa. Kemarin saya naik pesawat dari Medan, Kuala Namu ke Gunung Sitoli. Sebelah saya anak muda, saudara-saudaraku anak muda. Saya tidak tahu dari mana. Sorry, maaf, gayanya duduknya di pesawat begini. Saya diam saja, saya di samping. Lalu pas mau take off, pakai pesawat udah ini, saya buat tanda salib. Apa yang terjadi anak muda itu? Langsung dia diem. Dia pun berdoa. Gerakan saya saja sudah membuat orang lain sadar. Lihat, jadi menginjili itu nggak perlu datang ke pasar. Saudara-saudara, Yesus itu baik. Bertobatlah. Ya. Jadi tidak perlu menginjili itu bawa Injil ke pasar teriak-teriak. Nah, kau melakukan sesuatu sesuai dengan imanmu, itu sudah menunjukkan. Orang lain mengatakan, kamu beriman. Kamu tunjukkan iman kamu. Yang kedua, kita punya liturgi yang sama. Misa di Nias dan misa di Jakarta. Kenapa saya bisa mengikuti? Kata-katanya sama. Cuma bahasanya Bapak kami saya tidak bisa tadi. Saya baru kedua kali ke Nias. Jadi liturgi tetap sama. Ketiga, pemimpin kita sama. Semua orang mengakui Bapak Paus. Semua orang bangga dengan Bapak Paus. Kamu tahu bahwa waktu Yohanes Paulus, orang kudus itu meninggal, berapa kepala negara yang datang? Berapa stasiun televisi, 60 lebih stasiun televisi mengabarkan tentang orang suci ini. Apa enggak hebat? Siapa yang tidak kenal dengan Teresa dari Kalkuta? Jadi kita lihat bahwa sebagai orang Katolik kita punya kesatuan. Kedua, next. Kekudusan. Apa itu kudus? Karena gereja itu tempat berkat Tuhan. Tempat berkat Tuhan. Saya mendengar kesaksian Amada Matias. Bagaimana Amada selalu mendoakan orang, membawa air suci, memberi minyak suci, dan orang percaya dan disembuhkan. Kenapa? Karena dalam gereja ada berkat dari Tuhan. Ada berkat dari Tuhan. Dan banyak yang disembuhkan, orang-orang Nias banyak. Waktu diperciki air suci, sembuh. Coba Pastor Agus yang diperciki. Malah sakit amadanya pasti. Yang salah air sucinya atau Pastor Agusnya? Barabas gitu ya. Lihat, jadi kalau pada saat kamu beriman, gereja itu tempat menguduskan. Ketiga, next, Katolik. Apa artinya? Di dalam gereja Katolik tidak ada gereja Katolik Jawa, gereja Katolik Nias, gereja Katolik Batak, tidak ada. Katolik itu artinya apa? Semuanya milik Tuhan. Semuanya adalah umat Allah. Seluruhnya keluarga Tuhan. Ini kedahsyatan. Terakhir, next, apostolik. Gereja Katolik tidak hanya dibangun dari kitab suci, tapi juga dari tradisi-tradisi. Ada tradisi-tradisi dalam gereja. Kita menghormati orang-orang yang meninggal dengan apa? Mendoakan. Berapa hari kalau di Nias, berapa hari saja mendoakannya? Orang yang meninggal. 3 hari, lalu 7 hari, 40 hari, 100 hari. Tuh, mendoakan. Kenapa saya mendoakan? Apa maksudnya kita mendoakan orang yang meninggal? Betul,
supaya terampuni. Tapi apa maksudnya kau mendoakan orang yang meninggal? Karena kita masih mencintai orang yang meninggal itu. Betul atau tidak? Betul. Rela enggak kalau kita tapi saya nggak tanya. Jadi betul kamu. Saya tidak akan melemparkan pertanyaan yang kedua. Saya akan mengatakan apa? Bahwa saya tidak akan tega kalau orang yang saya cintai meninggal dan menderita di api penyucian. Betul atau tidak? Saya punya ibu sudah meninggal. Saya sangat sedih sekali. Karena ibu adalah orang yang paling baik untuk saya. Saya paling dekat dengan ibu, tidak dengan bapak saya. Saya tentara, keras banget. Kasar sekali, memukul. Saya kalau ketemu ayah takut, selalu saya tunduk. Dan ayah selalu nyalahkan, ini anak ayah yang paling bodoh. Saya diam. Tapi dengan ibu, kalau nilai saya jelek, sini Eko. Nggak apa-apa, Eko bodoh tetap anak ibu. 3 adik pinter-pinter. Ranking 3, ranking 5, dan ranking 10. Eko ranking 35. Dari 37. Lalu kalau bodoh, ibu Eko berkata, nggak apa-apa kok, Eko bodoh tetap anak ibu. Lalu Eko berkata, ya nggak apa-apa ya Bu ya, Eko kan anak ibu. Ya, tapi jangan bodoh selama-lamanya ya Ko ya. Ibu menerima saya, sampai saya jujur begitu sedih waktu ibu meninggal. Saya harus mimpin misa ibu saya. Saya menangis. Saya banyak berhenti dalam doa. Saya nggak tahan. Kenapa? Karena saya sangat sayang. Sampai 5 tahun saya selalu habis misa mendoakan ibu dengan 3 salam Maria. Kenapa? Saya tidak mau ibu di api penyucian menderita. Saya ingin ibu ada di surga. Maka tradisi gereja Katolik mendoakan. Ini tradisi. Ada dalam kitab suci? Seringkali tidak ada. Tetapi tradisi itu memang dipelihara sejak zaman gereja sampai sekarang. Next. Hal lain, gereja itu dipimpin oleh Roh Kudus. Next. Dan lihat peristiwa Pentakosta memperlihatkan Yesus itu mencurahkan Roh Kudus. Dan roh-roh itu dituliskan next. Dengan simbol lidah-lidah api. Lihat, lidah api itu adalah lambang apa? Cahaya. Lambang membakar, lambang memberi semangat. Jadi saya oleh dosen, saya kalau memberi khotbah, semangat, kasih semangat. Saya pernah punya teman saya, frater, untungnya tidak jadi romo. Dia kalau berkhotbah di depan, saudara-saudara, hari ini Natal, Yesus lahir. Lahirnya jauh dari sini, di Bethlehem. Gitu. Sampai dosennya jengkel. Kamu ke depan, beritahu kepada teman-teman kamu kalau khotbah itu harus punya semangat. Kamu saya kasih 1 juta, traktir teman-teman. Lalu dia ke depan. Saya dapat hadiah 1 juta. Saya traktir kalian. Hore. Saya ketemu dia waktu di Surabaya. Lalu sudah punya istri dan sudah punya anak 4. Sampai saya kaget, rajin sekali kata saya. Lalu saya tanya kepada istrinya, bagaimana kamu kalau diajak oleh suami kamu? Karena dia yang nanya pastor, dia cerita, pastor kalau dia ajak, dia selalu berkata, ayo kemana? Ke dalam. Ngapain? Buat anak. Ayo buka. Lihat, bayangkan, tidak ada ekspresi gitu ya. Tapi toh jadi 4 anak. Kamu jangan
terbayangkan langsung senyum-senyum. Gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Gimana caranya ya? Saya juga tidak tahu gitu ya. Tapi lihat di sini, kalau Allah itu memperlihatkan kehadiran Roh Kudus dengan api, memberi semangat. Jadi kalau orang Katolik datang ke gereja nggak ada semangat. Mau kemana lu? Ke gereja. Cari siapa? Cari api. No, gitu. Roh Kudus itu memberikan kekuatan bahkan di dalam gereja. Next. Mundur itu namanya, Neng. Sekali lagi. Saya tidak akan membahas ini. Satu lagi, dua lagi, satu lagi. Nah, ini gereja memberikan sakramen pada kita. Kalau gereja itu memberikan roh keperkasaan, dia memberikan sakramen. Apa itu sakramen? Kehadiran Allah, kekuatan Tuhan. Maka Amada selalu bercerita tentang sakramen minyak suci untuk orang yang sakit. Supaya orang sakit itu kalau Tuhan mau sembuhkan. Kalau dia sakit, biarkan dia menerima sakit itu sebagai cara dia mengikuti Yesus. Ini dia, sakramen. Mengikut sertakan orang dalam penderitaan dengan Yesus. Next. Nah, lihat. Jadi gereja punya sakramen dalam gereja. Ekaristi, kamu diberi makan oleh Tuhan. Pada saat kamu diberi makan oleh Tuhan, kamu bersyukur. Kita itu kan kalau makan babi seneng banget, ya atau tidak? Saya dulu waktu pertama kali ke sini ada Pastor Maman. Kamu kenal Pastor Maman? Pastor Maman pulang dari perkawinan bawa simbi, kepala babi, dipersembahkan pada saya. Ini simbi. Lalu kepala babinya seneng gini. Mungkin dia kesakitan waktu ditusuk gitu. Ini untuk saya, iya, nggak berani gitu saja. Kenapa? Dia nyengir sama saya, kata saya itu. Tetapi apa? Kalau orang makan babi seneng banget, enak, saya suka, iya. Bagaimana kita menerima tubuh Kristus pun harus senang, sukacita. Harus ada kerinduan, karena ini kekuatan dari Tuhan. Hanya ada di dalam gereja sakramen ini. Ketiga, next, di dalam gereja Katolik, next, Ekaristi tadi saya sudah jelaskan, next, kita punya Bunda Maria. Teman-teman, kalau kalian berdoa kepada Bunda Maria, apa yang kalian alami? Laki-laki di sini, kelompok laki-laki di sini. Kalian berdoa salam Maria. Dia bahasa ini apa ya? Yahowu Maria. Apa yang kalian rasakan? Pernah nggak kamu berdoa salam Maria, kamu merasa kok ada damai, ada sukacita? Siapa yang mau sharing? Dari laki-laki di sini, para pria yang dingin, belum ada Roh Kudusnya, baru roh kematian. Pernah tidak merasakan doa? Pernah tidak merasakan berdoa begitu nyaman? Pada saat apa? Dalam kesusahan. Lalu dengan lewat salam Maria, apa yang dibayangkan waktu berdoa salam Maria? Kasih pada seorang. Tepuk tangan. Itu pada saat apa itu? Tidak tahu waktunya habis. Jadi betul. Pada saat saya berdoa salam Maria, saya merasakan kasih sayang seseorang. Teman-teman,
Tidak tahu berdoa, oh saya bagus berdoanya. Kenapa saya mau dikeluarkan dari seminari? Karena saya bisa berpisah dengan ibunya. Saya sudah 4 tahun mau dikeluarkan dari seminari. Karena apa? Karena bodoh. Bodoh. Bahasa Latin saya bodoh. Lalu saya berdoa rosario. Karena besok mau ujian Latin. Rosario. Sampai jam 1. Bunda Maria tolong Eko ya. Tolong. Saya nggak bisa bahasa Latin. Tolongin Bunda Maria. Besoknya ujian. Dan syukur kepada Allah. Saya dapat nilai 5. Saya berdoa lagi kepada Bunda Maria. Bunda, jahat sekali engkau. Saya berdoa kok dikasih 5. Lalu Bunda Maria mengatakan, saya juga gak bisa bahasa Latin gitu ya. Jadi teman-teman, apa yang saya mau katakan, betul, doa membuat kita hangat dekat dengan Bunda Maria. Hanya apa? Setelah doa, kamu harus tetap berusaha. Baik, lagu terakhir. Kita berdiri. Kita akan nyanyikan lagu siapa yang Pasturian yang lihat. Siapa yang paling heboh? Laki dan perempuan. Dua laki, 2 perempuan. Siapa yang paling heboh, dia dapat salin. Lagunya tadi, bak urapan di kepala Daud. Oke? Yang tadi lagunya. Agak maju sedikit supaya apa? Supaya kelihatan. 2 yang paling heboh, laki 2 perempuan, 1 laki-laki yang paling tidak heboh. Kita akan hukum di sini. Dan perempuan, 1 laki 1 perempuan yang tidak heboh, kita akan hukum di sini. Jadi 4 orang dapat hadiah, 2 orang dapat hukuman. Oke. Bak urapan di kepala Daud. Siap. Lagunya di depan ya. 1, 2, 3, refren. Dihukum. Oh, betapa indahnya. Bayarannya kurang. Oh, betapa indahnya. Sip, goyang. Dan bergerak, goyang. 1, 2. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. La. Dan betapa eloknya La. bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku dapat di kepala halu Yang kejanggut dan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesadaran diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan kehidupan untuk semua. Oh, betapa indahnya. Oh, betapa indahnya. Lebih cepat. Oh, betapa indahnya. Dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Dan Betapa eloknya bila saudara seiman. bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Aku rapat. Rapat di kepala Daud
kamu. Siapa? Rambut asli. Sahabat muda di dalam aula. Ya, bagi teman-teman yang belum registrasi, masih diberikan kesempatan untuk registrasi ulang. Baik, teman-teman yang sudah siap ambil snacknya, bisa juga ke kamar mandi sebentar. Dan jangan kemana-mana, kita tetap kembali di aula. Karena kita akan lanjutkan kegiatan. Bona. Selanjutnya teman-teman, sahabat muda, bagi yang keluar pagar, maka syarat untuk keluar pagar adalah membawa registrasi yang berwarna biru dan minta izin kepada pihak keamanan. Ada sahabat kita di situ, Bang Besari. Ya, jadi kalau mau keluar pagar wajib melapor. Salam jumpa.
Baik, Kakak Cica dipanggil sama suster. Kakak Cica dipanggil sama suster. Di aula segera mungkin. Baik, teman-teman yang sudah siap makan, yang sudah siap snack, bisa kembali ke dalam aula. Biar kita tidak terlalu memakan waktu banyak. Ceria, untuk peserta kita berikan waktu 5 menit lagi ya, paling lama sudah Iya. Di aula. Jadi kawan-kawan sahabat muda semuanya, kita berikan waktu 5 menit lagi untuk segera memasuki aula karena kita melanjutkan sesi yang kedua. Dan sebelum sesi kedua kita buat remix satu aja ya. Remix satu aja. Selanjutnya kami lihat di lantai aula banyak sekali berserakan tisu sama tempat aqua juga plastik. Mohon kepada kawan-kawan OMK untuk bisa memungut dan meletakkan di tempat sampah. Bung Rumus, tolong menghadap Sister Vero. Balala wekoli fahanan nemalina nasi sondeni teri basama ala angelama Fofana balala oyaga mabaliwa Sozanwe Sozana samba sozifadai Me oya manalala silelua Sikosi den zangalui tanaknya Angelama
Rasa basozi fadaya Cek. Baik, teman-teman OMK, sekarang kita memasuki ruangan aula. Kita memasuki ruangan aula. Tes. Baik, sekali lagi teman-teman OMK, mari kita ambil tempat di dalam aula. Kita akan melanjutkan season kedua dan kita duduk seperti semula. Tetapi di sini kami tidak akan melanjutkan sesuatu hal sebelum teman-teman semua masuk di dalam aula. Sekali lagi, teman-teman OMK yang berada di luar ruangan aula untuk segera memasuki aula dan kita akan melanjutkan kegiatan berikut. Yang masih ada di atas kamar, tolong segera turun. Kakak-kakak panitia mohon lihat. Pantau siapa adik-adik kita, teman-teman kita yang masih berada di luar. Siapa tahu tadi ada yang sudah janjian, jam segini kita ketemuan, maka siap-siap. Janjian kemana ini? Ya, janjian kemana aja, kan dekat pantai. Enggak lah. Mereka janjian cuma ketemu di aula aja. Ya, sahabat muda semuanya, kawan-kawan semuanya, silakan duduk berdasarkan tempat duduk yang tadi. Saya ingatkan, mohon sampah yang ada di lantai atau di samping saudara atau teman, mohon untuk dipungut dan nanti kita kumpulkan di tempat sampah. Ya, karena tempat ini sampai besok sore kita gunakan. Selanjutnya, ceria mungkin kita bagi kelompok ya, biar nanti sampai besok kelompok ini makin erat hubungannya. Dan mungkin nanti ada lomba besok, tapi dengan mereka sudah tahu kawannya, mungkin kedekatan antara satu dengan yang lain lebih akrab lagi. Ya. Baik. Untuk bagaimana kakak panitia registrasinya bisa di stopkan dulu? Halo? Ini untuk kakak Bona? Suster Vero masih sibuk ini masalah. Lagi asik mereka ya. Baik teman-teman. Karena kita tadi sudah dihantar sama Romo Eko dengan sangat meriah, sangat luar biasa. Apa tadi temanya? Wu I am atau Wu am I? Wu am I atau Wu I am? Wu artinya siapakah saya? Maka teman-teman, baik. Baik teman-teman, karena kita sudah mengenal siapakah saya, maka seperlunya juga kita harus mengenal siapa teman kita di sebelah. Seperti kami berdua harus saling mengenal. Masa? Iya dong, harus. Mas belum saya kenal dirimu. Harus kamu kenal. Iya. Baik, untuk itu teman-teman, kita akan membagi cara duduk kita sesuai dengan kelompok yang sudah dibagikan. Nanti kami sudah membagikan kelompok ini, tidak kami pilih sesuai dengan cantik, ganteng, rayon, stasi, tidak. Kami sudah acak. Tapi kami pilih berdasarkan karena ganteng semua dan cantik semua. Bukan karena ganteng yang satu, jelek yang satu. Tapi semuanya cantik dan ganteng. Baik kawan-kawan semuanya, langsung saja kita usahakan membagi kelompok ini hanya siap 2 menit. Karena kita masuk sesi yang kedua. Langsung ya. Sebentar dulu abang. Kalau sebegini situasi ributnya, mereka tidak akan pernah mendengar.
Nah, rapi kita ya. tunggu dulu ya. Tenang mereka. Baik, kita sapa dulu mereka lah Bang, biar tenang. Oke? Baik, Sapaan OMK atau bahasa sapaan OMK dong. Ya. Yel-yel OMK. Masih tahu, masih ingat kan yel-yel OMK? Masih dong. Oke, kita Kami- coba ya. Iya, kami Oke, undang untuk kawan-kawan berdiri semua. berdiri dulu semua. Siapa? Tidak lupakan, nanti kalau dibilang siapa kita, jawabnya OMK. OMK. Lupa. Lupa ya, sekali lagi kita ulang ya. Kalau nanti kami mengatakan siapa Siapa kita, kita? Jawabnya. semua mengatakan OMK. OMK semakin keren, semakin oke, semakin asik, terpesona. Itu ya. Terpesona kami belain dengan Pastor Eko ya. Jangan kita salin. Baik, sekali lagi ya. Kalau dikatakan keren, buat gayamu sekeren mungkin. Hah, bagaimana kerenmu Bang? Nanti besok ada siapa nanti kita nilai dari Hah. hari ini. Besok kita akan Bagaimana kasih. kerenmu? Hah? Kerenmu. Buat gaya kerenmu. Iya. Hah. Saya yang panggil ya, kamu nanti yang Oke, praktekkan kita ya. ulang ya. Ya, biar saya aja yang panggil ya, si Hah. Ceria nanti yang Siap? praktekkan. Ya, oke. Siap? Siap dong. Oke. Kita mulai ya. Siap? Siapa kita? OMK. OMK. Semakin keren, semakin oke, semakin asik. Iya. Terpesona, Terpesona, aku terpesona menjadi OMK yang keren. Sekali lagi, terpesona, aku terpesona menjadi OMK yang keren. Asik. Sekali lagi. Terpesona, aku Terpesona menjadi OMK yang keren. baik. Rap. Baik, teman-teman, sekarang kita akan bagikan kelompok dan mohon kelompoknya begini. Dari sini kelompok 1 sampai ke belakang, kelompok 2 sampai ke belakang dan seterusnya. Kami sudah bagikan 12 kelompok. Jadi, ingat siapa wajah kelompokmu, ingat siapa namanya, ingat dari mana stasinya. Oke? Nanti Baik. setelah saya sebutkan namanya, maka segera kalau dia posisinya dari belakang setengah lari deh, biar cepat sampai di belakang. Mohon nanti yang di sini kalau ada kelompok 1 bergeser ya, kita bantu ya. Saya mulai ya Ceria ya. Oke. Kelompok 1 ya, kelompok 1 gabung nanti di sini, barisnya berjajar ke belakang. 1 Mega Tribulan Daily, 2 Justina Bernadehia, 3 Geser ya. Ade Kurnia. Ya, cepat ya. Langsung ya. Yang ini bisa bergeser langsung. Saya usahakan 1 kali saya panggil ya, karena suara saya besar karena ada speakernya. 1 Mega Tribulan Daily, 2 Justina Bernadehia, 3 Ade Kurnia Gule, 4 Agus Yostin Daily, 5 Filipus Hendy S. Zebua, Oke. 6 Carolina K. Daily, 7 Noberta N. Gule, 8 Alexia Nduru, 9 Lydia Lisdayanti Zaluku, 10 Maximiliani Daily, SPI, 11 Kurniawan Daily, 12 Oikuminus Daily, 13 Dewi Putri Gule. Angkat tangan siapa kelompok 1? Lengkap 12 orang? Lengkap ya. Belum lengkap ya.
Ya, kita lanjut ya ceria ya. lanjut Mungkin saja. nanti yang kurang itu mungkin nanti menyusul. Kelompok 2, Cecilia Desi Wedaili. Kelompok 2, Raymond Erwarubu. 3, Februari Gule. 4, Tatema Gule. 5, Vine Mawati Gule. 6, Agnestian Daily. 7, Hieronymus HJP Daily. 8, Wilfrida Daily. 9, Cecilia Solidaritas. 10, Ros Asri S. Daily. 11, Henti Nur Indah Gule. 12, Erni Mawati Bulele. 13, Gamoni Warubu. Itu kelompok 2. Mana kelompok 2 angkat tangan? Iya, barisnya berjajar di belakang ya, sampai di belakang. Iya. Oke. Kelompok 3. Gantian deh. Baik, kelompok 3. Gantian ya. Penarian Tozai, Luciani Zai, Saridame Daili, Zefrius F. Sihura, Metodius Gule, Bernabas Betielihia, Triwan S. Daili, Chris Join B.O. Daili, Franciscus Daili, Francisca Daili, Luciani Siani Zai, Ricardo Zai, dan Lidwina Sufriani Gule. Itu kelompok 3. Kelompok 4. Kok sama? Penarianto sama. Elizabeth Erni Gule, Yernitati Barubu, Sri Winelfrida Barubu, Desti Karniaman Gule, Setiaman Gule, Murniwati Gule, Leo Trisman Lembu, Natalis Warubu, Vincentius Sehialulu Warubu, Inovasi Dewi Gule, dan Erni Mawati Warubu. Itu kelompok 4. Kelompok 5, Devisilina Gule, Hendrika Pejuwita Gule, Eduardus Gule. Kelompok 5, Aprilis Mahia, Monica Gule, Petra Putriani Gule, Iman Jerniati Gule, Sius Saradada Zai, Benifati Zebua, Vini Marni Zebua, Yohane Julfianus Warubu, Delvin Optianis Warubu. Kelompok 6. Kelompok 6, Tri Aniria Gule, Dermawati Gule, Octavianus Warubu, Albertina Warubu, Putra Gule, Marinus Gule, Petrus Yerianto Gule, Fornia Jerni Gule, Fidelis Gule, Selectinus S. Gule, Albertus Lahagu, Mineria Lahagu, dan Cervin. Itu kelompok 6. Kelompok 7, Natonius Gule, Yudika Gule, Theodora Tetiani Gule, Frendi Krisma Gule, Januari Gule, Yulisman Gule, Mila Selviani Zai, Suasana Seriani Gule, Meriani Zai, Ica Jerni Pustika Zai, Asania Lahagu, Naverius Lahagu, dan Theo. Itu kelompok 7. Kelompok 8, Serius Warubu, Felianus Warubu, Dominika De Lahagu, Joyce Carin Alahagu, Hasatullah Gule, Samueli Gule, David Iman Ogule, Donata Martati Lahagu, Mardalena Warubu, Berliandi Warubu, Soprianus Gule, dan Mesti Nahia. Kelompok 9, Murni S. Gule, Faunata Gule, Hendrianus Gule, Katarina Warubu, Adrianus Daili, Sabar Berkat Hulu, Agustinus Hulu, Sylvester Hulu, Cindy May Putra Hulu, Siti Hardianti Gule, Nikolaus Nafetali Gule, Trial Syukurhia, dan Alexander Duru. Itu kelompok 9.
Kelompok 10. Ini rel kereta api ya. Sutrini Mahia, Robin Harta S Hulu, Arisman Hulu, Natalia Nur Iman Gule, Meliani Netri Warubu, Christina F Warubu, Sekijato Gule, Fatula Gule, Leonardo L Hulu, Liena Hulu, Liena Hiang, Nesta NW Warubu, Clara Junida Hulu. Itu kelompok 10. Kelompok 11. Resta Reformanhia, Ariston Warubu, Firi Darius Gule, Liriani Gule, Ejen Stevie Day Gule, Yuliani Emeria Gule, Otilina Warubu, Eduarton Warubu, Lidwina Sufrianti, oh udah tadi ya, Lydia Nelvin Gule, Octavianus Warubu, Sernima Lembu. Itu kelompok 11. Kelompok 12 terakhir, Vale Stefanus Gule, Hadrianus Hulu, Septianus Hulu, Asli Nahia, Damianus IPE Hulu, Marinus Murni Warubu, Darmawati Lahagu, Erni Mawati Warubu, Yuswati Lahagu, Yakobus Warubu, Carolina Niwadeli, dan Levi Ardin Gule. Itu kelompok 12. Yang masih belum disebut namanya mohon unjuk tangan. Angkat tangan. Maju ke depan yang belum dapat kelompok. Maju ke depan, tidaklah. Kita kasih di kelompok yang tidak banyak. Hah? Masa nggak ada namamu? 5 orang. Baik, di sini dulu Adik. Oh iya, nggak apa-apa. Kita lihat ya. Nanti kita tempat- Kelompok yang masih kekurangan Siapa yang siapa? masih belum ada kelompok? Iya, banyak juga ya. Iya, siap. Ini langsung aja ya, ceria ya. Kita bagi. Mungkin nanti karena tadi registrasinya tidak sesuai dengan catatan kita, nanti makanya masing-masing nanti ketua. Hai pemain 1, siap hadapi tantangan ini? Masuki Valorant dan main sebagai salah satu agen global dari penjuru dunia. Gabungkan FPS, kekuatan supernatural, dan ratusan strategi taktis. Persiapkan tim yang kuat dan habisi lawan. Dalam lagu Masuk. Dari stasi mana? Lihat dulu. Masuk. Masuk. Stasi mana? Enggak, tunggu. Kamu enggak. Diri lihat dulu. Kamu dari stasi. Kamu dari stasi mana? Masuk di sebelah. Kelompok 11. 3 orang. 4 orang. Bagi peserta Tiga orang yang aja, sudah selesai registrasi, dimohon masuk ke dalam aula. Terima kasih. Masuk di kelompok 11 Adik. Kelompok 11. Berarti 3 lagi. 3. Enggak, abang ini, masuk abang. Oke Adik, sekelas. Oke. Kelompok 11. Satu, masuk Adik. Abang kita yang di belakang, ini dulu. Ini. Masuk abang. 1, 2, 3. Masuk. Iya, di kelompok 9. Di sini. Ya, sabar ya. Berapa orang ini? Halo? Ini berapa orang? 12 orang lengkap. Berapa ini? Seberapa lagi di sini? 1. Masuk di sini. Kelompok 12 ya. Masuk abang. Berapa orang? Yang sebelah?
Kelompok yang kekurangan ini berapa? 8. Masuk adik. Yang 2 orang masuk di sini. Ayo. Masuk kelompok 3. Kelompok 3 ya. Oke, sudah. Sudah Bang. Oke. Kayaknya kelompok 3 sama kelompok 4 kurang itu ya. Tapi mungkin nanti kita berdoalah. Ada kawan kita yang lagi di jalan. Nanti kita akan penuhi kota di kelompok. Kami tahu kelompok 3 dari kelompok orangnya kuat-kuat. Jadi, ya. Baik, demikianlah pembagian kelompok kita. Dan teman-teman muda semua sudah tahu kelompoknya. Nanti kelompok ini sampai besok kita gunakan. Ya, itu saja pembagian kelompoknya ceria. Masuk sesi berikutnya ya. Iya. Nanti kita lanjutkan di situ. Sekarang teman-teman kita bisa duduk dan mohon jaraknya ya. Sampai ke belakang. Ini terlalu dekat. Baik, kelompok ini banyak kita gunakan ya. Ada bagian kebersihan, ada bagian outbound. Jadi kelompok ini jangan pernah terpisah, seutuh selamanya. Selama ini ya, selama pertemuan ini ya. Nah, itu. Silakan ambil tempat duduknya sesuai dengan kelompok, jangan kemana-mana. Oke, silakan duduk ke kelompok paling depan. Dan atur barisannya sampai ke belakang. Karena kita akan masuk ke season kedua. Iya. Kawan-kawan ketua kelompok yang sudah ditunjuk tadi, kembali saya ingatkan, mohon kerjasamanya, dicatat kembali nama-nama anggota kelompoknya. Nanti sore diserahkan kepada saya ya, bisa ya? Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Baik, ini tetap kita kasih jalan, orang suster atau moderator atau pastor, supaya terisi. Mungkin ini ya, kelompok yang di sini. Kelompok yang di sini gabung aja di belakang semuanya. Kelompok ini gabung aja di belakang. Bisa ya? Kelompok ini gabung aja di belakang. Nah, biar terpenuhi di belakang. Tapi tetap satu kelompok ya. Tetap satu kelompok. Tetap satu kelompok. Duduknya. Makanya satu kelompok ini saya suruh aja ke belakang. Oke. Ya, tidak mengurangi sama sekali ya. Nanti kita ganti-gantian posisinya di belakang. Oke Abang, Baik, kita ceria. sudah siap bagi Apalagi? kelompok ya. Ya. Jadi sekarang kita akan masuk. Halo Abang yang Asik. Udah biasa Nah. ini di dunia perang. Ah. Jadi pembagian kelompok cukup, maka kita akan lanjut ke season kedua. Pada season kedua ini kita akan dilanjutkan dengan materi. Siapakah mereka yang akan menyampaikan materi itu? Maka kita sama-sama menyaksikan dan kami panggilkan kepada pemateri kami untuk mengambil tempat di dalam ini nanti dan juga moderator kami. Inilah pemateri kita, Bapak Dalifati Zilibu, berikan aplaus yang meriah. Bersama Abang. Iya, bersama dengan moderator kita ya. Moderator kita yang luar biasa juga, penuh jiwa semangat muda. Siapakah dia? Abang kita Yason dulu, berikan aplaus yang meriah. Ini adalah abang kita Ketua Pemuda Katolik Nias Barat. Jadi pada kesempatan ini Bapak dan abang kami, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya kepada kedua orang tua kita. Jadi kalau ada nanti yang perlu kami bantu bisa diinformasikan. Iya. Terima kasih, kami kembalikan kepada Abang moderator. Adik kami Julius. Tes. Tes 1, tes. Baik, sebelum kita mulai, udah siap adik-adik OMK untuk kita mulai materi berikut? Baik, yang kami hormati pastor kami, suster, dan terlebih adik-adik OMK yang berbahagia.
Sebelum kita memulai saya tanya, apakah semua kenal dengan narasumber kita hari ini? Maksud saya biar nggak lagi baca kurikulum vitae, biar cepat kita. Karena tidak, saya coba untuk memperkenalkan, mengenal lebih dekat narasumber kita yang tidak asing, sebenarnya asing lagi bagi kita. Ini namanya Bapak Dalifati Zilibu, SPD MM, SPD MPD. Kalau setelah menikah, Tinono Bakoda Bapak Amawelfi Zilibu. Pendidikan S1 Biologi dari IKIP, S2 dari Unimed Medan. Istri Watiani Lase SE, ASN, pegawai negeri sipil di Gunung Stoli. Memiliki dikaruniakan Tuhan anak dalam pertemuan mereka 2 orang. Alamat Jalan Supomo nomor 76 Mundik. Pekerjaan dan pengalaman berorganisasi, mudah-mudahan ini menjadi contoh juga bagi kita nanti, menjadi motivasi. Karena sosok tokoh kita ini baik dunia organisasi, dunia politik, di dalam juga religius, keimanan dalam gereja, sudah tidak diragukan lagi narasumber kita pada hari ini. Pekerjaan DPRD saat ini malah sudah 4 kali periode. Empat kali periode sangat luar biasa. Tentu nantinya petua pendekatan kepada masyarakat, satu kata dengan perbuatan, itu menjadi prinsip dasar. Sehingga di dalam gereja Katolik kita sampai jajaran keuskupan, kesetiaan untuk mengabdi menjadi berkat bagi orang banyak ada dalam sosok narasumber kita pada hari ini. Kegiatan organisasi Korwil Pemuda Katolik Kepulauan Nias, dari 5 kabupaten kota, termasuk pengurus Korwil, koordinator wilayah Pemuda Katolik dari 4 kota, 4 kabupaten, 1 kota di wilayah Kepulauan Nias. Kegiatan organisasi bergabung dalam himpunan nelayan seluruh Indonesia, pengurus HNSI di wilayah Nias Utara. Seterusnya dosen IKIP dari tahun 2002 sampai sekarang. Mudah-mudahan ini nanti bisa berlanjut. Siapa tahu nanti ada adik-adik yang mendaftar di Gunung Stoli, jangan sesegan. Cuman harus ngomong. Kalau ketemu kasih aja tanda salib. Udah tahu dia tuh. Berikut dosen STP dari 2012 sampai sekarang juga. Nah, mungkin ada adik-adik lagi nanti yang sekolah di sana. Jangan segan-segan, karena bapak kita ini no profil ini. Berikut dia juga sebagai ketua KNPI Nias Utara. Berikut dia juga sebagai ketua LP3KD Nisub. LP3KD ini adalah lembaga pembinaan dan pembangunan paduan suara Gerejani Katolik daerah Nias Utara. Makanya pada saat nyanyi tadi Pastor Eko, udah nyambung itu. Sampai dia bisi-bisi tadi, nanti kita buat dalam note ini Pak Ketua. Siap, perintah Ketua. Lalu inilah sekedar perkenalan kurikulum vitae pemateri kita saat ini. Langsung saja yang kita bahas saat ini adalah dengan tema antara berbeda atau bersatu. Ini penting. Ini sangat penting. Lalu tentu
apa yang disampaikan nanti pemateri kita, mudah-mudahan ini cukup menjadi bekal kita, bekal adik-adik di kemudian hari. Demikian saja perkenalan diri narasumber kita, dan dengan segala hormat kami serahkan untuk menyampaikan materi sesuai dengan topik yang ditetapkan. Baik, terima kasih Pak Moderator, Ketua Pemuda Katolik Nias Barat. Yahoo, Salam. Terima kasih. Yang saya hormati Pastor Paroki Nias Barat sekaligus sebagai Dekanus Dekanat Nias, Romo Eko dari Bandung, bisa ketemu di dunia nyata pada hari ini. Saya ikuti selama ini di dunia maya, luar biasa. Dan yang saya hormati para pastor, suster, juga para panitia yang saya kasihi, adik-adik OMK sekabupaten atau separoki Nias Barat. Luar biasa bisa ketemu dengan OMK di Nias Barat. Ada ketemu tadi dari alumni STP Dia Mandala, ada juga dari alumni IKIP Gunung Stoli, ya. Ketemu dengan DPPI dan para tokoh umat di paroki Salib Suci Nias Barat. Dipercayakan membawa tema antara berbeda dan bersatu. Kalau dibandingkan dengan Romo Eko tadi, pasti tidak sebanding dengan Romo Eko. Suara Romo Eko luar biasa, gerakannya luar biasa, dan bisa banyak kita ketawa. Jadi setidaknya kita bersama dalam sesi ini, ada saya ajak dia yel kita selama 2 jam ini, tanpa merubah yel-yel yang telah ditetapkan sebelumnya oleh paroki atau moderator OMK. Bisa kan? Kalau saya katakan siapa kita, kita menjawab OMK Paroki Nias Barat. Coba ya, siapa kita? OMK Paroki Nias Barat. Berbeda atau bersatu? Dijawab bersatu karena berbeda. Ya, berbeda atau bersatu? Berbeda karena bersatu karena berbeda. Oke, sekali lagi, siapa kita? OMK Paroki Nias Barat. Berbeda atau bersatu? Bersatu karena berbeda. Baik, terima kasih. Nanti kalau apa yel itu akan kita lakukan lagi ya. Baik, dalam season yang diberikan ini saya mencoba lebih mengarah ke praktis, ke hal-hal yang praktis. Romo Eko memulai dan menutup nanti. Romo Eko hubungan dengan vertikal dan juga secara horizontal. Saya lebih dominan di horizontal. Oke? Oke, baik, terima kasih. Saya memulai dengan OMK. Next. Lagi. OMK menurut KWI yang disepakati KWI pada tahun 1998 adalah mereka yang berusia 13 tahun sampai 35 tahun dan atau belum menikah. Berarti OMK orang yang beragama Katolik, dan umur ini adalah umur yang dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kita sudah umur 20 tahun, maka tidak bertambah lagi tinggi kita. Yang ada perkembangan. Jadi masa ini dikatakan hinodela. Hadiah hinodela. Itu namanya OMK. Semangat ada, masih original OMK-nya, sehingga bisa menjadi masa depan. Langsung. Ya, OMK ada beberapa definisi OMK saya sampaikan kepada OMK Nias Barat. Yang pertama adalah
masa depan gereja. Uskup mengatakan sekarang dan masa depan. Memang sekarang kita belajar untuk bisa memimpin masa depan. Amin. Sekarang kita terlibat dalam gereja untuk bisa memimpin masa depan. Masa depan gereja. Bagaimana bisa kita menjadi masa depan gereja kalau kegiatan gereja sekarang kita tidak bisa terlibat? Bisa enggak? Tidak bisa kan? Kita harus melibatkan diri dulu dalam kegiatan gereja. Mengambil bagian dalam kegiatan gereja. Baru bisa kita menjadi orang yang dipakai masa depan gereja. Orang yang bisa diandalkan memimpin gereja di masa depan. Oke? Kalau ada di sini yang tidak senang perasaan kalau tidak datang ke gereja, maka dia sudah OMK yang terbaik. Ada di sini? Tidak ada? Ada. Siapa tuh? Kurang senang perasaannya kalau dia tidak bergereja setiap hari Minggu. Ada di sini? Ada, mudah-mudahan benar ya. Pastor yang lebih tahu. OMK juga dikatakan sebagai agen perubahan. Bagaimana agen perubahan? Kalau selama ini kita kurang bersatu, maka OMK hadir bagaimana supaya bisa bersatu. Kalau selama ini kita ketinggalan dibanding dengan yang lain, hadir OMK supaya kita bisa tampil ke depan. Itu OMK. Itu namanya perubahan. Saya juga mengajar di IKIP. Bisa dihitung berapa orang yang beragama Katolik setiap tahun. Artinya banyak kita tidak mampu bersaing dengan yang lain. Bagaimana kita menjadi OMK yang bisa bersaing dengan yang lain di masa zaman digital ini? Ini yang diharapkan kita ke depan. Adik-adik yang masih semangat muda, umurnya tadi masih semangat, maka sekarang benahi diri Anda untuk menjadi andalan gereja, andalan masa depan masyarakat. Pemersatu, pemuda yang berkarakter. Saya lebih tekankan nanti karakter ini. Orang yang memiliki karakter yang baik, itu orang yang laku di mana-mana dan laku kapan saja. Orang yang tidak memiliki karakter baik, yakinlah tidak laku. Kalau tidak dipercaya, kalau tidak jujur, tidak berkualitas, maka itu orang yang ketinggalan. Tidak bisa berkompetisi dengan baik. Dan masa depan bangsa. Tadi pesan Monsinyur, OMK hadir di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Itu harapannya. Bagaimana bisa hadir di tengah gereja dengan masyarakat? Harus menjadi orang yang berkarakter, orang yang berkualitas, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat dan gereja, karena kita orang yang memiliki karakter baik bisa berbuat terhadap gereja dan masyarakat. Itu ya, saya tampilkan keprihatinan zaman sekarang. Next. Nah, ini hasil survei UNESCO. Dari 2 survei ini, tim survei mereka menemukan bahwa masyarakat Indonesia ranking 60 dari 61, berarti ranking 1 dari bawah. Masyarakat Indonesia malas membaca. Mungkin tidak masuk OMK Nias Barat. Tidak masuk kan? Ini hasil survei. 59 di atasnya dan nomor 61 di bawahnya. Kita nomor 60. Kalau orang malas membaca, berarti orang yang terbatas pengetahuan. Makanya sekarang saya dosen,
Kalau saya berikan tugas kepada mahasiswa, wajib tulis tangan. Kenapa? Dia bisa mencari buku di mana-mana. Betul? Untuk menjawab tugas. Dan dengan dia mencatat, dengan sendirinya tercatat di memorinya. Ternyata hari ini, karena saya sedang melanjut sekarang S2, mengambil MM, juga diwajibkan dosen saya sekarang harus tulis tangan tugas. Dan saya laksanakan. Saya berharap adik-adik yang masih, walaupun sudah tamat kuliah, walaupun masih SMA, harus ada budaya membaca yang tinggi dalam diri. Karena banyak membaca, banyak menguasai ilmu pengetahuan. Itu yang harus diperbaiki. Zaman sekarang tidak mau repot. Mereka orientasi hasil, mengabaikan proses. Mereka mau nilai besar. Mereka mau lulus, tidak mau sibuk dalam mengikuti proses. Tidak mengikuti petunjuk bagaimana dalam meraih nilai, ada proses yang mereka mengabaikan itu. Ada di sini itu? Tidak ya? Ada yang meminta-minta nilai sama dosen atau guru? Ada tidak? Tidak. Berarti tidak masuklah kita di situ ya. Kita termasuk orang rajin membaca. Ini satu keprihatinan zaman sekarang ya. Yang berikut, Indonesia ranking ketiga pengangguran se-Asia. Kenapa banyak menganggur? Karena tidak ada potensi, tidak mampu berkompetisi. Jadi kalau bisa OMK benahi diri Anda untuk bisa berkompetisi dengan zaman yang ada sekarang. Ini satu yang perlu diwaspadai. Nanti ada penjelasan lagi di bawah ya. Lanjut. Ini lagi tantangan zaman sekarang. Data dunia, jumlah mati overdosis 520 per hari sedunia. Bayangkan itu. Karena menggunakan narkoba. Di Indonesia kita melihat berapa per hari Indonesia? 30 orang per hari. Dan dominan dengan data ini, di lingkungan pendidikan ada 800.000. Termasuk generasi muda di dalamnya. Mungkin tidak masuk OMK. Jadi supaya tidak terjadi di OMK, antisipasi sekarang, jangan coba bergabung dengan narkoba. Rusak masa depan gereja, rusak masa depan bangsa. OMK harus bebas dari narkoba. Lanjut. Tadi disinggung mengenai digital. Apa itu digital? Ada yang tahu digital? Di zaman digital katanya? Ada yang bisa menjawab? Apa? Masa atau zaman teknologi canggih, gitu ya. Bagus, tepuk tangan untuk dia. Yang pertama, revolusi industri pertama itu yang diandalkan uap air. Revolusi industri kedua yang diandalkan listrik. Revolusi ketiga itu yang diandalkan adalah mesin. Dan revolusi keempat yang zaman kita sekarang adalah zamannya di digital. Apa yang ada di zaman digital? Ya. Apa yang ada di zaman digital? Di handphone ini, zaman digital, bisa transfer uang tanpa harus ke bank. Betul? Ada yang sudah pernah mencoba? Berapa orang?
Itu tanpa harus ke bank, bisa transfer uang ke Jakarta, ke family di mana-mana bisa. Bisa membeli dengan cara pesan, ya. Dengan cara online, membeli dan kemarin saya di Medan, tidak pernah bawa mobil di Medan, tetapi bisa dibantu oleh Maps. Dia selalu memberikan petunjuk, belok kiri, berapa meter lagi. Bisa. Sekarang bisa kita pesan tiket tanpa harus ke loket. Melalui itu namanya di digital. Tetapi dengan perkembangan zaman ini, menurut data yang ada 35% hilang lowongan pekerjaan yang manual selama ini. Artinya bisa diprediksi yang mengandalkan yang manual selama ini, maka bisa hilang pekerjaannya 35% sampai di tahun 2025. Ini hasil penelitian. Saya tampilkan data-data ya. Ilahara baik Bapak ya. Akan tetapi hilang yang biasa selama ini 35% akan muncul 65%. Peluang-peluang usaha, peluang-peluang bisnis, pekerjaan di masa digital. Oke? Bagaimana bisa kita menangkap peluang yang 65% itu? Maka OMK harus membenahi diri, bisa mampu menyesuaikan diri dengan zaman digital. Oke? Bisa tanpa uang, melalui ini fasilitasi belanja online. Keuntungan ambil sendiri. Pesan barang, minta uang kepada yang membeli. Itu sudah peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan. Datang uang. Sekarang zamannya OMK ini wajib mandiri. Jangan mengharapkan lagi orang tua. Mandiri dengan cara Anda sendiri. Baru namanya OM. Kalau tidak begitu itu namanya OMK. Ya. Next. Ini dia. Sekarang bisa kita mengikuti kursus online. Contohnya ada yang melanjut di perguruan tinggi negeri tanpa harus ke Medan, ikuti secara online. Bisa? Bisa. Apalagi? Banyak peluang-peluang. Rapat dengan Zoom meeting. Ya. Bisa bertemu, melaksanakan pertemuan dengan siapa saja di mana-mana dengan aplikasi Zoom meeting. Mudah-mudahan kita semua bisa mampu di situ. Lalu bagaimana peluang-peluang ini di zaman digital ini kita manfaatkan ke hal-hal yang positif untuk mendatangkan peluang-peluang kita juga. Oke? Ini yang perlu dianalisa dalam diri sendiri. Tidak hanya begitu saja lewat zaman ini, harus mengambil bagian dan bisa mendukung kemandirian kita. Kalau kita tidak mandiri, yakin dan percaya, omong kosong semua apa yang kita katakan tadi. Saya mau berbuat seperti ini, saya mau berbuat seperti ini. Sementara kita belum mandiri. Ini zaman yang saya katakan tadi, revolusi industri 4.0. Sering dengar selama ini? Itu zaman digital. Ini aplikasi yang ada di zaman ini sekarang. Lalu ada yang namanya juga Society 5.0. Pernah dengar itu juga? Pernah enggak? Industri 4.0 dan Society 5.0. Apa maksudnya itu?
Society itu masyarakat. Zamannya masyarakat menguasai teknologi. Di Jepang itu sudah luar biasa mereka. Tingkat masyarakat mereka sudah menguasai teknologi digital. Kita di Indonesia baru berapa persen, dan itu masuk keprihatinan yang saya katakan tadi. Orang lain sudah maju yang dikatakan Presiden Jokowi, sementara kita baru mengisi, baru menyesuaikan sekarang. Ya. Itu namanya revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Kalau sudah menguasai teknologi, maka sudah tercapai masyarakat yang menguasai teknologi. Ya. Lanjut. Mungkin sudah tahu ya, dan saya sampaikan keprihatinan OMK Nias Barat bahwa kita Kabupaten Nias Barat adalah daerah tertinggal. Wa fakhiya kemida. Waya itada daerah tertinggal. Supaya OMK bisa bangkit, supaya perubahan gelar daerah tertinggal itu tidak lagi di masa yang akan datang. Dan kita ini yang memulai merubah itu. Termasuk kami Nias Utara melalui Peraturan Presiden nomor 63 tahun 2020. Lanjut. Karakter merosot. Sekarang yang kita alami apa? Kita dengarkan. Membunuh saudara kandung. Anak menghamili ibunya sendiri. Ayah menghamili anaknya sendiri. Anak tidak menghargai orang tua dan gurunya. Banyak sekali karakter-karakter yang rusak di zaman ini. Dan bisa juga rusak karena dampak teknologi tadi, karena memanfaatkan ke hal-hal yang negatif. Karena dua itu, teknologi ini dua arah, ke positif dan negatif. Kalau teknologi zaman digital ini diarahkan untuk hal-hal negatif, ditanya dia, kenapa Anda bisa melakukan hal yang negatif kepada ibu kandung sendiri? Karena baru nonton video katanya, video porno. Itu dampak daripada teknologi. Karena dia memanfaatkan teknologi ke hal yang kurang baik. Coba kalau tadi dimanfaatkan untuk mendapatkan pekerjaan, mendapatkan peluang-peluang usaha, itu namanya is the best. Iya kan? Bagaimana memperkuat karakter OMK Nias Barat? Kita lihat. Ada 4 hal yang diolah. Yang diolah ini yang dilakukan untuk menjadi yang lebih baik. Yang diolah ini untuk bisa menjadi berbuah. Yaitu olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olahraga. OMK ini sekarang Anda mengolah dalam diri Anda bagaimana olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olah raga. Apa itu olah pikir? Olah pikir itu bagaimana kita menguasai ilmu pengetahuan. Omong kosong kita ini bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah keluarga, kalau pengetahuan kita itu tidak ada. Karena pendidikan itu yang bisa merubah. Ya kan? Bagaimana bisa kita menguasai ilmu pengetahuan? Kecakapan harus kita kuasai. Yang malas membaca tadi bahaya. Olah hati, religius yang dikatakan Romo Eko tadi. Olah hati. Bagaimana spiritualitasnya, bagaimana dalam hatinya ada kejujuran. Dia termasuk orang jujur. Itu namanya olah hati. Olah karsa, bagaimana hubungannya dengan sesama. Dan olahraga, bagaimana dia menjadi orang yang mandiri. Ini nilai-nilai karakter yang diterapkan sekolah sekarang. Ada 18. Religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokrasi, sampai kepada tanggung jawab.
18 nilai-nilai karakter. Apa itu karakter? Kebiasaan hidup. Jangan harapkan nanti karakter itu harus belajar. Tidak. Membiasakan diri untuk memiliki nilai-nilai karakter itu. Sehingga bisa menjadi kepribadian. Melalui peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Apa kata Presiden Jokowi? Lahirlah generasi emas 2045. Yakin dan percaya? Generasi emas itu generasi emas, tidak ada pencuri, tidak ada yang berbohong di media sosial, tidak ada akun palsu dan lain-lain. Bisa enggak? Bisa menurut Anda? Tantangan nih OMK yang berkarakter generasi emas 2045 melalui peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Ini di sekolah sekarang Bapak guru tahu mereka ini 18 nilai karakter. Dan OMK yang masih dunia pendidikan, karena karakter ini dibentuk melalui dunia pendidikan, dibentuk melalui keluarga, dibentuk melalui lingkungan masyarakat. Jadilah orang yang memiliki karakter. Kalau orang memiliki karakter, ada belas kasihan. Religiusnya, spiritualitasnya mantap. Lalu realisasi nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, ini dia 5. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Dan yana istirahat mefegi ba YouTube berdaya lagu revolusi mental. Ya, lagu revolusi mental silakan dengarkan melalui YouTube dan akan ada nanti videonya. Dengarkan baik-baik dan ini dia nanti. Religius, bagaimana OMK bisa orang yang berreligius baik dengan berdoa yang disampaikan oleh pastor tadi. Bagaimana berreligius baik kalau tidak berdoa setiap hari? Bagaimana bisa berreligius baik tidak berdoa sebelum makan, tidak datang ke gereja, tidak terlibat di kegiatan gerejanya? Religiusnya 0. Iya kan? Betul enggak? Ya, tadi kan lulus semua, semua datang ke gereja. Perasaan tidak senang kalau tidak datang ke gereja. Nasionalis, beberapa yang masuk itu namanya semangat kebangsaan, cinta tanah air dan lain-lain. Mencegah perpecahan bangsa. Mungkin di Nias tidak begitu terasa ini ya. Baru gotong royong sama dengan olah karsa tadi. Gotong royong sekarang budidaya kita budayakan di tengah-tengah masyarakat. Ini budaya yang perlu dipertahankan, yang diturunkan oleh nenek moyang kita. Sekarang malas orang membersihkan lingkungan rumahnya, katanya harus ada pembangunan pemerintah. Betul? Sulit digerakkan di sini gotong royong sekarang, masa sekarang. Betul? Sekarang OMK gerakan ini gotong royong dalam gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat untuk membangun gereja dan juga masyarakat. Ini ya nilai-nilai karakter. Saya berharap nanti dengarkan melalui YouTube itu lagu ya. Oke. Satu lagi lanjut. Penjelasannya. Yang religiusnya diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan, menjunjung tinggi sikap baik. Itu religius tadi. Nasionalis, kemandirian, lanjut next. Berbeda atau bersatu, baru menampak di sini. Itu ada OMK dari Sirombu, dari Moi, nah, itu yang di tengah itu dari ya, Mandehe Barat. Di tema kita berbeda atau
Siapa kita? Siapa kita? Berbeda atau bersatu? Saya percayakan panitia untuk memimpin kegiatan dulu. Mana panitia tadi? Biar berdiri mereka sudah. Saudara ceria, Berdiri dulu. mohon segera merapat, mohon segera mendekat supaya merapat. Siapa kita? Berbeda atau bersatu? Baik, terima kasih. Baik, karena kami sudah diundang untuk menyumbangkan sebuah lagu, maka kita bersama-sama menyanyikan lagu ini. Kalian pasti mengenal lagu ini. Ono Gauko, pernah mendengar lagu Ono Gauko? Yes. Nah, jadi lagunya notnya seperti Ono Gauko. Ya ga ira ono hino dela. Tapi kita sudah ubah liriknya. Kita bersama-sama ya. Bisa kan? Bisa. Pakai gerakan ya, ada gerakannya ya. Gerakan.
Baik, silakan duduk kembali. Next. Lagi. Ya. Berbeda atau bersatu? Sekarang kita melihat apa itu berbeda. Berbeda adalah selisih, tak sepaham, tak harmonis, tak sehaluan. Bagus itu enggak? Tidak. Berarti tidak bagus kalau kita berbeda. Tetapi kita harus mengakui ada perbedaan. Perbedaan itu bukan perpecahan, tetapi perbedaan itu adalah bersatu. Si A ada talentanya di musik, si B ada talentanya pidato, si C ada talentanya di IT, melukis. Itu kita kumpulkan, kita gunakan perbedaan itu menjadi kekuatan bersama untuk bisa bersatu. Dengan perbedaan-perbedaan itulah maka kita bersatu. Semakin kuat kita bersatu karena kita berbeda-beda. Coba kalau hanya satu kita, hanya satu jenis kita semua di sini, tidak lengkap. Talenta kita hanya satu jenis, tidak berkembang kita, tidak lengkap kita, tidak kuat kita. Maka harus kita mengakui keunggulan talenta-talenta orang lain. Tetap kita setuju bersatu, tetapi akui ada perbedaan. Justru perbedaan memperkuat kita. Oke? Kalau ada selama ini di antara kita tidak bersatu, segera bertobat. Kerajaan surga sudah dekat. Ya. Apa perbedaan lagi? Hadiah dari Tuhan untuk kita. Ya, hadiah, perbedaan itu hadiah dari Tuhan. Karena tidak ada persatuan tanpa perbedaan. Ada petani, ada pedagang, ada pegawai. Coba hanya petani semua, tidak ada yang membeli, ya kan? Tidak ada guru. Maka itulah hadiah dari Tuhan, perbedaan-perbedaan yang dimaksud. Justru jangan ada dalam hati iri kalau ada keunggulan teman. Tadani tukahe, dia naik ke atas, tari di bawah. Justru kita yang sudah naik di atas, kita dukung dia untuk naik, dia naik nanti dia tarik kita satu per satu. Itu sifat yang harus kita miliki OMK Nias. Setuju itu? Justru jangan menghalangi, jangan menjatuhkan. Saling membangun. Oleh karena itu, perbedaan yang ada akan memperkuat kesamaan yang sudah ada. Mudah-mudahan dengan ada temu akwal ini, maka OMK lagi mengakui perbedaan dan mengakui keunggulan orang lain. Pemimpin OMK, pemuda Katolik, data potensi semua, manfaatkan, berdayakan, dan jadikan kekuatan bersama untuk bisa berbuat di tengah-tengah gereja dan juga di tengah-tengah masyarakat. Contohnya OMK, buat di sini kursus. Ada yang guru matematik, ada yang guru biologi, ada guru bahasa Inggris. Itu contoh menjadi kekuatan, bisa menjadi berkat kepada orang lain. Itu hal yang kecil loh. Kursus atau privat namanya ya. Ada di OMK potensi itu. Hanya kita belum memanfaatkan secara maksimal selama ini potensi itu. Itu di politik bisa juga seperti itu. Ya, ini sekarang perbedaan tadi itu bersatu, bergabung menjadi satu, sepakat seia sekata.
Kata-kata ini kalau ada di antara OMK, bila bersatu dalam ormas Katolik, kalau bergabung dalam OMK, maka dunia ini sudah kita jadi berkat. Kita sudah menjadi berkat bagi dunia ini, bagi sesama. Kalau ada kata-kata ini. Bersatu adalah sekelompok orang yang berorientasi ke arah yang sama. Mereka berjalan beriringan dengan kehebatan masing-masing. Artinya kehebatan masing-masing, perbedaan talenta tadi, kita secara bersama-sama untuk bisa berbuah menjadi satu dan berkat kepada orang lain. Bisa menjadi berbuah kesatuan kita itu dalam membangun gereja. Buah dari persatuan kita itu bisa membangun masyarakat. Bisa. Di sini ada, saya perkenalkan Ketua Pemuda Katolik Nias Utara. Tolong Pak Gija juga sebagai dosen STP di Mandala. Nah, ini teman saya tadi dari Gunung Stoli, namanya Pak Gija Kiamahulu SAG MAG, dosen STP di Mandala. Ketua Pemuda Katolik Nias Utara. Lihat nanti namanya ini Gija Kiamahulu di Facebook, ikuti jejaknya. Apa kegiatan selama dia pemuda Katolik? Banyak kegiatannya membantu orang lain. Waktu ada banjir di Nias Utara itu, dia cari donatur untuk bisa membantu orang yang telah korban banjir. Itu hal yang sederhana. Dia panggil semua pemuda Katolik, marilah kita membersihkan rumah yang sudah rusak akibat daripada banjir. Coba kalau begitu OMK Nias Barat ke depan. Bisa? Bisa. Ada orang juga sudah ada pekerjaan, lalu hal-hal seperti ini dia tidak lagi mau. Seakan-akan dirinya hanya untuk dirinya sendiri. Padahal kita ini diberkati oleh Tuhan, memiliki talenta, memiliki potensi, maka kita manfaatkan itu untuk orang lain. Lanjut. Ya. Makna bersatu OMK, ada maknanya. Selain menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan dan saling melengkapi. Itu kalau sudah ada bersama. Talenta yang satu dengan yang lain menutupi kelemahan orang lain. Itu kalau sudah ada bersatu. Tidak saling menjatuhkan. Apa yang kedua? Kalau bersatu, menghargai satu sama lain dengan berdasarkan rasa kemanusiaan, sehingga dapat mencapai kehidupan yang serasi dan harmonis. Tidak harmonis lagi kalau saling melirik di gereja. Dia di sana, si A di sana melirik karena sudah bermusuhan. Ya kan? Bisa itu. Dalam gereja itu tidak semua utuh bersatu kan? Pasti ada selisih di nolak kabu dan lain-lain. Terbawa dalam gereja. OMK jangan coba-coba apa masalah di luar bawa dalam gereja, akhirnya nanti gereja bisa pecah. Hadir OMK sebagai pemersatu. Biasanya dalam gereja itu pihak Amaga Uco ada kelompoknya, bermusuhan dengan pihak Magalae ada kelompoknya, betul? Kalau Amaga Uco mendirikan kegiatan ini menghalangi bahkan, betul? Begitu juga sebaliknya. Kalau ada seperti itu, OMK sebagai pemersatu adakan kegiatan, undang mereka kedua belah pihak. Pasti mereka sama-sama datang dan mendukung kita, dan rasa dendam masing-masing hilang. Itu namanya OMK sebagai pemersatu. Bagaimana ada pemersatu dari OMK kalau kegiatan OMK juga tidak ada? Tentu tidak terjadi seperti itu.
Itu makna dari persatuan. Karena maknanya baik, maka lebih baik kita bersatu. Oke? Lanjut. Coba kalau dampak mana lebih baik mereka? Dampak dari perbedaan. Apa yang terjadi? Sudah ada peringatan dari kakek kita ini. Begini dia. Munculnya sikap diskriminasi. Apa yang terjadi di situ? Membeda-bedakan orang lain. Kalau sudah ada perbedaan, itu bukan kelompoknya. Ini bukan kelompok kita, ini bukan dari partai kita, bukan dari wilayah kita, bukan marga kita. Jangan terjadi ini. Tanpa melihat latar belakang orang lain. Kita adalah tetap bersatu. Apa yang terjadi lagi kalau ada perbedaan? Primordialisme. Hanya menganggap kelompoknya yang paling unggul, yang lain tidak. Itu namanya ego ini ya. Kalau kami baik, mereka itu tidak baik. Menjelek-jelekan orang lain. Itu yang terjadi kalau ada perbedaan. Biasanya kalau di politik terjadi itu ya. Partai Ma begini, partai Ma baik sekali, begini. Mereka itu tidak baik. Terjadi itu kan? Atau apalagi kalau kampanye. Hanya dia dan kelompoknya yang terbaik, yang lain tidak. Di bisnis juga terjadi ini kan? Produk itu tidak bagus tahan lama. Kalau sama kita bagus sekali begini. Itu kan? Ada bahasa lain yang harus kita tampilkan, memajukan usaha kita tanpa menjelekkan usaha orang lain. Ya, itu dia namanya bukan perbedaan. Berikut, etnosentrisme. Anggapan individu yang meyakini bahwa dia lebih baik dari yang lain. Fayao sajuda, hayao zibaga, lebaga niha, bisa terjadi di antara OMK juga ini ya. Bisa terjadi. Sehingga karena dia merasa bagaimana supaya saya unggul dibanding orang lain, kadang sekarang tidak OMK Nias Barat, ada kaum muda yang tidak menerima apa adanya dirinya dari Tuhan. Tujuannya apa? Supaya dia lebih unggul dari yang lain. Nosobu renge-rengenia. IBE bulu mata palsu. Betul? Semakin mahal, semakin tahan lama. Itu tidak menerima apa adanya dari Tuhan, dia membuat dirinya lebih hebat dibanding yang lain. Ini sudah keriput ini disuntik supaya berisi. Sudah ada bulu ketiaknya, ya. Banyak sekarang sudah keriting diluruskan. Bagaimana rambut yang sudah lurus dikering, dibuat apa? Bisa keriting. Ini sekarang sikap bagaimana dia lebih unggul dibanding yang lain dengan harus ada usaha-usaha yang dipaksakan. Kadang rusak juga kaum muda ini. Tidak menerima apa adanya. Yang ada sekarang tidak menerima dirinya apa adanya. Ada pemaksaan kehendak dirinya menguasai, memiliki sesuatu dengan paksaan. Kalau bisa dalam diri OMK jangan ada seperti itu. Kalau handphone yang 5 juta cukuplah dulu itu. Jangan paksakan yang 15 juta. Keinginan-keinginan seperti itu yang bisa merusak juga kita kaum muda. Bisa dengan cara yang lain-lain. Makanya banyak putus sekolah juga kaum muda sekarang karena ambisius memiliki yang tidak pantas sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Ada terjadi. Kemudian munculnya prasangka
terhadap individu yang berbeda dengan kita. Si A dengan si B cerita di sana, si D di sini mengatakan, berarti saya yang diceritakan di sini. Karena sudah ada permusuhan. Entah apa yang diceritakan oleh orang lain. Muncul praduga yang tidak-tidak. Dihantui dia perasaannya sendiri. Kalau sudah ada perbedaan dengan orang lain, sudah ada permusuhan dengan orang lain. Itu dampak daripada perbedaan. Mudah terpecah belah, sulit ada kebersamaan. Kalau sudah ini bermusuhan dengan ini, provokator semakin banyak. Famili orang ini juga semakin banyak. Famili si A bermusuhan dengan famili si B. Semakin merajalela, semakin panjang perbedaan-perbedaan. Itulah kalau tidak dihentikan perbedaan tadi dengan cara harus disatukan. Siapa kita? Berbeda atau bersatu? Oke, baik. Pertanyaan, berbeda atau bersatu? Jawabannya apa? Kita tetap bersatu dan mengakui perbedaan orang lain. Perbedaan orang lain kita jadikan sebagai kekuatan bersama. Kalau itu OMK, prinsip OMK, yakinlah OMK bisa ada di mana-mana dan tidak kemana-mana. Coba next. Strategi OMK untuk bersatu. Ingat ini. Sekarang saya melihat ada SAG, SPD yang sudah sarjana. Ini penting. OMK bersaing di jalanan, bersatu di pangkalan. Bisa OMK berbeda partai. Bisa OMK berbeda talenta. Bisa, harus kita akui itu. Tetapi kalau kita bersatu di rumah kita, organisasi Katolik, kita tetap satu. Apa katanya? Bersaing di jalanan, bersatu di pangkalan. Bisa di mana-mana kampanye nanti antara OMK, di mana-mana partai dia hebat, partai ini juga katanya hebat. Tetapi pada saat kita bersatu dalam gereja Katolik, pada saat kita bersatu dalam ormas Katolik, kita saudara, kita bersatu. Bisa seperti itu? Semoga ada perubahan. Berapa orang anggota Dewan Katolik di Nias Barat? 2 atau 3? 3 orang. Kita lihat ke depan. Dampak daripada ini nanti bertambah atau tidak. Di situ indikator mengukur. Kita sudah bermanfaat. Ada satu yang saya katakan dengan sudah ikut kegiatan ini nanti ada petuah saya katakan. Anda wajib mengatakan dalam prinsip dalam hati mengikuti kegiatan ini, namanya Fotafa. Apa namanya? Apa namanya? Apa Fotafa? Fododrongo, dengarkan. Tane badodo, tanakkan dalam hati. Falua, lakukan. Ada orang hanya mendengar, tidak tertanam dalam hati. Sia-sialah itu. Lebih baik nggak usah ikuti kegiatan ini. Ada juga dia mendengarkan, tertanam dalam hati, lalu tidak melakukan. Camkan itu. Apa namanya? Tolak sidang gitu. Na belu-belu metro mana le metro. Yang berikut, OMK ada di mana-mana, tidak kemana-mana. OMK ada di kantor itu, ada di partai politik itu, ada di perusahaan ini dan lain-lain. Tetapi tidak kemana-mana. Seperti kami di utara, beberapa anggota DPRD yang Katolik, ada beberapa beda-beda partai.
pada saat kami dikumpulkan oleh pastor, kami kumpul bersama, apa yang kita buat untuk memajukan gereja? Kami bersatu, kami bisa berbuat untuk gereja. Itu dia namanya ada di mana-mana, tidak ke mana-mana. Itu strategi yang kedua. Berikut, OMK cepat menangkap peluang dan saling bagi informasi. Bagaimana bisa cepat mendapatkan informasi kalau digital tadi kita sangat lemah? Baru revolusi industri 3,0 yang ada kita, sementara orang sudah 4,0. Orang sekarang bisa mengikuti pelamaran, mengikuti penerimaan di mana-mana di perusahaan karena dia mendapatkan informasi melalui online. Itu ya. Penerimaan di bank tidak harus diumumkan ya, akan tetapi bisa kita peroleh di internet atau secara online. Kalau Anda sudah dapatkan itu, bagi kepada OMK yang lain supaya dia bisa hidup, Anda juga bisa hidup. Kalau sama-sama hidup bisa berbuah di tengah-tengah masyarakat dan juga di gereja. Jangan ego, ya kan? Jangan ego. Contohnya di sini nanti ada penerimaan Panwas atau KPU. Ini ya, ada dari Katolik, dari OMK kita yang bisa. Ada Panwas, KPU tidak. Di Panwas ada Anselmus ya. Coba nanti dari OMK ini ikuti dengan baik, persiapkan dirimu dengan baik. Kalau ada satu orang kita di situ, itu namanya tadi bersatu tadi. Walaupun hanya satu orang dia di situ, tetapi bisa berdampak positif kepada OMK yang lain. Satu orang di situ terakomodir di tingkat desa, terakomodir di tingkat kecamatan. Oh, ada jajaran. Hanya satu orang dia di kabupaten bisa melahirkan beberapa jajaran di bawah dari OMK. Itu wujud dari perbedaan atau persatuan? Persatuan. Kalau tidak bersatu tadi, bagaimana bisa dibagi informasi, tidak dibagi informasi? Ya mati dah gua, mati dah gua. Rongo informasi oke le. Tanggap mengikuti perkembangan zaman dan bagi kepada orang yang lain. Sehingga kita semakin banyak ada di satu tempat. Itu yang ketiga. OMK ada kebersamaan dalam kegiatan gereja. Bagaimana kita saling kenal, bagaimana bisa kita bersatu kalau kita tidak sering ketemu. Ada teori cinta mengatakan, sering ketemu muncullah cinta. Ya kan? Sering berkomunikasi katanya. Buatlah satu kegiatan dalam gereja, terlibat dalam gereja, dirancang secara bersama-sama, dilaksanakan secara bersama-sama. Jadi semakin bersatu kita, semakin lama semakin bersatu, dan semakin menjadi tanda cinta yang dikatakan belas kasih dalam gereja. Berikut ada OMK. Saya jelaskan di sini antara OMK dengan Pemuda Katolik. Saya Korwil Pemuda Katolik Kepulauan Nias. Apa bedanya OMK dengan Pemuda Katolik? OMK organisasi intergereja yang dikukuhkan oleh tingkat paroki. Sedangkan Pemuda Katolik, walaupun orang dari OMK juga anggotanya, itu adalah organisasi yang bisa secara eksternal untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan gereja. Itulah Pemuda Katolik, memperjuangkan kepentingan-kepentingan masyarakat. Itu dia. Wajib bersatu, bergabung. Nanti saya dengar akan dibentuk pengurus kecamatan. Coba bergabung semua. Tidak politik, bukan politik
organisasi kader, organisasi pemersatu. Itu pemuda Katolik. Kita kader orang muda Katolik untuk bisa menjadi berkualitas, profesional, laku di luar. Siapa yang cetak itu? Wadah Pemuda Katolik. Itu Pak Ketua. Lahirkan beberapa kader, lalu tawarkan ke pasar. Kita lihat nanti laku atau tidak. Kalau banyak yang laku berarti Pemuda Katolik sudah berhasil. Oke? Kalau tidak, berarti belum berhasil. Dan jangan alergi dengan Pemuda Katolik ya. Pada saat kita di luar OMK, kita ke Pemuda Katolik suarakan, memperjuangkan kepentingan umum. Kalau ada masalah dalam gereja, dalam masyarakat, selesaikan dengan musyawarah. Ada sedikit masalah, jangan lagi tunggu lama-lama, semakin menjadi-jadi nanti apinya. Banyak provokator, manajemen konfliknya semakin menjadi-jadi. Ada sedikit masalah, duduk bersama, bicarakan, kita saling minta maaf, selesai. Kalau dendam, nggak usah lagi suarakan doa Bapa Kami, ya kan? Orang dendam nggak usah berdoa Bapa Kami. Kalau dalam doa Bapa Kami apa katanya? Efa'ukhuma zalama semane bajfasalamakhum. Itu doa Bapa Kami. OMK tidak bisa dendam-dendam. Mudah untuk memberikan maaf kepada sesama. Nah, itu dia. Yang berikut, OMK yang berpeluang adalah diprioritaskan. Apa maksudnya ini? Kita sama-sama bersaing ini. Bersaing, si A bersaing, maju. Kalau semua maju, tidak ada nanti satu orang pun yang berhasil. Betul? Tidak ada yang berhasil. Amati yang berpeluang dari beberapa kita, berikan dia prioritas pertama. Ada prinsip. Bemei egu yang mei behu. Jangan pakai prinsip itu. Pernah dengar itu? Bemei egu yang mei tidak ada yang berhasil. Siapa yang berpeluang di antara kita, saya akan maju. Nah, itu dia. Saya berikan contoh. Waktu sebelum 2010 ada pemilihan ketua KNPI di Nias, belum pemekaran kita hari itu. Sudah pernah ceramah di sini Bapak Mamaya Stefanus Jebuan? Sudah? Ada yang mengenal Bapak Mamaya Jebuan? Hari itu kami dari Katolik ditawarkan, Stefanus Jebuan ditawarkan menjadi sekretaris, dan saya ditawarkan menjadi ketua. Amamaya tahu diri dia karena hanya sekretaris dari Pemuda Katolik. Dia mendukung saya sebagai ketua karena ketua dari Pemuda Katolik. Itu dia namanya itu. Yang berpeluang prioritaskan. Kita masih sabar. Itu Pemuda Katolik dan itu OMK. Jangan memakai prinsip tadi, tafawma talawu, ya kan? Tafagi hurzal wayawa, ya kan? Jadi itu saya coba, walaupun hanya di OMK ini, coba juga menjadi untuk kita di paroki seperti itu. Sehingga kalau ini prinsip-prinsip kita, yakinlah dari kita bisa menjadi berkualitas, bisa laku, dan setelah laku baru bisa bermanfaat kepada yang lain. Semakin tidak ada kita yang membicarakan kepentingan kita, semakin tidak ada terakomodir kepentingan kita. Hebisa ina soita babo bicarakan kepentingan supaya kita dapat. Kalau tidak ada kita, maka kita tidak dapat apa? Makanya ada prinsip tadi supaya kita tidak ketinggalan kereta api. Oke.
menolong tanpa melihat latar belakang. Ini satu. Abinapa sa utolo ragu mito ketua tim dan lain-lain. Ilah hari berbayar cash dulu, ya kan? Sama OMK tidak. Bahu membahu, pupuk kebersamaan untuk tujuan bersama. Lanjut. Ini perbedaan tadi kita terima untuk bisa bersatu. OMK ada kesempatan ada di mana-mana. Dalam perbedaan, beda talenta, beda profesi, beda politik, beda marga, beda wilayah. Itu perbedaan. Lalu kita satukan menjadi kebersamaan, persahabatan, saling menghargai, dan setujuan. Baru menghasilkan bono comune pro ecclesia et patria. Kita berbuat untuk kepentingan umum dan kita bisa berbuat untuk gereja dan tanah air atau masyarakat. Baru namanya OMK Nias Bara is the best. Yang terbaik. Siapa kita? Berbeda bersatu. Oke, next. Oke, katanya tadi calon pemimpin yang berbelas kasih di zaman digital. OMK ini calon pemimpin di kabupaten, di provinsi, calon pemimpin di desa. Kesempatan di desa sekarang adalah aparat-aparat desa itu kan? Bagaimana bisa kita berkompetisi di situ? Bisa berkompetisi sejauh ada kualitas tadi. Apa yang butuh dalam memiliki kualitas? Olah apa tadi yang setuju di situ? Olah hati atau olah pikir? Olah pikir. Karena olah hati spiritualitas. Olah pikir memiliki pengetahuan. Baru kita bisa calon pemimpin. Katanya, kalau orang berkualitas, laku di mana-mana dan laku kapan saja. Bagaimana kita berkualitas, Anda sendiri yang membentuk itu. Yang masih sekolah, bagaimana membentuk yang diolah tadi. 4 yang diolah tadi, itu catatan penting. Oleh Anda, yang Anda catat, Anda renungkan, Anda laksanakan setelah keluar dari temu kebenaran. Jangan anggap orang tuamu tidak mampu, tidak. Kalau ada kemandirian, kesungguhan dalam hati, yakin Anda menjadi yang terbaik. Tidak sanggup orang tua. Anda sudah tahu tidak sanggup orang tuamu, maka belajar dengan baik. Belajar dengan baik, lulus di perguruan tinggi negeri. Anda laku berkualitas. Omong kosong sekarang kalau kita tanda salib demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita berbuat apa? Malas tadi, tidak berkualitas, tidak ada sumber daya dalam diri kita. Omong kosong itu. Saya tantang. Anak saya masuk di kedokteran USU. Saingannya 1000. Tetapi karena dia sungguh-sungguh belajar, dia mampu bersaing dengan 12.000 peserta. Kenapa? Karena dia mau membentuk dirinya untuk bisa berkompetisi dengan orang lain. Sekali lagi, omong kosong kita semua ini, kalau Anda tidak mampu membentuk diri yang 4 tadi. Kalau Anda bisa membentuk itu, yakinlah Anda laku. Oke? Berikut, memiliki karakter yang baik. Ada karakter yang saya katakan tadi.
kualitas intelektualitas dan mampu berkompetisi. Itu sudah saya jelaskan tadi. Bagaimana di gereja? Coba di gereja. Ini di tengah-tengah masyarakat. Pengganti katekis, lektor, para pastor ini yang sudah tua ini sekarang bukan orang lain selain OMK. Tidak ada orang lain. Lektor yang sudah tua, gantinya siapa? OMK. Bagaimana bisa ganti lektor, pastor dan lain-lain kalau kita tadi tidak ada sumber daya dalam diri kita. Bapak Pasomano nai taro mali lobalangi nihale bazurago rijo. Lawa umat ai susah Bapak. Sebagai pemimpin pada minggu depan setengah tidak ada lagi umat ke gereja. Kita ini adalah pengganti para lektor, para pastor dan para suster juga, itu ya, bukan orang lain. Melibatkan diri dalam kegiatan gereja, hadir dan terlibat. Tidak hanya hadir kalau bisa, seperti yang dikatakan oleh Ketua Komisi Kepemudaan tadi. Sekarang pun kita libatkan diri kita mengikuti kegiatan gereja itu. Di saat kita menjadi pemimpin, kita mampu dan kalau bisa lebih hebat dibanding yang ada sekarang. Aktif di ormas, itu yang saya katakan tadi, siap dipimpin untuk menjadi pemimpin yang baik dan berkarakter. Ada orang langsung memimpin, makanya nanti tidak setelah dia menjadi pemimpin tidak bisa memimpin dengan baik. Kenapa? Belum pernah dia mengikuti bagaimana menjadi yang dipimpin dengan baik. Ini kunci juga. Saya ini dulu ketua OMK di Laverna 2 periode, ketua OMK. Saya ini dari kampungan dulu. Jadi saya belajar bicara di depan umum itu gara-gara OMK. Bukan OMK namanya itu, Mudika. Saya pedalaman loh. Tapi saya mau membentuk mengikuti apa yang dipercayakan, jabatan tugas apapun sekecil pun Anda harus laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Anda laksanakan itu dengan baik, diberikan tanggung jawab yang lebih baik, yang lebih besar lagi. Anda laksanakan dengan baik itu, semakin tinggi diberikan kepercayaan kepada Anda nanti kelak. Oh, asalkan ada, oh itu baik, kami sudah amati dia mampu begini. Begitu cara mencari perhatian orang lain ke diri kita. Tidak menyodorkan kalau berkualitas, dipanggil datang ke sini. Itu OMK. Bisa OMK seperti itu? Ya kita lihat nanti. Amada Kavalo bisa memperhatikan ke depan. Terus kata-kata kunci ini. Jika Tuhan tidak menciptakan perbedaan, maka kita tak akan pernah belajar sesuatu. Tabanya gemana ya kuda. Karena tidak kita melihat orang lain. Yang kedua, tidak ada yang salah dengan perbedaan. Jangan salahkan perbedaan. Yang bermasalah adalah keegoisan kita dalam memandang perbedaan. Perbedaan kekuatan, bukan permusuhan. Dan yang kelima, persatuan adalah kekuatan, perpecahan adalah kelemahan. Ini kira-kira yang saya sampaikan. Saya mau kalau ada ruang diskusi ya, kesaksian dan lain-lain, jauh lebih bagus supaya hidup suasana. Dan saya kembalikan kepada moderator. Tes. Baik, terima kasih Pak narasumber. Mudah-mudahan apa yang telah disajikan bagi kita semua dapat menjadi
bahan motivasi yang lebih dalam untuk kita menjadi pelaku demi untuk masa depan gereja dan termasuk dalam diri kita sendiri. Saya tanya kepada panitia, berapa menit lagi waktu kita panitia? Setengah jam? Baik, tentu setelah disajikan tadi para narasumber kita, saya coba secara garis besar apa yang telah disampaikan tadi, bahwa ini menyangkut prinsip siapa kita itu OMK, siapa OMK, dan bagaimana seharusnya cermin hidup OMK, dan bagaimana bisa kita menyesuaikan dengan perkembangan teknologi saat ini. Karena tantangan saat ini kan di zaman kita ini kan lebih perkembangan teknologi lebih sengit. Dan ini sangat berpengaruh dalam masa depan gereja kita. Harapan terakhir adalah bagaimana kader-kader OMK menjadi agen pembaharu, agen perubahan minimal di wilayah kita masing-masing. Tentu ini yang saya tangkap secara garis besar. Lalu tentu selanjutnya kalau ada pertanyaan, kita coba buka satu termin saja karena ini hanya 1 jam. Bagaimana? Atau 5 menit supaya suasana karena sudah terlalu serius sekali tadi penyampaian narasumber kita, supaya bisa semangat dulu. Mana panitia? Minimal nyanyi kita selama 3 menit. Panitia. Kita berdiri semua, ceria, mohon untuk mendekat. Capek ya? Enggak kan? Enggak. Lapar? Lapar atau capek? Enggak lapar ya? Ya oke. Untuk menghilangkan rasa capek kita, mari kita bernyanyi salam jumpa ya ceria. Salam jumpa untuk semua.
Kasih tahu dong, ini tentang perasaan. Pakai gerakan ya, ikuti gerakanku ya. Kalau dikatakan cantik, laki-laki hunjuk siapa yang cantik. Dan perempuan mengatakan terima kasih. Berhadapan ya. Berhadapan. Iya. Berhadapan. Hunjuk ya. Berhadapan. Ayo. Aku harus menang. Perasaan. Yang ada
Tes. Dipersilakan duduk kembali. Baik, luar biasa sekali semangatnya ya Bang Iya, ya. luar biasa. Aduh, Sampai kalau berkeringat. dikatakan soal perasaan, semua Karena mereka memang punya perasaan. Perasaan apa? perasaan cinta dong. Oh, cinta sama siapa? Sama aku dong. Jangan di samping-sampingnya ya, sama-sama cewek. Oke. Harus di depannya, kalau ada cowok berarti cinta, tapi cinta dengan Tuhan. Ya. Kami kembalikan kepada moderator. Siap. Panitia, terima kasih panitia. Kita coba lanjutkan. Kita kembali fokus rasa akut pemikiran kita tadi, karena kita terlalu serius dengan lagu yang kita bawa tadinya ini. Mudah-mudahan ini semakin mempertajam dalam termasuk memberikan pertanyaan nanti. Jangan segan. Kita coba, karena mengingat waktu sangat sedikit, kita buka satu termin saja dan 5 penanya. Bagaimana sepakat? 5 orang penanya ya. Baik. Dengan segala hormat kepada rekan-rekan juang, dipersilakan untuk bertanya. Siapa yang pertama? Angkat tangan langsung. Sebentar. Siapa nama dulu? Kita tanya siapa 5 orang, baru kita tutup nanti terminnya. Siapa nama? Baik, kenalkan nama saya Erni Mawati. Erni Mawati. Dari stasiun mana, Dek? Santo Markus Onona Mele 1. Oke, siap. Penanya pertama nanti kita lanjut. Siapa penanya kedua? Siapa nama? Siapa nama? Baik, perkenalkan nama saya Aslina Hia. Aslina Gea. Hia. Aslina Hia. Dari stasi? Saya dari stasi Adrianus Arlawele. Ya. Penanya ketiga. Ini gender semua ini, mana laki? Nomor 3, nama? Baik, perkenalkan nama saya Herti Nurinda Gula dari Siapa nak? Herti Nurinda Gula. Herti Nurina. Stasi mana? Stasi Santo Basilius Sariligabu Rayon 1. Si Sarah Hiligabu. Oke. Penanya keempat. Laki-laki ya, kita pilih laki-laki. Siap. Nama, stasi. Perkenalkan, nama saya Agus Yostin Daeli. Saya dari stasi Santo Mikael Onowaimbo. Oke. Penanya kelima. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Daeli. Oke. Dari stasi Santo Yohanes Lelewau. Oke, baik. Baik. Penanya sudah cukup 5 orang dan dengan hormat kita berikan kepada waktu dan kesempatan kepada penanya nomor 1. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelum saya melemparkan pertanyaan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ziliwu yang menyampaikan materi yang sangat motivasi kami semua OMK Separoki Salib Suci Nias Barat. Yang menjadi pertanyaan kami di sini yaitu apa yang melatar belakangi OMK dituntut untuk menjadi pemimpin yang berbalas kasih di era digital.
Baik, baik. Langsung gimana Pak Ketua? Satu-satu atau langsung aja ya? Langsung penanya kedua, Aslina Hia. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Dan sebelumnya kami sangat berterima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh narasumber kita pada hari ini, di mana telah menjelaskan bagaimana kita sebagai OMK berperan dalam gereja Katolik. Nah, di sini yang menjadi pertanyaan saya, mungkin ini secara pribadi, saya sebagai OMK dan saya diutus dari stasi saya, bahkan dari rayon, menjadi utusan untuk mengikuti temu akbar OMK di sini. Nah, tentu kami diutus di sini dengan tuntutan kami setelah pulang nanti membawa perubahan OMK di stasi masing-masing, baik di stasi maupun di rayon. Nah, yang menjadi pertanyaan saya di sini, saya sebagai perempuan mempunyai keterbatasan untuk membawa perubahan dalam segi kegiatan OMK. Saya ambil contoh dalam stasi sendiri, saya sebenarnya ingin sekali membawa perubahan dalam kegiatan OMK dalam stasi, namun karena keterbatasan, saya tidak mampu membawa perubahan karena ada beberapa alasan. Yang pertama, saya mau membawa perubahan atau mencoba menggiatkan kegiatan OMK di stasi, namun teman-teman OMK yang lain atau para lelaki tidak ada yang mendukung. Itu satu problema yang saya hadapi. Kemudian karena saya lagi perempuan, tentu saya mempunyai keterbatasan dalam hal kegiatan kemana-mana untuk membawa perubahan dalam kegiatan OMK. Jadi pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan sebagai perempuan dalam membawa pembangunan dalam kegiatan OMK di stasi? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang sangat bagus. Lanjut ke penanya ketiga, Saudari Herti Gule dari Sisarahili. Iya, karena waktu kita sangat terbatas, langsung pertanyaannya ya. Baik, yang saya tanyakan yaitu karena saya baru kali ini menjadi ketua OMK, saya mau bertanya apa tugas seorang OMK, terus apa visi dan misi serta tujuan seorang pengurus OMK. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih. Selanjutnya penanya nomor 4, Agus Daily. Ya, terima kasih waktu yang telah diberikan. Pak, dari materi yang Bapak berikan tadi di awal-awal, Bapak mengatakan anak muda sekarang belum mampu untuk berkompetisi ke level yang lebih tinggi. Nah, bagaimana Pak tanggapan Bapak atau sarannya untuk diberikan kepada kami agar mampu berkompetisi ke level yang lebih tinggi, terutama generasi OMK yang sekarang ini. Sedangkan anak muda yang dulu-dulu atau masih ada sekarang pun masih mengandalkan yang namanya orang dalam. Bagaimana Pak saran Bapak mengenai hal itu untuk membangun motivasi bagi kami OMK? Terima kasih. Baik, langsung ke penanya kelima. Baik, Kurniawan Daily. Terima kasih. Tadi kita berbicara panjang lebar tentang karakter. Kami mempunyai pertanyaan di sini, Pak, izin bertanya. Apa langkah-langkah yang konkret agar kami OMK ini sungguh-sungguh mempunyai karakter yang baik sehingga mampu menjadi pemimpin di era digital ini? Terima kasih. Baik, terima kasih. Udah cukup ya penanya 5 orang pada termin pertama ini, dan untuk menjawab kami serahkan sepenuhnya kepada narasumber. Baik, terima kasih, luar biasa. Sama Romo Eko tadi tidak ada pertanyaan ya. Sama saya banyak, bahkan lebih. Masih ada lagi tadi 2 orang. Saya senang banyak pertanyaan, buktinya mengikuti apa yang saya sampaikan tadi. Itu bagus, artinya memperhatikan tadi. Dan ada kemauan untuk fotafa tadi. Apa fotafa tadi? Fondondongo, tanebadede, falua. Bahkan ada yang mempertanyakan apa yang kami buat. Terima kasih. Yang pertama, apa yang melatar belakangi
Kami ini dikatakan pemimpin ke depan. Seperti itu ya. Para lektor sekarang, pada generasi yang ada sekarang, mau tua mereka, mau lanjut usia mereka, tibai ira saya. Gantinya siapa? Kita ini, itu yang saya sampaikan tadi. Kita ini ganti para tenaga pastoral, para pemimpin di masyarakat, kita ini. Karena ke depan jangan sempat hilang kesempatan, jangan hilang generasi berikutnya. Karena membutuhkan kita yang ada sekarang, terlibat kita di dalam kegiatan gereja dan masyarakat, dan bisa menjadi pemimpin ke depan. Itu saran Bapak Monsinyur kita. Bukan masa depannya, bukan hanya masa depannya, sekarang mulai terlibat untuk belajar mengambil bagian. Sehingga nanti menjadi giliran kita menjadi pemimpin, kita sudah bisa. You understand? Itu dia, karena kita dibutuhkan. Karena kita tadi yang gantikan para pemimpin yang ada sekarang. Maka benahi diri Anda sekarang supaya bisa mengikuti perkembangan zaman digital dan mampu berkompetisi karena Anda sudah berkualitas. Tidak mungkin bicara berkompetisi orang yang tidak berkualitas. Hai gimana? Iwa mana yang idanya ikuti seleksi online, belum saatnya. Kalau begitu bahasa dalam Facebook belum saatnya, dia sudah kalah itu. OMK kalau bisa, Anda lulus, saya juga lulus. Mana dadamu? Ini dadaku. Itu prinsip yang harus dibakar semangat OMK. Kalau Anda bisa, saya juga bisa. Kalau prinsip itu motivasi juga. Jangan biarkan hanya penonton saja, kita melihat saja. Saya katakan tadi, bagus kalau ada kita dalam membicarakan nasib kita. Makanya bagus kalau kita ada di mana-mana. Bagaimana bisa ada di mana-mana? Benahi diri Anda, ikuti perkembangan zaman, Anda bisa berkarakter dengan baik, Anda berkualitas, laku di mana-mana, dan laku kapan saja. Anda bisa berkat kepada orang lain. Oke? Saya seorang wanita, apa yang saya buat? Laki-laki tidak mendukung. Dengan sudah mengikuti kegiatan ini, Anda sekarang dikatakan sebagai penggerak. Ketua OMK atau apa? Bukan ini. Siapa yang kedua tadi, penanya kedua? Oh. Ketua OMK atau apa? Jadi utusan. Saya sudah mengikuti temu akbar. Maka yang disampaikan kepada kita, walaupun saya sebagai utusan, ini. Dan bagus kalau kita melaksanakan kegiatan dalam gereja atau di masyarakat, dan marilah kita bergabung. Kita rencanakan bersama apa yang kita buat. Biarlah mereka sendiri yang memunculkan ini yang kita buat. Begini cara kita melaksanakan. Anda hanya memunculkan, jangan menjadi beban. Jangan-jangan nanti pulang di sini begini tangan. Bagaimana ya apa yang saya buat menggerakkan? Sampaikan hasil pertemuan ini. Bagus kalau kita bersatu untuk mengambil bagian dalam gereja. Kalau bisa harus kita terlibat. Kita buat kegiatan dalam gereja. Kita mulai dari mana? Kegiatan apa? Mulai dari hal yang kecil. Kalau mereka menganggap nanti hal yang kecil itu baik, mereka datang sendiri bertambah, baru rencanakan yang lain lebih besar. Jangan terlalu bermimpi saya buat seperti ini, tidak. Hal yang kecil tetapi bermakna dalam gereja. Oke? Itu yang Anda buat. Gak usah ragu. Dan ada pengurus OMK di stasi kan? Siapa ketua OMK di stasi? Kalau ada itu, kita adakan pertemuan. Undang semua mereka. Hadirkan tokoh-tokoh di situ. Tokoh umat, biarlah tokoh umat juga ikut mendukung. Karena kita tadi bersatu. Karena ada potensi dalam stasi itu, ada potensi, ada bisa pemusik, ini bisa pelukis, ini bisa pidato, ini bisa tukang, ini bisa begini. Kumpul mereka. Apa yang kita buat? Manfaatkan perbedaan-perbedaan tadi
untuk menjadi satu kekuatan bisa berbuat di tengah-tengah masyarakat dan di tengah-tengah gereja. You understand? Yang ke apa tugas seorang OMK visi misi? Ya. Apa yang Anda terima dari Romo Eko tadi dan yang saya sampaikan itu Anda lakukan di stasi. Apa visi misi yang harus dibuat oleh OMK? Itu tadi ya, siapa yang bertanya ini tadi? Oh, bagus sekali pertanyaan visi misi. OMK yang ada visi misi, bukan pribadi yang ada visi misi ya. Karena OMK ada visi misinya dan semua personil OMK secara pribadi ikut mendukung visi misi OMK. Mendukung hari-hari depan gereja. Itu OMK. Cara mendukungnya apa? Libatkan diri Anda dalam kegiatan gereja. Kan yang menggerakkan itu kan OMK. Pemuda itu atau OMK itu sendiri dikatakan bunga-bunga gereja, bunga gereja, bunga bangsa, ya kan? Tidak indah katanya tadi Pastor Paroki tadi mengatakan pemuda ini adalah bunga bangsa, bunga gereja. Anda lakukan itu. Yang muda dulu Anda kerjakan, mendukung kegiatan gereja, mendukung kegiatan masyarakat. Seperti itu. Jangan terlalu bermimpi yang berlebih. Tidak. Yang bisa dulu dengan sendiri nanti kalau kita sudah bersatu, sudah banyak, sudah besar, akan melahirkan kegiatan yang lebih besar. Seperti itu. Sudah maju di stasi, apa kegiatan kita di tingkat rayon? Buat. Semakin sering bertemu saya katakan tadi, semakin ada persahabatan. Ada kekompakan. Saya senang sekali. Kita semua tadi ini joget bersama dengan hiburan tadi. Senang. Ini sudah nilai yang luar biasa dalam memupuk persahabatan kita, persaudaraan kita. Buat di stasi seperti itu. Rencanakan yang murah, meriah dan bermakna di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah gereja. Jangan terlalu rencanakan yang mahal-mahal ya. Tidak. Banyak kegiatan yang bermakna murah di tengah-tengah masyarakat. Oke? Yang keempat, berkompetisi di zaman digital. Ada 4 yang diolah tadi Pak. Bang, Mas. Apa tadi yang diolah? Olah pikir. Olah hati dulu, olah hati, olah pikir, olah karsa, dan olah rasa. Kalau Anda sudah benahi itu dengan baik, ada persiapan membentuk itu dengan baik, yakinlah bisa berbuat dan berkarya dengan baik. Bagaimana cara membentuk olah hati tadi? Ikuti kegiatan gereja ini, kegiatan kerohanian. Ada sekarang KBG ya, KBG. Ikut tidak? Iya kan? Jangan-jangan tidak ikut juga. Kalau kita mengikuti KBG itu bagus sekali karena kita terlibat semua yang ada di situ. Saya tahu doga na ile pernah ikut KBG. Itu cara mengolah. Kalau sudah 4 poin ini Anda sudah olah dengan baik, Anda sudah membentuk dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan catatan tidak berorientasi hasil, berorientasi proses. Karena proses tidak pernah mengkhianati hasil. Dengan sendirinya ada hasil. Makanya saya dosen, mahasiswa saya kalau mereka tidak mengikuti, tugas harus tulis tangan. Ada di sini mereka sebagian ya. Benar kan? Iya, memang benci mereka. Apa Pak Jilibu ini? Mempersulit kita. Ikuti proses itu dengan sendirinya, ikuti proses, hasil juga ada. Guna apa diluluskan orang dengan memberikan hasil yang besar, tetapi dia tidak mampu membicarakan, mempertanggungjawabkan nilai itu. Ada pernah, ini mahasiswa saya biologi dulu di IKIP ya. Ini orang Nias Barat, mohon maaf saya tidak sebutkan namanya. Saya pengasuh bidang studi evolusi.
Setelah saya sampaikan soal, hanya satu dia tulis soal. Jawaban satu tidak ada dan lain kosong. Apa ditulis di atas? Pro Ecclesia et Patria. Kan hari itu saya ketua pemuda Katolik. Belum pemekaran hari itu. Ya. Artinya dia tahu bahwa saya ini ketua pemuda Katolik. Artinya tahu dia bahwa saya ini Katolik supaya saya panggil dia. Apa maksudnya ini? Dengan Anda sudah tulis Pro Ecclesia et Patria, saya luluskan Anda. Mau lulus? Mau. Kerjakan tugas ini. Saya kasih tugas tetap. Bisa Anda kerjakan ini? Saya usahakan. Kerjakan. Baru saya kasih nilai lebih. Itu. Banyak sekali sekarang di dunia kita tidak mau mengalami perkembangan. Kalau sudah tamat sarjana, yang sudah tamat sarjana jangan berhenti membaca. Pengetahuan itu selalu berubah, ikuti dengan baik. Supaya kita tidak kalah berkompetisi. Benahi diri Anda itu. Sehingga hulaji fakelemu da, wamila fakelemu niya, faguru dan ida tes dan niya nano lauji, bisa. Oh bisa berkompetisi. Begitu membenahi diri di zaman sekarang. Tengah huo-huo, tidak malas, tidak gengsi. Inilah kelemahan kita juga. Anak muda kita itu gengsi. Orang yang gigih, tidak ada sanggup orang tuanya membiayai dia sekolah. Dia datang ke Medan, bekerja sendiri sambil kuliah. Itu dia pemuda yang baik. Jangan pasrah. Tidak bisa. Tidak zamannya sekarang. Pasrah. Harus gigih untuk bisa mandiri. Itu Pak. Ada istilah kata mengatakan sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Belajar dulu, ikuti dulu semua. Baru nanti kita juga senang-senang. Kita sekarang bersenang-senang sekarang. Yakinlah Anda menderita di kemudian hari. Karakter. Kawan. Karakter tadi. Kata Presiden Jokowi. Tahun berapa generasi emas? 2045 ada generasi emas melalui peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017. Apa yang ada karakternya katanya? Religius, nasionalis, apa lagi? Mandiri, gotong royong dan integritas. Karakter itu membiasakan diri untuk bisa terbentuk karakter. Bukan pelajaran di sekolah karakter, tidak. Kalau Anda setiap hari berdoa menjadi kebiasaan Anda dan itu terbentuk karakter Anda secara religius. Bagaimana dari sisi kerjasama gotong royong? Anda biasakan terlibat dalam kerjasama. Ada kegiatan keluarga, libatkan diri Anda. Ada kegiatan kelompok OMK, terlibatkan diri Anda. Sudah menjadi kebiasaan untuk menjadi orang yang mudah bekerja sama, itu sudah menjadi karakter Anda. Ada orang mati rasa, amania inania mohalewa, dia begini-gini melihat-lihat. Itu namanya mati rasa. Oke. Jadi itu karakternya. Tadi ada di bahan itu sebenarnya. Baik, karena ada aba-aba dari panitia sudah melebihi. Saya mohon maaf kalau tidak puas karena saya tidak orang pemuas. Terima kasih. Baik. Luar biasa. Sudah diingatkan panitia karena waktu sudah selesai. Maka apa yang disampaikan oleh para sumber kita, tentu saya coba untuk merangkumkan di sini. Yang pertama adalah harus kita sepakat bahwa OMK ini adalah mampu bertanggung jawab dan siap menjadi agen perubahan dalam masa depan gereja. Itu poinnya. Dengan catatan adalah ada satu catatan. Kepatutan pada hierarkis ini menjadi prinsip kita di Katolik. Karena Katolik ini satu. Karena di Katolik adalah
hanya satu-satunya sekte keagamaan ajaran Kristus yang memiliki konsep keteladanan. Konsep keteladanan. Dari pusat sampai di sini satu dari Roma. Dari Roma sampai ke daerah. Artinya kalau ada keterbenturan, ini para pastor kita, itulah kepatutan pada hierarkis. Karena kita adalah satu. Kedua, untuk menjadi kader, agen perubahan di masa depan gereja, maka ada istilah yang disebut apa tadi? Piskopat. Piskopat ini harus kita hilangkan di kita. Merasa benar sendiri. Itulah kadang-kadang yang kita alami selama ini. Ingin benar sendiri, dia hanya pemilik kebenaran yang hakiki. Itulah. Sementara kebenaran kalau kita analisa sebenarnya dari filsafatnya, kebenaran ini sebenarnya tidak selain adalah ajaran Kristus. Kalau akal sehat kita ini, semua kita pada benar. Makanya tadi para narasumber kita mengatakan bahwa kebersamaan ini sangat penting, saling menghargai. Ketiga adalah ada istilah doksin. Kadang-kadang karena semangat pemuda mencari-cari kesalahan orang lain. Itulah kondisi yang terjadi. Lalu bagaimana seharusnya? Konsep persahabatan. Mau tidak mau ada tuntutan kita harus ini bersatu. Dengan kata kunci ini konsep persahabatan. Bagaimana yang disebut dengan konsep persahabatan? Mana tadi? Konsep persahabatan. Harus siap menjadi telinga bagi sesama. Harus mau memahami, menjadi hati, mendengarkan. Dan siap menjadi tangan penolong antara sesama. Itulah konsekuensinya. Itulah prinsip dan makna jadi sahabat. Maka kesimpulan, seorang OMK ke depan harus memiliki model, kalau ini sudah terjawab, model berpikir, cara berpikir yang objektif, sistematis, toleran, jujur, dan adil. Ini penting. Tentu kesimpulan akhir adalah cermin hidup, ciri-ciri OMK yang berkarakter tadi adalah pertama, satu kata apa tadi? Dengan perbuatan. Satu kata dengan tindakan, satu mulut dengan perbuatan. Itu ciri-cirinya. Itu kesimpulan tadi kalau kita simpulkan. Ciri-ciri seorang OMK yang berkarakter, satu kata dengan tindakan, satu mulut dengan perbuatan. Kelima dari perbedaan tadi, bahwa seorang untuk menjadi pemimpin ke depan, menjadi agen pembaharu, harus mampu mengelola perbedaan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Itu kesimpulannya. Itu cermin hidup kita. Kalau kita mau jadi pemimpin ke depan, dan ini ciri-cirinya dan bisa kita lihat dengan, artinya tidak ingin egois menang sendiri. Mampu mengelola perbedaan untuk menjadi kekuatan yang sangat dasar. Demikian saja termin pada saat ini. Salam perubahan, salam OMK. Terima kasih. Selanjutnya kami kembali kepada juga narasumber. Terima kasih Pak narasumber atas kajian yang telah disampaikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk adik-adik kita dan untuk masa depan gereja. Demikian saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi yang sangat luar biasa yang telah disampaikan oleh pemateri hari ini. Pemateri yang kedua, kami sangat mengucapkan terima kasih Pak atas materi yang telah disampaikan. Senantiasa berguna untuk kami OMK yang masih muda ini. Kami mohon kepada Bapak dan Bapak narasumber dan moderator untuk selalu di tempat. Ada sesuatu hal bingkisan yang telah disediakan oleh OMK Paroki Salib Suci Nias Barat, dan jangan dilihat dari nilainya, lihatlah dari kebersamaan kami seluruh
OMK Paroki Salib Suci Nias Barat. Kepada Suster Gema dipersilakan. Harap kepada narasumber dan moderator untuk mengambil tempat di depan. Iya, berikan tepuk tangan yang meriah kepada moderator kita, Bapak Dalifati Zilibu, SPD MPD. Luar biasa. Sekali lagi kami mohon maaf. Hanya begitulah bingkisan yang bisa disampaikan oleh OMK Paroki Salib Suci Nias Barat. Tentu di lain waktu kami sangat mengharapkan kedatangan Bapak untuk materi-materi selanjutnya. Sekali lagi berikan tepuk tangan kepada narasumber kita. Kepada moderator kita lagi. Terima kasih Pak. Baik, teman-teman sahabat muda yang sangat luar biasa. Mungkin sudah sangat capek, tapi karena materi sangat bagus, mungkin kecapean itu tidak menjadi masalah buat kita semua. Wih, betul kan? Betul ya? Mau lagi? Berapa jam lagi? Iya. Nanti setelah ini kita akan lanjutkan dengan perlombaan pidato. Maka harap utusan setiap rayon untuk bisa mempersiapkan diri. Maka dalam waktu sesegera mungkin kita akan memulai. Sebelum kita mulai ceria, mohon untuk kita hibur-hibur dulu deh. Mana tahu apa? Iya, sambil kita menghibur diri, kembali saya ingatkan sebentar lagi kita akan melanjutkan dengan lomba pidato. Maka utusan tiap rayon harap untuk siap-siap. Baik, teman-teman OMK, jangan ada yang keluar. Kita belum disuruh untuk keluar. Hanya peserta lomba yang bisa keluar mempersiapkan diri. Nah, jadi sekali lagi, bagi yang tidak peserta lomba mohon di tempat. Bisa kan? Oke. OMK. Lupa. Oke, lupa ya. Halo, perhatiannya. OMK. Siapa kita? OMK. Haus. Baik. Nanti hilang hausnya setelah ini. Silakan duduk kembali dulu ya. Sekali lagi ya. Habis ini kita minum deh, ya. Siapa kita? Haus katanya ceria. Ya, mohon kepada seksi konsumsi kalau ada aqua gelas bisa dibagikan kepada teman-teman kita. Baik, teman-teman. Kalau ada yang mau ke toilet, buang air, buang angin, buang segalanya dipersilahkan. Ya, diberikan asal jangan waktu buang 5 perasaan. menit ya. 5 menit. Iya, 2 sampai 3 menit, Bang. 2 sampai 3 menit bisa buang angin sebentar. Dan jangan lupa kalau menggunakan kamar mandi mohon untuk disiram dengan bersih. Jadi teman-teman yang tinggal di sini, kami dari panitia sudah membuat tata tertib pelaksanaan temu akbar kita. Ada aturan-aturan yang perlu kita laksanakan. Jadi setiap aturan ini kami akan bagikan kepada ketua-ketua kelompok. Jadi untuk dibacakan nanti kepada peserta kelompoknya. Dan aturan ini tidak boleh dilanggar.
Kalau ada yang melanggar maka akan kena sanksi. Oke? Baik, untuk sekedar saja ya, hanya mengisi waktu. Mana ketuanya kelompok 5, mana ketua kelompok 5? Kelompok 6. Gak apa-apa, lagu yang sudah jalan. Kelompok 8. Halo. Kelompok 8. Anggotanya mana? Jangan lupa nama-nama kelompoknya ya. Kelompok 9. Kelompok 9 anggotanya setidaknya. Kelompok 9. Kelompok berapa? Mana nama? Kelompok 11 mana? Nama-nama kelompoknya. Kelompok 11 mana? Ya, kelompok berapa? Kelompok 8. Teman-teman Nama kelompoknya. yang tidak mau keluar bisa langsung duduk. Kita langsung duduk di tempat seperti semula. Iya, tiap-tiap ketua kelompok silakan dipahami aturan yang wajib kita taati sepanjang kita melaksanakan Temu Akbar OMK Paroki Salib Suci Nias Barat. Mulai dari tata tertib. Ya, kerap peserta naso motor mi bayro tolong mi BF-na bab siso pagar. Iya daa. Ya, bermakunci fada. Fada surat yang sudah diedarkan di sini di setiap kelompok mohon dilihat. Itu saja. Terutama motor tolong diamankan karena tidak ada tanggung jawab panitia. Ya. Yang berikutnya, teman-teman coba menengok ke belakang. 1, 2, 3. Ada apa di situ? Coba kita melihat. Kira-kira ada apa? Mari kita pungut bersama. 1, 2. Jangan pakai kaki. Tuhan sudah membuat tangan untuk mengambilnya. Gelas aqua tidak boleh di dalam aula. Ya, pinter. OMK yang hebat. Ini Nogu. Ini saudara, jangan buang tisu sembarangan. Sekarang diangkat. Buang pada tempat sampahnya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua. Yang sudah masuk di tangan saya baru 10 kelompok, nama-nama kelompoknya. Ternyata ada satu kelompok tadi yang 13 orang ya. Nanti ada, siapa kelompok berapa tadi itu? Ada enggak yang bersedia pindah kelompok? Karena yang kita maksud paling maksimal 12 orang. Ya, siapa yang pengen pindah kelompok? Mana ketua kelompoknya? Ketua kelompok yang bisa koordinasi dengan anggotanya ya. Kelompok 7 mana? Siapa yang bersiap ini ketua? Yang siap pindah kelompok? Pindah ke kelompok 4. Karena kelompok 4 iya, Asania ya. Kamu kelompok berapa? Kelompok 7. Ini juga udah ditulis tadi sama saya, udah dikasih. Iya, siapa Asania? Asania mana? Siapa orangnya? Mana orangnya Asania? Kepada kakak Yuswati Lahagu supaya menjumpai Bang Aperius Gule di sekretariat. Ya.
Kakak Yuswati Lahagu supaya menjumpai Abang Aperius Gule di sekretariat. Terima kasih. Tolong nanti ketua kelompok 7 bisa koordinasi dengan anggotanya. Nanti yang bersangkutan kita pindah ke kelompok 4 ya. Karena kelompok 4 hanya 8 orang. Iya, biar. Iya, kepada teman-teman semua yang sudah siap ke kamar mandi, mohon untuk masuk kembali karena kita lanjutkan acara kita. Selanjutnya seperti yang disampaikan oleh suster tadi, mohon sampah untuk kita pedulikan. Kalau ada tisu di lantai, mohon untuk dipungut dan diletakkan di tempat sampah. Atau kawan-kawan yang merasa ada sampahnya, mohon untuk tidak dibuang sembarangan. Ya, 1. Ade Kurnia Daily, siapa orangnya? Ade Kurnia Daily, mana orangnya? Yufina Bernadehia, mana orangnya? Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Waduh, nggak ditulis nama kelompoknya. Baik, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, mari kita ambil tempat seperti tempat kelompok semula. Supaya jangan memakan waktu. Yang mempersiapkan diri hanya mereka peserta lomba pidato utusan rayon. Ya. Jadi mohon teman-teman yang masih berdiri di belakang, yang ada di luar, mohon kembali ke tempat semula. Supaya kita jangan terlalu kelaparan. Saya rasa ini sudah mulai ada wajah-wajah yang lapar. Tapi sabar, semua akan indah pada waktunya. Iya, makanya biar lebih cepat kita bergegas. Sekali lagi kepada panitia seksi konsumsi, kalau ada aqua gelas bisalah dibagi. Haus mereka, ya. Sekali lagi kepada teman-teman panitia seksi konsumsi, kalau ada aqua gelas, mohon untuk dibagi kepada sahabat-sahabat kita. Mereka merasa haus. Di sini tadi udah dibagi aqua ya? Udah. Aqua belum? Di sini. Di sini tadi udah dibagi aquanya? Belum? Belum? Aqua sudah dibagi? Mohon di belakang, Bang. Di belakang. Ya, silakan ambil. Nanti habis diminum dikumpulkan sampahnya ya, dan dibuang di tempat sampah. Ya, silakan bagi. Gimana cara membaginya? Satu-satu. Ya, kuenya kue yang sangat lezat ini. Kita makan satu aja udah merasa kenyang. Ya, satu aja, satu. Karena kalau dua nggak kenyang nanti. Tapi kalau satu kenyang. Asalkan berdoa sebelum makan. Ya deh, cepat aquanya. Halo, di sini deh aquanya. Kasihan, belum minum dari tadi.
Baik, sahabat-sahabat semua, coba dengarkan saya. Siapa yang hobi minum kopi di sini? Yang suka minum gula? Enggak ada, hanya kopi aja. Ya, baik. Disediakan oleh panitia, ternyata pihak seksi konsumsi memperhatikan kebutuhan kita. Maka aqua kamu itu habis kamu minum jangan kamu buang. Kalau mau minum kopi, maka antrian nanti satu-satu. Silakan ambil, sudah disediakan di meja di sana kopinya. Gelasnya tidak disediakan oleh panitia. Gelasnya cukup gelas aqua itu saja. Maka kita menghemat ini karena tidak ada tim cuci kita di dapur. Besok kalau banyak yang harus dicuci, maka kita harus ganti-gantian. Ya, kelompok 1 nyuci piring pagi, kelompok atau bersama dengan kelompok 2, ya. Makanya untuk menghemat supaya kita tidak capek, maka tempat aqua kamu itu kita manfaatkan sebagai tempat air panas kopi. Jadi kalau siapa yang mau kopi, sudah disediakan oleh panitia di samping. Baik, teman-teman peserta lomba pidato, mohon pidatonya segera diberikan kepada kami dan mendaftarkan diri karena kita akan undian. Kita undi nomor penampilan. Iya, nanti kriteria penilaiannya lebih lengkapnya nanti mungkin salah satu dari juri akan menyampaikan. Tapi yang pastinya untuk kita pahami bersama, ini penting loh. Halo, dengarkan. Bagi nanti utusan rayon yang sebagai utusan rayonnya, maka ketika tampil di depan, maka boleh membawa teks. Mau melihat teks atau tidak, maka itu nanti kembali kepada yang bersangkutan. Yang penting teksnya ya jangan terpaku semua di teks, tapi boleh bawa teks bahan. Ya, bisa dipahami ya. Utusan dari rayon 1, angkat tangan. Papi. Rayon 1, mana suaranya? Halo. Rayon 1, mana utusan rayon 1? Semua. Nanti juara 1 semuanya. Ya, amin. Mana utusan rayon 1? Silakan ke depan. Hah? Iya, lagi persiapan. Utusan rayon 2. Halo, rayon 2, utusan rayon 2. Iya, persiapannya cukup ya. Kami panggilkan peserta lomba harap memasuki aula. Karena sesegera mungkin kita mulai. Waktu kita sudah sangat molor, setengah jam. Kelompok 3, rayon 3. Masih di luar juga. Rayon 4. Ya, segera. Boleh membawa teks. Boleh, tergantung. Ya, boleh juga membawa. Ya, suster ya. Boleh tidak membawa, boleh juga membawa. Ya, itu tidak masuk penilaian. Mana tahu. Dia PD-nya bawa bahan, boleh diperbolehkan. Karena setiap individu beda-beda caranya menyampaikan sesuatu. Bisa hanya berupa bahan catatan kecil, bisa juga langsung menyampaikan. Yang penting nilai yang disampaikannya itu jelas dan kita memahami sebagai orang yang mendengarkannya. Saya panggilkan kembali kepada rayon 1, 2, 3, dan 4 untuk maju ke depan registrasi sekaligus pencabutan nomor undian. Jadi tidak perlu risau kawan-kawan, sahabat muda semua. Ini nanti hanya persembahan kita aja bagi kita semua. Ya, bukan bagi orang lain, kita semua. Karena semua juara. Dari juara 1 sampai juara 4. Ya suster ya, semua juara. Selamat sore teman-teman. Mana senyumnya? Masih semangat? Ya, ada beberapa hal
yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama adalah bahwa ini akan lomba pidato, maka teman-teman diharapkan tidak ribut. Paham? Nah, siapa yang ingin menang? Rayon mana? 1, 2, 3, 4, angkat tangan. Semua rayon ingin menangkan? Berarti kita harus mendukung mereka. Dengan cara apa? Kita memperhatikan mereka, kita sambil belajar dari mereka. Setuju? 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 Oke, berarti kita harus konsisten. Kalian sudah berjanji bukan di depan suster, tapi sama. Jadi selama lomba pidato tidak ada yang berbicara atau berbisik-bisik mengganggu temannya. Yang mendengarkan suara saya, 1 kali tepuk tangan. 1 kali, 1 kali, 1 kali, 2 kali, 2 kali, 1 kali, 3 kali. Silent please. Sudah siap kan? Berarti tidak ribut. Sip. Baik, untuk peserta pidato, mohon ke depan, kita akan undian. Mendaftarkan diri dan kita akan undi nomor penampilan. Sekali lagi untuk teman-teman yang ada di belakang yang sedang bersandar santai, mohon kembali ke tempat abang-abang, kakak-kakakku. Halo, rayon 1 mana utusannya? Rayon 2, cepat. Rayon 3. Iya, laki-lakinya mana? Sekalian. Rayon 3, rayon 4. Ini mana ketua OMK masing-masing rayon ini? Kok lambat sekali? Ayo teman-teman. Atau gini aja ceria. Teman-teman. Diwakili oleh 1 orang rayon. Ya, diwakili aja ya. Lama. Siapa peserta? Hah? Peserta. Bisa lah diwakili 1 orang. Diwakili aja 1 orang rayon. Perempuan, laki-laki, rayon berapa? Rayon 1, rayon? Rayon 1, rayon 3. Rayon berapa? Rayon 2. Rayon 2, sini. Rayon 4, mana? Rayon 4. Rayon berapa? Rayon 4 di belakang ya. Sekali apa? Iya. Oh. Rayon 1, rayon 3 dan rayon 4. Mohon segera ke depan. Rayon berapa? Rayon 3, nih sini. Rayon 1, rayon 4, Pi, mana? Ini, Pi. Putri. Putri rayon 1 mana? Rayon 4 juga. Aduh, rayon ini. Mana pengurus rayonnya ini? Kok lambat sekali? Lagi di jalan. Iya, sabar. Rayon 1 kita tunggu ya, dan rayon 4 segera karena kita cabut lot. Silakan ceria untuk laki-laki bisa dimulai. Untuk laki-laki ya, kita akan cabut lot. Mohon diambil cabut lotnya, maka jangan langsung dibuka. Ambil satu-satu. Silakan ambil. Jangan langsung dibuka. Ya.
Baik. Sekarang silakan buka. dibuka nomor undian. Rayon 1 panggilan ketiga. Tunggu ya. Rayon 2 panggilan pertama. Mana Bang? Rayon 3 panggilan keempat. Dan rayon 4 panggilan kedua. Kepada abang-abang silakan serahkan kertasnya sama kakak ceria. Dan silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Kelompok berapa dek? Rayon 4 di belakang. Di belakang rayon 3. Rayon 1 ya, tinggal rayon 1. Rayon 1 Putri. Atau yang mewakili lah. Mungkin lagi dandan. Rayon 1. Ada? Rayon 1 ya dek? Rayon 1. Bukan. Halo Bona, rayon 1 ada ya? Putrinya. Iya di sini. Nanti ketika tampil di depan, maka posisinya di panggung yang telah disediakan ya. Atau terlalu tinggi ya suster ya? Ini. Siapa? Jadi untuk peserta PIS siap-siap berdoa dalam hati semoga bukan tampilan terakhir dan awal. Silahkan diambil. Oke, silahkan dibuka. Rayon 1 nomor 4. Rayon 3 panggilan kedua. Panggilan 4, rayon 4. Iya ya? Oke. Supaya tidak jauh-jauh, panggilan kalau boleh kita peserta lomba kita ngambil duduknya paling depan ya, supaya tidak jauh-jauh di belakang. Untuk peserta putra di sini rayon 1, rayon 2, rayon 3 dan rayon 4. Untuk putri silakan mengambil tempat duduk rayon 1, 2, 3 dan 4. Silakan. Supaya nanti tidak jauh-jauh dari belakang. Halo? Kepada peserta lomba supaya tidak jauh-jauh dari belakang kita atur ya. Rayon 1, rayon 2, 3 dan 4. Putrinya di sini, putri di sini. Rayon 1, 2, 3 dan 4. Iya. Yang bisa di sinilah lomba pidatonya Abang. Di kursi aja, di kursi aja. Di kursi, karena wanita ya. Ya silakan duduk di kursi lah. Iya, silakan duduk di kursi. Ceria siapa yang dipanggil pertama? Baik, kami akan bacakan penampilannya ya. Ini dari rayon 1, peserta P panggilan 3, peserta putri panggilan 4. Rayon 2, peserta putri panggilan ketiga dan peserta putra panggilan pertama. Rayon 3, peserta putri panggilan keempat dan laki-laki panggilan kedua. Dan dari rayon 4, putri panggilan pertama dan putra panggilan kedua. Maka kepada adik-adik, teman-teman peserta lomba pidato, mohon mengambil hati yang tenang, berdoa kepada Tuhan. Semoga dikuatkan. Teman-teman yang bersandar mohon jangan bersandar. Kita di sini sama-sama. Lihat teman-teman yang lain. Kenapa mereka bisa, kalian tidak bisa? Pasti bisa. Bagi Tuhan tidak ada yang tak bisa. Ya kan? Iya, yang di belakang juga geser depan adik. Geser depan. Jangan ada yang dianaktirikan, jangan ada yang merasa terasingkan. Karena kita di sini sama-sama satu dan tidak berbeda, iya kan? Sekali lagi, abang-abang yang ganteng-ganteng di belakang jangan bersandar. Mohon barisannya diperbaiki. Yang di sebelah kanan saya juga, kakak-kakak, abang-abang cantik, adik-adik cantik, ganteng, jangan bersandar. Karena kalau bersandar, belum tentu dia akan setia menemanimu. Bagaimana? Siap?
Siap. Peserta pidato siap? Sudah hadir semua? Rayon 1 di mana? Peserta lomba pidato rayon 1 di mana? Peserta rayon 2. Rayon 3. Rayon 4. Oke, luar biasa sekali. Maka adik-adik teman-teman semua, peganglah yang bisa kamu pegang. Dukunglah yang bisa kamu dukung. Dan pertahankan yang bisa kamu pertahankan. Jangan pertahankan yang tidak bisa dipertahankan karena sakit. Kayak pengalaman banget. Ya, sekali lagi kami panggilkan kepada saudara kami, saudari kami, peserta lomba putri rayon 1 dengan segala hormat. Ini sangat molor waktu kita. Dari tadi kita tunggu. Mohon kepada Ketua Rayon 1 untuk segera ya menghadirkan pesertanya di samping aula karena tinggal Rayon 1 yang kita tunggu. Baik, kepada teman-teman peserta lomba yang sudah siap, pidatonya disiapkan. Dan pada lomba ini kita dihadiri oleh juri yang sangat luar biasa. Siapakah mereka? Iya. Maka mari kita panggil bersama-sama 3 orang juri kita yang luar biasa. Suster Silvi, Suster Hendrika, dan Suster Ali. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, dengan segala hormat. Sekali lagi, berikan tepuk cinta untuk mereka. Tepuk cinta. Aku cinta, kamu cinta, semua cinta. Wah, terima kasih. Ya, baik. Saya ada pengumuman sedikit ceria. Ini berguna untuk kita semua. Teman-teman, sahabat muda semua, kalau ada yang merasa dirinya oleng atau sakit, kita di sini menyediakan ada tempat untuk kesehatan. Jadi di sini ada pihak seksi kesehatan. Jadi kalau ada yang merasa dirinya sakit, lelah, bisa berobat di mana? Di ruang di ruang kesehatan, ya, atau langsung menghubungi salah satu suster atau kami panitia untuk kami antarkan di ruang yang dimaksud. Ya, sekali lagi, teman-teman yang merasa dirinya sakit atau udah banyak nyamuk yang sudah menggigitnya, ya bisa berobat kepada Tapi di abang, ruang yang telah disediakan. asal jangan sakit malah rindu ya. Iya, tentu tidak, Bahaya. karena kita sudah jumpa di sini semua. Rindu itu sudah tersampaikan semuanya. Amin. 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 Ay, masih galau ternyata. Baik, ya kepada para juri kami yang terhormat, Suster Eli, Suster Hendrika, dan Suster Silvi, mohon mengambil tempat di dalam Iya. yang sudah disiapkan oleh panitia. Oleh panitia. Ini lokasinya, ini juri 1, ini juri 2, dan ini juri 3. Nanti yang menentukan juri 1, juri 2, dan juri 3 kami kembalikan secara langsung kepada para suster siapa yang juri 1, juri 2, dan juri 3. Baik, juri? sebagai juri pertama kita, Suster Silvi. Tepuk tangan kepada suster. Suster kita ini adalah suster yang paling semangat. Keren. Dan semangat dan keren. Iya. Siapa Juri kita yang suster kedua, keduanya? Suster Eli. Tepuk tangan kepada Suster Eli. Dan juri kita yang ketiga tidak kalah saing cantiknya dengan kakak di depan, yaitu Suster Hendrika. Kepada Suster Hendrika. Baik, bagaimana? Sudah lengkap semua pesertanya? Sudah? Rayon 1 mana? Enggak, Putri. Tidak ada ya? Mungkin tidak ada. Bagaimana? Rayon 1? Silahkan duduk suster dengan segala hormat. Ya, silakan duduk suster. Kami minta maaf, lupa. Ya, kasihkan melihat kawan-kawan kami yang muda ini. Mulai ya. Baik, teman-teman OMK, sahabat muda semuanya, seperti yang disampaikan oleh suster tadi, kita sekarang melaksanakan lomba pidato. Maka sepanjang kita melaksanakan lomba pidato, harap suara tidak ada,
Kalau nanti kami suruh untuk tepuk tangan, silakan tepuk tangan. Kalau sepanjang menyampaikan pidato, kalau ada yang salah, mohon untuk tidak diketawakan. Bisa dipahami? Ya. Baik. Sekali lagi kita akan panggilkan, kami akan membacakan peserta-peserta tampilan pidato. Untuk Pak, itu dari stasi dari Rayon 2 sebagai tampilan pertama. Tampilan kedua dari Rayon 3, tampilan ketiga dari Rayon 1, dan panggilan keempat adalah dari Rayon 3. Sekali lagi kami ralat itu ya. Iya, Rayon 4 itu panggilan kedua. Dan untuk perempuan, panggilan pertama dari Rayon 4, panggilan kedua dari Rayon 3, panggilan ketiga dari Rayon 2, dan panggilan keempat dari Rayon 3. Baik, ceria. Siapa yang kita ini, Putra dulu atau selang-seling? Selang-seling abang. Selang-seling. Iya. Iya, baik. Ya, Bagaimana? panggilan yang terakhir Yang untuk Rayon 1, Putri, silakan. Kalau tidak ada maka kami mulai. Tidak usah ditunggu. Ya, silakan. Baik, bagaimana untuk Dewan Juri? Siap? Siap. Baik, teman-teman, mari kita saksikan bersama peserta lomba pidato Temu Akbar OMK Paroki Salib Suci Nias Barat yang dilaksanakan pada Sabtu 27 November 2021. Sebagai tampilan yang pertama, kita panggilkan peserta putra dari Rayon 2 atas nama Gamoni Warubu. Berikan aplaus yang meriah. Rayon berapa? Rayon 2. Rayon 2. Mana suara Rayon 2? Oke, terima kasih. Baik. Untuk adik kami Gamoni mohon bersabar dulu. Suster Eli mau menyampaikan sesuatu. Ya. Dari sini aja ya supaya menghemat waktu. Ini lomba pidato, maka yang diutamakan adalah kesesuaian antara isi pidato dengan tema yang kita usung sekarang itu pemimpin yang berbelas kasih di era digital. Minimal ada 3 poin yang menjadi prioritas, yaitu pemimpin, berbelas kasih, dan tentu di era digital. Harus 3 poin itu ada dalam isi pidato. Yang berikutnya adalah kelancaran. Memang pasti ini adalah momen kita untuk berlatih sejauh mana si pembawa ini lancar dalam menyampaikan. Terus yang berikutnya penggunaan bahasa. Kalau menggunakan bahasa asing seperti bahasa Inggris harus sesuai dengan konteks. Misalnya soal teknologi digital harus sesuai dengan konteks termasuk juga pengucapannya. Yang terakhir intonasi. Jadi saya hanya menyampaikan beberapa poin ini aja karena waktu sudah hampir menunjukkan pukul 7. Selamat kepada semua, jangan takut, you are the best now. Jadi kamu yang terbaik sekarang dari semua peserta yang ada. Selamat berlomba. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan pidato pada malam hari ini. Terlebih dahulu yang terhormat Pastor Eko Wahyu OSC, yang saya hormati Pastor-Pastor Paroki Salib Suci Nias Barat, yang saya hormati Suster Biarawanti Paroki Salib Suci Nias Barat, yang saya hormati seluruh Dewan Juri, yang saya hormati
seluruh ketua-ketua OMK, dan yang saya sayangi dan yang saya hormati teman-teman OMK yang telah hadir pada saat ini. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias. Yahu, Yahu, Salam, Salam. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kasih yang Ia berikan kepada kita, di mana pada saat ini kita telah melaksanakan kegiatan Temu Akbar. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan tema pemimpin yang berbelas kasih di era digital. Hadirin yang saya hormati, terlebih-lebih kita pemuda-pemudi bangsa saat ini, kita harus mengerti, memahami maksud dan tujuan sebuah kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, seiring dengan perkembangannya zaman, maka banyak kita temui organisasi-organisasi baik di masyarakat, organisasi keagamaan maupun organisasi pemerintah. Selalu ada yang namanya pemimpin sebagai pengarah di dalam organisasi tersebut. Pemimpin organisasi ini memiliki peran penting dalam menjalankan roda organisasinya. Pertama, bekerja sama dengan orang lain. Dua, bertanggung jawab dalam memimpin organisasi. Tiga, pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual. Maka seorang pemimpin harus memahami perannya di dalam memimpin sebuah organisasi. Tetapi terkadang ada pemimpin yang hanya mengatur, ada pemimpin yang hanya mengerahkan, tidak menerima partisipasi usul daripada orang lain, sehingga semuanya yang dilakukannya sudah benar. Namun pemimpin yang seperti itu disebut sebagai pemimpin otoriter. Sebaiknya seorang pemimpin selalu menerima saran, masukan demi berjalannya organisasi ke arah yang lebih baik. Berbicara dengan tema pemimpin yang berbelas kasih di era digital, maka seorang pemimpin harus menempatkan dirinya kepada diri orang lain, ikut merasakan penderitaan yang dirasakan oleh orang lain, seakan-akan itu adalah penderitaannya sendiri. Itu adalah penderitaannya sendiri. Dan memberikan perhatian penuh kepada orang lain, seperti di dalam Injil Tuhan mengajarkan kepada kita, yang diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Tuhan berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tentunya sebagaimana kita mengasihi diri Allah kita sendiri adalah dengan menaati, dengan melaksanakan perintahnya. Lalu timbul pertanyaan-pertanyaan. Bagaimanakah cara kita mengasihi orang lain? Cara mengasihi orang lain seperti: 1. Memberi makan orang kelaparan. 2. Memberi minum orang kehausan. 3. Memberi pakaian orang yang membutuhkan. Dan 4. Mengunjungi orang sakit. Jika seorang pemimpin sudah mengetahui cara mengasihi orang lain, maka pemimpin harus dia terapkan kepada organisasi-organisasi maupun kepada orang lain. Marilah jadi pemimpin yang berbelas kasih, takut akan Tuhan, dan sebagai teladan bagi muda-mudi Indonesia sebagai generasi bangsa saat ini. Hadirin yang berbahagia, berbicara di era digital sangat penting bagi kehidupan kita saat ini. Berbagai macam alat-alat elektronik canggih yang memudahkan manusia untuk mengetahui yang tidak tahu menjadi tahu. Dan pada globalisasi saat ini lebih dituntut manusia untuk menggunakan alat elektronik ini untuk memenuhi kebutuhan. Namun di balik keuntungan terdapat juga sisi kerugian yang kita alami. Sisi kerugiannya adalah dengan menggunakan alat elektronik ini ke arah yang hanya menyenangkan diri sesaat,
namun merugikan diri sendiri. Misalnya menyalahgunakan telepon genggam dengan cara membagikan berita-berita hoax, mencemarkan nama baik diri sendiri di media sosial. Ketika seorang pemimpin sudah mengetahui hal tersebut, maka pemimpin harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk mengarahkan bagaimana yang sudah terjadi ini, bagaimana sisi negatif yang tadi, supaya teman-teman tidak terjerumus ke hal tersebut. Cara sebaiknya adalah kita sebagai OMK, misalnya ada ketua OMK. Ketua OMK di situ mempunyai tanggung jawab. Apa tanggung jawabnya? Adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih terjerumus kepada kerohanian. Misalnya melaksanakan kegiatan-kegiatan latihan OMK, melaksanakan kegiatan PA di lingkungan sekitar. Hadirin yang berbahagia, pada saat ini saya mengimbau muda-mudi, marilah kita belajar tentang kepemimpinan yang baik seandainya Tuhan berkenaan mengutus kita di masa yang akan datang. Dengan mudah kita memimpin organisasi-organisasi. Sebelum saya menutup pidato saya pada malam hari ini, saya berterima kasih kepada seluruh para hadirin yang telah mendengarkan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Yahoo! Salam! Salam. Ya. Demikianlah penampilan dari Rayon 2. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih penampilan yang sangat luar biasa dari Putra Rayon 2. Sekarang kita selingkan panggilan pertama, Putri dari Rayon 4, saudari kami Dewi Putri Gule. Kepada saudari dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Yahabu. Salam. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Maka izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewi Putri Gule dari stasi Santo Christophorus Fondate Rayon 4 Santo Martinus, pelajar SMA Negeri 1 Mandrehe. Sebelumnya yang terhormat para pastor yang sudah hadir pada malam hari ini, suster yang sudah hadir pada malam hari ini, yang terhormat tim para juri dan seluruh panitia dan saudari-saudari OMK dan saudara-saudari OMK Separoki Salib Suci Nias Bara yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam menghadiri acara Temuk Akbar OMK Separoki Salib Suci Nias Barat. Saya begitu berbahagia melihat seluruh Bapak Ibu dan seluruh OMK yang hadir pada malam hari ini begitu bersukacita dalam menghadiri acara Temuk Akbar. Terima kasih kepada panitia yang sudah mengangkat tema yang paling menarik, yaitu pemimpin yang berbelas kasih di era digital. Sehingga dengan tema ini mampu memberikan nilai positif serta teladan bagi kita, terkhusus bagi muda-mudi gereja. Hadirin yang saya hormati, pemimpin adalah seorang yang ditetapkan dan ditunjuk
dan dinilai mampu menjadi seorang pemimpin. Seorang pemimpin dituntut harus mampu memanajemen, menjalankan tugas-tugas yang dibebankan dengan jujur serta bertanggung jawab. Setiap orang adalah pemimpin, paling tidak memimpin diri sendiri. Memimpin diri sendiri adalah bagaimana kita memahami, mengenal diri kita, jujur dan peduli terhadap diri sendiri. Cara memimpin diri sendiri dimulai dari mengatur waktu bangun pagi dengan tepat, mengembangkan diri, menjadi seorang pembelajar, dan menjadi orang yang rendah hati. Di era digital ini juga, kita harus bisa memimpin diri sendiri dalam menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi bisa saja membawa kita ke hal positif maupun negatif. Mari kita pimpin diri kita dalam menggunakan teknologi ke hal positif. Jangan sampai teknologi menguasai diri kita, tetapi kitalah yang menguasai teknologi. Setelah kita bisa memimpin diri sendiri, maka kita pun bisa menjadi pemimpin bagi semua orang. Menjadi seorang pemimpin tidaklah semudah membalikan telapak tangan, tetapi haruslah memiliki integritas di dalam dirinya. Hadirin yang berbahagia, pemimpin yang berbelas kasih adalah seorang pemimpin yang tergerak, tersentuh hatinya untuk merasakan penderitaan orang lain. Pemimpin yang baik tentunya memiliki belas kasih terhadap sesama, tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain, tidak egois, melayani bukan untuk dilayani, bersikap lemah lembut serta peduli terhadap sesama. Kita bisa belajar dengan mereka yang berbelas kasih. Contoh Bunda Teresa. Bunda Teresa adalah sosok wanita yang memiliki jiwa cinta kasih. Dia selalu melayani orang-orang yang tersingkirkan, membantu mereka yang sakit dan diasingkan banyak orang. Begitu juga kepemimpinan para rasul. Mereka telah memberikan contoh bagi kita dengan berani mewartakan kabar baik Yesus Kristus, menjadi saksi Yesus Kristus. Sekalipun mereka dipenjarakan. Begitu juga di era digital ini, kita bisa menggunakan teknologi. Perkembangan teknologi ini memudahkan kita dalam mengakses apa saja yang kita inginkan. Salah satunya media sosial. Di media sosial, mari kita saling berbagi informasi, saling menyebarkan sabda Tuhan, Injil Tuhan, sehingga kita hidup saling menghormati dan peduli terhadap sesama. Hadirin yang saya hormati, seorang pemimpin sejati tidak memerlukan rangsangan dari luar. Mereka termotivasi dari dalam diri mereka sendiri, yakni belas kasih yang Tuhan tempatkan di hati mereka. Belas kasih Yesuslah yang menggerakkan hati Bunda Teresa untuk melayani orang lain. Hadirin yang saya hormati, Yesus Kristuslah wujud nyata dari kasih itu sendiri. Salib Yesus dan pengorbanannya merupakan bukti konkret dari kasih seorang pemimpin yang patut dicontoh. Ia tidak menyangkan dirinya demi keselamatan umat manusia. Pemimpin yang mau berkorban mampu memberikan nilai positif serta mengutamakan kepentingan bersama. Untuk itu,
saudara-saudari yang saya banggakan, marilah kita meneladani Yesus Kristus seperti Bunda Teresa dan para rasul yang memberikan contoh di kehidupan kita. Marilah mempraktekkan kepemimpinan dengan cara yang penuh kasih, melayani setulus hati, dan menjadi orang yang rendah hati. Hadirin yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Segala bentuk perhatian para hadirin dalam mendengar pidato saya merupakan sebuah penghargaan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Yahabu! Yahabu! Salam! Shalom. Iya, itulah penampilan dari Rayon 4, penampilan yang sangat luar biasa. Mari tepuk tangan yang meriah. Iya, terima kasih. Sekarang kita lanjutkan dengan panggilan putra kedua, ya, dari Rayon 4 atas nama Levi Ardin Gule. Dengan segala hormat kepada saudara dipersilakan. Mari kan diberikan tepuk tangan yang meriah. Mana suaranya Rayon 4? Woi. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam. Kurang semangat. Salam. Salam. Yang terhormat seluruh para pastor dan suster. Yang saya hormati seluruh Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati seluruh para dewan juri. Dan terlebih-lebih kepada teman-teman semua OMK yang sudah hadir pada saat ini. Izinkan saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan anugerahnya kepada kita, sehingga bisa berkumpul di tempat ini dengan kondisi sehat walafiat. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya mengangkat sebuah pidato yang berjudul Pemimpin yang Berbelas Kasih di Era Digital. Sekali lagi, pemimpin yang berbelas kasih di era digital. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, pemimpin dan kepemimpinan adalah hal yang berbeda. Pemimpin adalah orang yang mampu memimpin, orang yang memberikan sebuah arahan, orang yang memberikan sebuah instruksi bagaimana ia mengelola terhadap bawahannya. Sedangkan kepemimpinan adalah cara bagaimana proses seseorang itu dalam mengaturnya, mengelolanya, mempengaruhinya. Prosesnya itulah yang disebut dengan kepemimpinan. Terkadang kepemimpinan salah juga diartikan. Jika memimpin dengan tidak baik, maka apa yang terjadi? Yaitu korupsi, kolusi, manipulasi, dan lain sebagainya. Tetapi menjadi pemimpin yang baik, yaitu mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Adil dalam bertindak, bekerja sama, antusiasme, solidaritas, tidak menghitung-hitung untung dan rugi ketika sudah melakukan sesuatu, dan yang terakhir tidak mengarahkan ke jalan yang salah. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, belas kasih adalah kemurahan hati yang mampu melihat, bergerak, dan bertindak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan. Belas kasih yang artinya adanya rasa kasihan terhadap sesuatu dengan cara menolong. Walaupun tidak menerima imbalannya pada saat itu, ketika sudah melakukan belas kasih, maka Tuhan akan membalaskannya dalam kehidupan kita
lewat kegiatan setiap hari. Seperti kata bijak mengatakan, jika ada pelangi setelah hujan, maka saya yakin ada sukacita setelah berbuat kasih. Mana tahu ada yang bertanya, kepada siapakah kita melakukan belas kasih? Yaitu kepada orang-orang yang membutuhkan. Seperti memberi makan orang yang kelaparan, memberi minum orang yang kehausan, dan sebagainya. Menjadi pemimpin tidaklah begitu mudah, apalagi menjadi pemimpin yang berbelas kasih. Mengapa? Karena ada banyak yang harus dia terima, ada banyak yang harus dia lakukan, ada banyak perbuatan maupun sikap dan karakteristik yang berbeda-beda yang harus dia hadapi. Terkadang dihina, difitnah, dihianati. Senjata dan alat yang digunakan pada saat itu adalah kesabaran. Karena seorang pemimpin itu harus sabar. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, zaman sekarang kita yang sedang mengikuti perkembangan teknologi pada saat ini, yang sangat mempermudah apalagi dalam menyelesaikan pekerjaan kita. Artinya sekarang sudah simple. Cuman mengupdate 1 sampai 2 ayat firman Tuhan, cuma diklik saja, 1 menit lewat 00 detik sudah sampai ke Amerika sana. Bayangkan saudara-saudara, begitu mudahnya kita di era digital ini. Dan dipengaruhi juga oleh pandemik dan tim medis yang sudah bersusah payah dan memiliki sifat kepemimpinan yang berbelas kasih, yang sudah bersusah payah demi khalayak banyak orang, yang mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Tapi puji Tuhan, kita semua baik-baik saja sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini, walaupun sudah ditimpa oleh wabah COVID-19. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, terkadang kita sebagai pemimpin salah menggunakan alat teknologi ini, salah satunya HP. Bukannya mengasih lagu-lagu rohani dalam HP kita, melainkan mengasih game. Free Fire, ayo. Skater, sedekah bro. Ini terutama pada kaum remaja yang sebagai generasi penerus. Contohnya dalam media sosial Facebook, jika gambar Tuhan Yesus di dalam sudah disalibkan, maka digeser ke atas. Tetapi kalau para artis, cewek cantik, cowok ganteng, ya ditelusurinya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Apakah itu sifat sebagai seorang pemimpin? Tentu tidak. Jadi kita sebagai pemimpin jangan salah menggunakan alat teknologi ini. Marilah kita sadar akan hal tersebut, bahwa itu sangat merugikan untuk kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, menjadi pemimpin dapat kita meneladani seperti Tuhan Yesus yang telah menjadi contoh untuk kita semua. Pertama, melayani bukan dilayani. Seperti dalam Matius pasal 20 ayat 28 tertulis, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Yang kedua, merendahkan diri. Seperti dalam Filipi pasal 2 ayat 8 tertulis, dan dalam keadaan sebagai anak manusia yang sudah merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Tuhan Yesus yang adalah pencipta langit dan bumi rela meninggalkan sorga, meninggalkan tahta dan kemuliaannya untuk datang ke bumi sama seperti kita. Bahkan lebih daripada itu, ia rela merendahkan hatinya sebegitu rendahnya sampai mati di atas kayu salib. Yang ketiga, mendatangi orang yang membutuhkan. Tuhan Yesus tidak hanya tinggal diam, tidak hanya menunggu, melainkan dia mendatangi, mengunjungi, membasuh orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang masih belum terjangkau. Yang keempat, memberikan teladan. Seperti dalam Yohanes pasal
13 ayat 15 tertulis, sebab aku telah memberikan kepadamu sesuatu teladan supaya kamu dapat berbuat sama seperti yang telah aku perbuat kepadamu. Tuhan Yesus tidak hanya pintar bicara, tidak hanya berteori, tetapi dia menjadi teladan hidup lewat perbuatan-perbuatannya. Dan yang terakhir, mengasihi. Seperti dalam Yohanes pasal 15 ayat 13 tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Jadi, pemimpin yang berbelas kasih adalah orang yang mampu memanajemen dan tidak merendahkan karya orang lain. Dengan demikian, saya himbau kita semua supaya menjadi pemimpin di mana-mana, apalagi menjadi pemimpin yang berbelas kasih. Pisau menggores menjadi luka, rasanya sakit amatlah pedih. Cukup sekian pidato saya, dan atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Yahomu, Yahomu, Yahomu. Baik, terima kasih peserta lomba pidato dari Rayon 4. Berikan tepuk tangan yang meriah. Jadi kami ingatkan juga kepada peserta lomba pidato, mohon on time. Waktunya sudah ditetapkan, berapa durasinya. Jangan terlalu panjang, 7 menit. Jadi sekarang kita panggilkan penampilan yang kedua dari Putri. Siapakah dia? Dari Rayon 3 atas nama Ernimawati Warubu. Waktu dan tempat dipersilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam. Yahomu. Yahomu. Masih sehat? Sehatlah, tidak boleh sakit sakit. Amin. Tuhan memberkati. Patun mengatakan, mawar melati, harumu sangat tersesat di hati. Izinkan saya memperkenalkan diri, walaupun kalian lupa dengan wajah saya, tetapi ingat dengan nama saya. Nama saya Ernimawati Warubu, utusan pidato Putri Rayon 3, Gereja Katolik Santo Markus Ono Namele 1, SMK Negeri 1 Mandehe Utara. Pertama-tama yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para pastor dan suster separoki Salib Suci Nias Barat, yang saya hormati panitia penyelenggaraan kegiatan Temu Akbar OMK 2021, yang saya hormati seluruh Bapak Ibu yang telah berkesempatan hadir pada malam ini, dan yang saya cintai abang-abang dan kakak-kakak saudara saya yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Pemimpin pertama Indonesia pernah memberikan motivasi yang baik, di mana kata mengatakan, jangan lihat masa depan dengan mata buta, tetapi lihatlah masa lampau sebagai benggala yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara Katolik yang terkasih, pertama-tama kita patut mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang tiada henti kasih-Nya, sehingga kita dapat bertemu di Temu Akbar OMK 2021 pada kesempatan yang sangat indah tanpa halangan apapun. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, pada masa-masa ini merupakan masa yang paling penting dalam kehidupan kita
pribadi lepas pribadi, di mana kita sangat diikat dengan perkembangan era digital, perkembangan alat telekomunikasi, contohnya seperti internet, misalnya WhatsApp dan Facebook, di mana kita melakukan sebuah pekerjaan dengan mudah dan cepat. Tapi ada kala menjadi kejadian fatal bagi kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Ada efek positifnya dan ada efek negatifnya. Jadi, saya terangkan kepada saudara saya sekalian supaya pandai-pandailah mengikuti perkembangan zaman di era digital ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sesuai dengan tema pidato yang telah diselenggarakan oleh panitia, bertema tentang pemimpin yang berbalas kasih di era digital. Saya sebagai pemuda Katolik merasa bangga dengan tema tersebut. Mengapa? Karena sebagai pemuda Katolik wajib menjadi kebanggaan bangsa dan negara, dan terlebih-lebih di dalam gereja. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pemimpin yang berbalas kasih di era digital adalah merupakan seseorang yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang besar dengan melayani dengan tulus, mempunyai kasih, mempunyai iman, mampu menempatkan diri pada penderitaan orang lain, dan mampu meneladani sikap Yesus Kristus. Memiliki sikap simpati dan empati terhadap sesama manusia, dan bersikap rasional dan membangun, dan mengusahakan kesejahteraan orang-orang yang dipimpinnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita sudah mampu menjadi pemimpin yang terbaik? Jangankan jadi pemimpin kepada orang lain, kepada gereja, kepada negara. Menjadi pemimpin dari diri sendiri, apakah kita sudah mampu dan berhasil? Menjadi pemimpin itu tidak semudah kata, tidak hanya sebatas jabatan, tidak hanya sebatas kedudukan, tetapi pemimpin yang berbalas kasih itu adalah mempunyai tanggung jawab yang sangat besar. Pemimpin tidak hanya bertugas sebagai pemimpin, tetapi pemimpin mampu berkomunikasi, berpikir terbuka, tanggap terhadap perubahan, berani mengambil resiko. Bagaimana Anda dan kita menjadi pemimpin kalau kita berkomunikasi kepada orang lain tidak bisa? Tidak bisa mendekatkan diri kepada orang lain. Seorang pemimpin harus pandai berkomunikasi dengan orang lain, baik secara fisik, tatap muka, dan terlebih-lebih memanfaatkan alat-alat teknologi di era digital. Berpikir terbuka, memiliki pemikiran yang luas, menerima pendapat orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan memberikan setiap solusi pada masalah yang akan dihadapi. Tanggap terhadap perubahan, cepat tangkas menilai perubahan yang terjadi, berani mengambil resiko. Seorang pemimpin yang berbalas kasih di era digital berani mengambil resiko pada setiap keputusan yang telah dibuat dalam suatu organisasi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita jangan menjadi pemimpin yang mutaber, mundur tanpa berita, tetapi menjadi pemimpin yang
yang bersolidaritas, totalitas, dan loyalitas. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari menjadi pemimpin yang membawa kemajuan pada gereja dan bangsa, menjadi berkat pada semua orang, berbalas kasihan, merasakan apa yang dirasakan orang lain, menempatkan diri pada penderitaan orang lain. Tidak ada sikap membeda-bedakan, membedakan yang miskin, membedakan yang kaya. Kita ini adalah sederajat di mata Tuhan. Mari menjadi pemimpin yang bersikap membangun pada gereja bangsa. Pemimpin bersikap solidaritas, totalitas, loyalitas. Kata bijak mengatakan, jangan tanyakan apa yang orang lain berikan kepada Anda, tetapi tanyakan apa yang Anda berikan kepada orang lain. Demikian pidato saya, semoga menjadi berkat motivasi kepada kita semua yang telah hadir pada saat ini. Selamat malam Yahoo! Semangat, semangat, semangat! Mari berikan aplaus yang meriah. Baik, terima kasih. Lomba pidato dari utusan Rayon 3 yang mewakili PIN. Sekarang kita panggilkan penampilan yang ketiga dari dari Rayon 3 atas nama Fidelis Waruhu. Dipersilahkan. Baik, teman-teman semua diharapkan kembali, mohon tenang, diam. Pada saat penampilan, mohon jangan ada yang bersuara, karena kita tidak bisa mendengarkan mereka berpidato. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yahoo! Salam. Baik, yang pertama-tama yang terkasih Pastor Paroki Salib Suci Nias Barat, yang terkasih para suster, yang saya hormati Bapak Ibu Panitia, Pelaksana Temu Akbar OMK Paroki Salib Suci Nias Barat, dan yang saya banggakan rekan-rekan kaum muda dari berbagai stasi dan rayo yang ada di Paroki Salib Suci Nias Barat. Pada kesempatan ini, panitia telah memberikan tema kepada kita, yaitu kepemimpinan di era digital. Bapak, teman-teman terkasih, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang bisa berbelas kasih, yang mampu meneladani kepemimpinan Yesus Kristus. Apa yang kita teladani dalam kepemimpinan Yesus terhadap kita semua, yaitu belas kasih. Bapak, Ibu, dan hadiri yang terkasih, pada kesempatan ini, marilah kita publikasikan dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, baik dalam instansi pemerintah, gereja, dan keagamaan, organisasi masyarakat. Marilah kita publikasikan kepemimpinan yang patut kita teladani dari Yesus. Dan pada saat ini, teman-teman semua, kaum muda, kita adalah yang menjadi generasi penerus bangsa ini. Ingat, saat proklamator kita pernah berkata, berikanlah aku 10 pemuda, maka saya akan mengguncang dunia. Dan saat proklamator kita pernah berkata begini, lebih mudah mengusir penjajah. Saya lebih mudah mengusir penjajah, dan nanti kelak lebih sulit
Anda untuk mengusir penjajah. Karena yang menjajah bangsa Anda adalah kalian sendiri. Ingat bahwa Sak Proklamator telah pernah berkata kepada bangsa ini bahwa patut kita teladani kepemimpinan yang berbelas kasih pada zaman sekarang. Teman-teman dan Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita semua menjadi teladan dan menjadi pemimpin dimanapun kita berada. Belajarlah menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya pemimpin atau hanya nama kepemimpinan itu, tetapi kepemimpinan yang benar-benar kita laksanakan adalah mengorbankan diri. Kepemimpinan yang penuh belas kasih adalah satu, pengorbanan dalam hal tenaga, materi, dan keuangan. Ya, teman-teman semuanya, harapan kami, harapan saya, semoga ke depan, kelak siapa yang menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang melayani, bukan untuk dilayani. Rekan-rekan OMK, para pejuang-pejuang masa depan gereja, saya berharap agar kelak kita bergandengan tangan dalam membangun paroki kita, khususnya di Kabupaten Nias Barat ini. Dan bapak-bapak, ibu-ibu dan rekan-rekan OMK yang saya banggakan, di era zaman sekarang semakin meningkatnya dan semakin berkembangnya teknologi. Oleh karena itu, marilah kita menggunakan alat teknologi yang kita pegang sekarang, contohnya seperti HP atau handphone. Marilah kita fungsikan sesuai dengan tupoksinya kepada kita masing-masing. Marilah kita fungsikan untuk kepentingan pribadi kita dalam hal yang negatif. Janganlah teman-teman semuanya memfungsikan dalam hal-hal yang negatif. Karena pada zaman sekarang, handphone atau berbagai alat teknologi sekarang bisa menjerat teman-teman dalam peraturan perundang-undangan. Teman-teman semua, pada kesempatan ini, marilah kita semua benar-benar mengikuti perkembangan zaman. Janganlah hanya kita menggunakan sesuatu alat teknologi hanya untuk menjatuhkan lawan politik atau yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi saya berharap pada malam hari ini dan seterusnya, para OMK, orang muda Katolik, menggunakan alat teknologi seperti handphone dalam hal-hal yang positif. Marilah teman-teman semua bergandengan tangan untuk membangkitkan semangat kaum muda kita di stasi-stasi ataupun di rayon-rayon kita masing-masing. Demikianlah yang saya sampaikan ini. Atas kelemahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam. Salam. Yau. Terima kasih penampilan dari Rayon 3. Sekarang kita masuk pada panggilan yang ketiga, Putri. Siapa dia? Dari Rayon 2 atas nama Liwina Sufriani Gule. Berikan tepuk tangan yang meriah kepada saudari kami, dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah kata pada hari yang berbahagia ini. Pertama-tama, yang terhormat para pastor dan suster
Separoki Salib Suci Nias Barat, yang saya hormati para dewan juri, yang saya hormati para pengurus-pengurus OMK Separoki Salib Suci Nias Barat, yang saya hormati rekan-rekan dan yang telah berkesempatan hadir pada hari ini. Terimalah salam saya dalam bahasa daerah kita Nias. Ya Abu, Shalom. Patut kita panjatkan puji dan syukur atas berkat dan anugerah Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga kita dapat berkumpul pada hari yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini, saya ingin memaparkan satu topik pidato yang berjudul Pemimpin yang Berbelas Kasih di Era Digital. Sekali lagi, pemimpin yang berbelas kasih di era digital. Kita tahu bahwa kata kepemimpinan dan juga kata pemimpin sudah kita ketahui bersama. Karena kita orang muda Katolik merupakan pemimpin-pemimpin masa depan yang berbelas kasih. Namun, but in the real life, di era digital sekarang ini, di era pasca modern sekarang ini, yang telah memecah belah kebenaran, dibutuhkan pemimpin yang memiliki belas kasihan, bukan pemimpin yang hanya bertugas sebagai melayani, namun pemimpin yang memiliki belas kasihan. Mengapa harus belas kasihan? Karena Tuhan bersabda, ketika kedurhakaan semakin bertambah, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Terdapat pada Matius bab 24 ayat 12. Jika kasih yang merupakan pokok ajaran Kristen Katolik menjadi dingin, apalagi kepekaan sosial. Kedurhakaan juga yang didukung oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat akan mematikan syaraf-syaraf sosial manusia, sehingga menjadi mimpi buruk bagi umat manusia. Pemimpin yang terpilih kasihnya menjadi dingin, bagaimana dia mengusahakan kesejahteraan rakyat? Bagaimana dia memberdayakan mereka demi kehidupan yang layak? Yang ada hanyalah komoditas dengan eksploitasi yang terjadi, kemandulan, kelumpuhan, ketidakadilan, bahkan penindasan untuk kepentingan pemimpin. Akhir-akhir ini, isu kepemimpinan sudah bagaikan gaya hidup, karena semua orang ingin memimpin. Namun, hal ini mendorong lebih banyak orang lagi menjadi pemimpin meski tanpa kapasitas untuk memimpin. Yang lebih miris lagi adalah pemimpin yang tidak tahu apa yang harus dia kerjakan sebagai pemimpin. Hadirin yang saya hormati, Indonesia membutuhkan pemimpin yang berbelas kasih. Pemimpin yang berbelas kasih yang dapat memperhatikan rakyat-rakyat miskin yang secara tidak sengaja haknya dirampas oleh konglomerat demi mengisi dompet-dompet para pejabat, dan rakyat miskin menjadi konglomerat abadi. Dibutuhkan pula pemimpin gereja, pemimpin rohani yang berbelas kasihan, yang dapat membangkitkan jiwa-jiwa yang tertidur dalam hati nuraninya. Mengapa kita berbelas kasih? Kita masih memiliki harapan, bukan kepada belas kasihan, tetapi kepada Tuhan yang memberikan belas kasihan yang terdiam dalam kedalaman nurani setiap insan. Hai anak muda, change your life and be a good leader. Sampai hari ini, hanyalah belas kasihan yang dapat menduduki karakter utama kepemimpinan di sepanjang zaman. Dengan kata lain, seorang pemimpin tidak dapat memimpin jika dia tidak memiliki belas kasihan. Dengan kata lain juga, semua orang dapat berpura-pura dalam melayani, tetapi orang tidak bisa berpura-pura dalam menaruh belas kasihan.
Keinginan untuk memimpin mungkin ada, tetapi kerelaan hati untuk memimpin sudah memudar. Belas kasihan seorang pemimpin berpusat dalam hatinya. Ketika Tuhan mencari seorang pemimpin, Ia mencari pemimpin yang ingin berserah di bawah kehendaknya. Seorang pemimpin sejati tidak memerlukan rangsangan dari luar untuk mengambil tindakan. Mereka termotivasi dalam diri mereka sendiri, yakni belas kasihan yang Tuhan tempatkan di hati mereka. Hadirin yang berbahagia, marilah lewat tindakan belas kasih di era digital ini, kita bisa menolong sesama yang telah kehilangan kepribadian dan martabat kemanusiaannya, yakni memberi makan pada yang lapar, memberi minum pada yang haus, merawat yang sakit, memberi pakaian pada yang telanjang, menampung orang asing, mengunjungi orang yang dipenjara, mengajar yang bodoh, membimbing yang ragu, menghibur para penduka, menegur para pendosa, menerima orang bersalah dengan sabar, mengampuni dengan tulus orang yang menyerang, mendoakan orang hidup dan mati. Itulah panggilan Tuhan bagi para pemimpin. Maka jadilah pemimpin yang berbelas kasihan. Untuk itu pada saat ini pelaksanaan Temu Akbar OMK Paroki Salib Suci Nias Barat dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang memiliki belas kasihan dan sangat hebat dan luar biasa. Untuk itu saya mengajak teman-teman orang muda Katolik memberikan tepuk tangan yang meriah kepada para pemimpin-pemimpin Indonesia dan pemimpin gerejawi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Ya Abu Shalom. Terima kasih penampilan dari Rayon 2. Sekarang kita panggilkan penampilan yang terakhir dari PA, yaitu dari Rayon 1 atas nama Yakub Rey Sapetrahia. Dipersilahkan. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pastor Paroki Salib Suci, yang terhormat para pastor suster yang melayani di Paroki Salib Suci, yang terhormat para dewan juri, yang terhormat Panitia Temu Akbar Orang Muda Katolik Paroki Salib Suci tahun 2021. Yang terhormat para undangan yang menyempatkan waktu untuk datang bersama-sama dengan kami pada Temu Akbar yang kita laksanakan pada hari ini. Dan yang saya banggakan, orang muda Katolik yang pada hari ini sungguh bersukacita. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan atas kasih dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dalam satu acara Temu Akbar OMK Paroki Salib Suci pada hari ini. Secara pribadi, saya berterima kasih banyak kepada panitia pelaksana kegiatan atas kesempatan yang diberikan, sehingga saya dapat berdiri di panggung ini untuk mewakili Rayon 1 dalam menyampaikan sepatah dua patah kata dalam pidato yang singkat ini. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yakub Rey Sapetrahia. Usia 15 tahun. Saya seorang pelajar di kelas 10 SMA Negeri 1 Sirombu. Saya bergereja di Stasi Santo Petrus Sirombu, Rayon 1 Santa Odilia. Sebelum saya menyampaikan pidato saya, terimalah salam saya dalam bahasa daerah Nias. Yahoo!
Hadirin yang berbahagia, dewasa ini banyak orang berlomba-lomba ingin menjadi yang terbaik, ingin menjadi yang terdepan dan tak terhentikan, ingin menjadi tokoh terkenal, ingin menjadi sosok yang berpengaruh, ingin menjadi pemimpin di masa depan. Kalau sekarang ditanya, milenial, what are your goals in life? Tentu saja jawabannya bukan kaleng-kaleng. Ada yang mau jadi YouTuber, content creator, selebgram. Semua ingin menjadi nomor satu. Semua ingin menjadi kepala, gak mau jadi ekor. Sekarang adalah masa di mana teknologi berkembang dengan begitu pesat. Informasi dari seluruh dunia bisa diakses kapan saja, di mana saja secara real time. Seakan tak terbendung lagi dan tak terbatas lagi. Kita dan gawai sudah seperti satu tubuh, tidak terpisahkan. Bangun tidur, rasanya belum sepenuhnya sadar jika tidak memegang HP. Kayak ada yang kurang, seakan-akan HP itu separuh dari jiwa kita. Seolah-olah ketika berangkat sekolah atau pergi bekerja dan HP tertinggal di rumah, pasti hati gak tenang. Seolah-olah HP memanggil kita untuk menjemputnya. Kira-kira begitulah gambaran situasi saat ini. Ini merupakan keistimewaan sekaligus tantangan terbesar kita sebagai orang muda, generasi penerus gereja. Tergantung sikap kita dalam menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Apakah kita bisa melawan arus atau sebaliknya terbawa arus hingga hanyut dan tenggelam? Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengangkat topik pidato yang berjudul Pemimpin yang Kekinian Takut akan Tuhan. Siapapun bisa menjadi pemimpin. Di negara kita, siapapun bisa menjadi apa yang dia mau, termasuk menjadi seorang pemimpin, karena kita mempunyai hak dasar untuk bebas berekspresi, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk dipilih, dan hak istimewa lainnya. Kita beruntung lahir di Indonesia dan merdeka. Jadi, untuk menjadi seorang pemimpin, hanya butuh usaha untuk mewujudkannya. Negara sudah mendukung. Tinggal kita saja yang berusaha mempersiapkan diri untuk bisa menjadi pemimpin yang baik di masa depan. Pemimpin kalau ditelaah huruf per huruf, ada kata pemimpi di dalamnya. Artinya adalah seorang yang mempunyai cita-cita, impian yang harus diwujudkan. Pemimpin adalah kata yang masih abstrak. Pemimpin adalah satu kata yang belum utuh. Jadi jangan sombong kalau sudah dilabeli sebagai pemimpin. Pemimpin harus diikuti dengan nomina atau adjektiva sehingga jelas dalam memimpin bahwa pemimpin adalah sebuah verba. Misalnya, pemimpin dalam sebuah rumah tangga, kepala rumah tangga, pemimpin harus diikuti. Pemimpin sekolah atau kepala sekolah atau ketua yayasan di sebuah perguruan, pemimpin regu atau sebuah kelompok kecil, ketua kelas, ketua kelompok. Di tingkat yang lebih tinggi ada
pemimpin daerah atau pemerintah, kepala desa, camat, bupati, wali kota, gubernur, dan presiden. Pemimpin di gereja, misalnya ketua OMK, ketua lingkungan, ketua stasi, ketua wanita stasi, ketua kokaba, lektor, pastor paroki, uskup, dan paus sebagai pemimpin gereja Katolik universal, ya, dan masih banyak contoh pemimpin lainnya di dunia, termasuk pemimpin yang memimpin diri sendiri. Jadi sebenarnya kita sudah diberi privilege oleh Tuhan sebagai pemimpin jauh sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Saat saya berada di hadapan Bapak Ibu, saya adalah seorang pemimpin. Saya yang memutuskan untuk tampil pada saat ini di hadapan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Orang muda Katolik yang hadir pada saat ini adalah pemimpin diri mereka masing-masing. Mereka membuat keputusan untuk melaksanakan temu akbar pada hari ini. Jadi, setiap kita yang hadir saat ini adalah pemimpin-pemimpin masa kini. Bapak Ibu hadirin sekalian, seperti yang saya katakan di awal, di era yang semakin canggih ini, banyak pengaruh-pengaruh negatif yang muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi saat ini. Perkembangan teknologi dan informasi menuntut kita semakin banyak belajar agar bisa beradaptasi dan tidak tertinggal dari orang lain. Hal ini bisa juga membuat kita menjadi buas dan tak berakhlak, memperkaya diri sendiri, tamak, dan serakah. Saat ini, semakin mudah mencari solusi atau alternatif untuk memecahkan masalah. Bisa juga menjadi kesempatan untuk bersaing secara tidak sehat dan menjatuhkan orang lain dengan cara yang licik. Tantangan ini tidak akan berarti jika sejak dini kita membekali diri dengan satu trik, yaitu takut akan Tuhan, berbelas kasih, dan siap berdampak untuk orang di sekitar kita. Presiden Jokowi pada puncak peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93, Kamis 28 Oktober 2021 mengatakan bahwa di era digital, generasi pendahulu adalah warga pendatang, pemuda adalah pemimpin di era digital. Masa akan berubah, waktu akan berlalu, tetapi nilai kepemimpinan akan tetap hidup, bahkan bisa diwarisi ke generasi berikutnya. Beberapa ciri yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin di era digital adalah selalu mau belajar, lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, mencari solusi, mendorong ke arah yang positif, bisa menjadi pelatih yang baik, mengungkapkan keramatan, kerentanan, fokus pada tim, berani mengambil resiko, dan penuh tanggung jawab. Pemimpin yang dibutuhkan saat ini adalah pemimpin yang takut akan Tuhan, namun tidak takut mengambil resiko dan bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat. Demikian pidato saya yang singkat ini. Jika ada kesalahan baik dari segi penampilan, tutur kata mohon dimaklumi. Silu sutera simbolo afasi, sobehe silemai bajile seki. Yahoo! Yahoo! Berikan tepuk tangan yang meriah kepada utusan yang satu. Sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Kami ingatkan kembali bahwa waktu sangat diperhatikan. Waktu yang disediakan maksimal 7 menit. Ya, 7 menit. Dan harap kepada kawan-kawan semua, sahabat muda, ini yang terakhir kalinya. Mohon untuk kita tenang di tempat kita masing-masing,
Mari kita dengarkan bersama-sama. Bisa? Ya, terima kasih. Panggilan yang terakhir dari utusan putri dari Rayon 1 atas nama Putri Carolina Kadaili. Kepada saudari dipersilakan. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Yang terhormat para pastor, yang terhormat para suster, yang terhormat para dewan juri, yang terhormat para pengurus OMK mulai dari tingkat stasi, rayon maupun paroki. Yang terhormat para panitia Temu Akbar tahun 2021. Dan terlebih-lebih yang saya banggakan seluruh teman-teman OMK separoki Salib Suci Nias Barat. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Yahoo. Yahoo. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara Temu Akbar. Kita adalah OMK, orang muda Katolik. Kita sebagai OMK di gereja hanya sebatas ikut liturgi seperti drihen, pemazmur, dan lain sebagainya. Seringkali tidak dapat kita maknai dalam kehidupan lainnya, seperti di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Menurut saya pribadi, kita masih memiliki banyak kekurangan, terutama rasa egois yang selalu menghantui anak muda seperti kita ini. Anak muda seperti kita tidak mau jauh-jauh dari elektronik yang kita punya. Contohnya gadget. Bangun pagi yang teringat adalah gadget. Update status di media sosial seperti kebutuhan sehari-hari. Tanpa kita sadari, imunisi rohani kita semakin kering. Perasaan kita kosong. Tidak tahu harus berbuat apa saking candunya dengan gadget. Harusnya kita bisa barengi kegiatan rohani dengan kepintaran teknologi. Oleh karena kekhawatiran itu, saya mengangkat topik pidato saya yang berjudul OMK Pemimpin Milenial. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, peran OMK saat ini sangat penting, khususnya dalam keterlibatan diri dalam kegiatan menggereja. Pemuda milenial yang saya maksud adalah pemuda yang maju, mampu bertahan, unggul dalam persaingan global, berpikir positif, yang selalu berorientasi pada kehidupan menggereja, percaya diri dan bertanggung jawab demi kegemilangan dan keunggulan masa depan. Di zaman milenial ini, banyak pemuda yang salah menggunakan teknologi dengan tidak bermanfaat, sehingga mengakibatkan dampak buruk dalam kehidupan mereka sendiri. Menggunakan teknologi untuk menonton, mengirim, ataupun membagikan video-video yang tidak bermanfaat,
yang sering kita dengar dengan istilah video pornografi. Disusul oleh game online yang membuat lupa akan pekerjaan utama, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Sebab apa yang terlihat oleh mata turun ke hati. Apa yang didengar oleh telinga akan terus diingat dan akan mencoba melakukannya karena rasa penasaran. Contohnya, jika kita menonton langkah-langkah membuat kue, kita menontonnya karena mempunyai tujuan untuk mencoba karena rasa penasaran akan hasilnya. Begitu sebaliknya, jika kita menonton hal-hal negatif, pornografi, drama Korea, film romantis, yakin tidak yakin, percaya tidak percaya, suatu saat pasti akan terjerumus. Ketika kita ingin mengenal seorang yang spesial, semakin lama semakin penasaran, maka kita dipengaruhi oleh keinginan sendiri, yaitu berpacaran tanpa tahu manfaatnya. Seperti akhir-akhir ini, video-video viral yang sering kita dengar di kalangan anak muda. Ibarat seperti seorang pengguna narkoba atau free sex. Berawal dari ingin mencoba dan mencoba, ingin mencoba lagi. Akibatnya rasa malu hilang. Tidak takut berbuat dosa. Yang mana Kristus telah berdiam di dalam dirinya telah pergi oleh karena kurangnya pengendalian diri. Ia lebih suka dengan hal-hal duniawi. Apakah itu disebut sebagai pemimpin? Apakah itu disebut sebagai orang muda Katolik? Apakah itu disebut sebagai pemimpin yang mampu memajukan organisasi? Bagaimana bisa menjadi seorang pemimpin jika ia sendiri tidak mampu memimpin dirinya, tidak mampu mengendalikan dirinya? Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, pemimpin milenial yang diharapkan adalah pemuda yang mampu mengakses teknologi dengan baik dibanding dengan zaman sebelumnya. Artinya, mampu mengikuti perkembangan zaman dari hal-hal positif yang menunjang pengetahuan atau iptek. Bertanggung jawab dan percaya diri dalam mencoba hal-hal baru, menguasai dan memanfaatkan teknologi sebaik-baiknya. Don't let technology control our life. Jangan sampai teknologi yang mengatur kehidupan kita, tetapi biarlah kita yang mengatur dan menguasai teknologi. Lalu apa yang dimaksud dengan pemimpin yang berbelas kasih di era digital ini? Ketika kita menggunakan alat-alat teknologi dengan bijaksana, seperti yang telah saya uraikan tadi, itu artinya kita memiliki rasa belas kasih terhadap diri sendiri maupun terhadap diri sesama. Melalui momen Temu Akbar tahun 2021 ini, saya mengajak OMK supaya menggunakan teknologi dengan bijaksana, jauh lebih aktif dan memberi diri dalam pelayanan gereja untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan attitude, rasa nasionalisme, jiwa yang berpatriotisme yang menyatakan 100% Katolik, 100% Indonesia. Sebab orang muda adalah karunia bagi keluarga,
masyarakat, gereja, bangsa. Karena itu mereka patut untuk tetap didampingi, dianimasi agar nilai-nilai positif yang terkandung dalam diri mereka semakin berkembang dan terwujud dalam kehidupan mereka sehari-hari. OMK adalah fangali berzisi, fangali muu kabono. Demikianlah yang saya sampaikan dengan mengakhirinya sebuah pantun. Silatona duhe gafoa, silatona duhe nahe. Arara bagere ere zihene, loi laluo no avai manaere. Hese hese nazese, faleto fesugahe. Ligi-ligi siliwi, faleto fesumbagi. Burung irian, burung cendrawasi, cukup sekian dan terima kasih. Ya Abu, ya Abu. Mari berikan aplaus yang meriah sekali lagi. Demikianlah penampilan yang sangat Ya. luar biasa. Ya. Demikianlah penampilan peserta pidato kita pada malam hari ini, baik Pak dan B. Mari berikan aplaus yang meriah bagi mereka yang sudah tampil. Untuk berikutnya kepada 3 orang dewan juri kami berunding karena pengumuman tidak langsung kita umumkan malam ini juaranya. Iya, artinya ceria berundingnya bisa nanti setelah ini. Iya. Dan baiknya kita lanjutkan dengan kalau tidak sibuk para juri bisa kita persilakan untuk mengambil di depan untuk ada suatu bingkisan dari panitia. Kepada 3 orang juri kami mohon mengambil tempat di depan. Dan kepada ketua panitia untuk menyerahkan sekedar tanda terima kasih kita kepada para dewan juri. Tes lau pengumuman kera peserta temu akbar. Jadi selaku panitia sangat saya mengharapkan kerjasama ya supaya para peserta ketika tidak ada aba-aba dari panitia untuk keluar dari ruangan ini tidak boleh kemana-mana. Ya, kita harus kerjasama menjaga karena ini bukanlah lingkungan kita. Ya, mari hargailah panitia, panitia juga menghargai saudara-saudara. Ya, ini terutama kepada khusus Rayon 4. Ya, mohon kerjasama dan kepada juga teman-teman yang lain. Jangan sampai berkeliaran. Ya, mari kita menjaga kegiatan kita mulai dari hari ini sampai dengan besok. Harapan kami oleh panitia. Terima kasih. Iya, betul sekali yang disampaikan oleh Ketua Panitia. Harap sekali kepada saudara-saudara semua, teman-teman OMK, untuk kita saling menjaga, karena kita berada pada lingkungan yang notabene bukan lingkungan kita, maka diharapkan sekali untuk kerjasama yang baik. Baik. Maka kita panggilkan mereka, para pemateri kita, yaitu seluruh para religius dan pastor dan suster. Dan juga dipersilahkan. moderatornya. Iya, dan moderator kita ya malam ini sangat luar biasa. Kita dimoderatorin oleh seorang YouTubers. Siapakah itu, Abang? Bapak Urapi Hia SAG. Ya. Tepuk tangan yang Bersama meriah dulu. istrinya. Beserta dengan ibu ya. Iya. Dengan segala hormat kepada seluruh para pastor dan suster, dan juga kepada Bapak Ibu moderator untuk mengambil tempat di depan. Ya, sekali lagi berikan aplaus yang meriah. Iya, dengan warna putih yang mempesona. Nampak kalau satu hati sama warna bajunya. Iya. Baik, kepada pemateri kami mohon mengambil tempat.
Moderator kita sudah siap siaga untuk melaksanakan tugas. Dan seterusnya kami kembalikan kepada kedua moderator. Baik, terima kasih. Selamat malam semua. Saya merasa adik-adik OMK pasti capek ya. Dari wajahnya kelihatan sudah letih. Ya benar ya. Tapi yakinlah malam ini melalui sharing dari para religius kita nanti mungkin ada sesuatu yang baru yang bisa dapatkan. Amin ya. Amin. Sebelum kita mulai sambil menunggu para pastor kita, suster tampil di depan umum ini. Mungkin ada baiknya kita sedikit berdiri dulu, boleh ya? Saya mohon adik-adik berdiri semua. Biar menurunkan tadi yang sudah masuk. Ya. Karena saya tahu biar kalian relax. cukup capek hari ini. Kita tahu kalian cukup capek. Dan kami undang seluruh para suster, beberapa ini yang pemain keyboardnya Pak. Mainkanlah. Kita sama-sama nyanyi Yesus kekasih jiwaku ya. Yesus kekasih jiwaku. Mohon bersabar. Sebentar lagi kita akan bernyanyi bersama-sama. Ada yang sudah ngantuk? Maka obatnya adalah silakan bersabar. Kita sama-sama. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasihku, sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Musik, kami
persilakan para romo, suster untuk mengambil tempat yang telah disediakan oleh panitia. Pastor Paroki, selamat datang. Kami persilakan untuk mengambil tempat. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh percaya padamu, karena kasihmu padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Yesus kekasihku, dengan gendang ku puji dengan tetapi ku bernyanyi haleluya. Yesus kekasih, sayang disayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Terima kasih. Kami persilakan kembali duduk. Silakan ambil posisi yang nyaman. Sekali lagi kami berharap dengan lagu tadi sudah sedikit meregangkan otot-otot yang mulai kram ya. Baik. Bagaimana suster? Masih kita menunggu. Iya, kami panggil sudah ada OSC, kemudian SDC belum? OSU udah ya. Sudah, kemudian SDC yang belum. Kongregasi suster SDC. Kemudian Alma sudah dan CB, suster CB. Mohon mengingat waktu kita sudah agak larut malam. Ya. Dengan lemas inada. Ya, tinggal dari apa SDC yang belum ya, SDC. Ya, tinggal SDC. Silakan Suster Silvi dengan segala hormat. Baik, tinggal satu lagi yang masih belum datang, Suster SDC. Kita masih menunggu. Suster SDC. Suster SDC masih belum datang. Oke, yang sudah ada dulu ya Pak Sore. Baik. Kami persilakan Suster Stefani mengambil tempat. Iya, Projo juga. Ya. Nah. Amada Projo ya. Projo, baik.
Bu, Iya. sebelum acara ini dimulai, saya ingin sedikit bertanya. Dari tadi siang ya, dari tadi pagi sampai malam ini, kira-kira kesan ibu berhadapan dengan adik-adik ini gimana ini? Melihat kaum muda ini. Melihat semangat mereka ini bagaimana? Ya, menurut kesan saya ya. Iya. Beb ya, sayang. Kali ini saja. Besok tidak ada lagi panggil-panggil sayang. Besok panggil Ama Gisel. Sekarang Beb dan sayang. Menurut kesan saya ya sayangnya. Iya. Setelah saya memperhatikan dalam sepanjang hari ini, Iya. kaum muda ini begitu antusias mereka ya. Antusias. Dalam mengikuti Oke. temu akbar yang dilaksanakan pada hari ini. Dan mudah-mudahan dengan ada pertemuan ini mereka semakin menjadi terpanggil untuk menjadi Semoga menjadi seorang pastor atau dan suster. suster, Tapi ya. kalau saya lain loh sayang. Kenapa Aku sayang? pengen muda lagi. Kok awe muda? Tahu kalau pengen muda lagi, aku pengen kembali mau jadi pastor. Lalu Boleh? saya bagaimana? Saya dikemanakan? Ya, tapi Aku nggak apa-apa minta- ya, nggak mungkin lagi. Kan aku nggak minta mungkin. anaknya. Kan permintaan saya mustahil. Ya, Kan itu keinginan ada. saya pengen muda lagi loh. Seperti ada ini kan ganteng ya, ganteng loh. Jadi Iya, betul. bisa jadi calon pastor. Kalau saya nggak mungkin lagi lah. Saya pikir Nggak mungkin bisa, kedua kan? kalinya, nggak mungkin lagi sayang ya. Tapi Oke kalau- baik, karena kalau semua bisa- utusan sudah datang, kita mulai saja ya. Jangan dibelakangi para imam dan suster kita, nggak sopan loh. Jadi sacrilegious kita nanti. Sekali, Harus kita maaf. meminggir. Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan, saya Ama Gisel. Dan saya Ina Gisel Hia. Kami akan menemani Anda 1,5 jam ke depan dalam acara Tolsop asiknya menjadi pastor dan suster. Tepuk tangan yang meriah. Baik. Teman-teman, dulu istri saya ini bukan Katolik loh. Dia Protestan. Betul sekali. Betul. Jadi saya mau tanya nih malam ini kesaksianmu loh. Ya. Dulu kan sebelum mengenal saya kamu itu Protestan. Setelah mengenal saya menjadi Katolik. Ya. Apa yang kamu rasakan setelah menjadi Katolik? Yang saya rasakan setelah menjadi Katolik. Yang tegas lah supaya didengar ada ini. Jangan hanya bisik-bisik kita Dulu. berdua loh. Dengarkan dulu, saya lagi berbicara. Iya. Ya sayang. Dulu sebelum saya menjadi Katolik, Iya, yang pendek-pendek aja sayangnya. Jangan mau yang panjang-panjang ya. hanya sedikit. Iya. Saya tidak mau memanjangkan. Iya. Saya dulu mengajar di SMK Negeri 1 Lahomi. Iya. Dan di situ ada salah satu teman saya yang sudah menjadi Katolik, sering diajaknya saya berdoa di kapel pastoran Mandehe. Mandehe ya, di kapel pastoran Mandehe. Terus. Iya, betul. Lalu kalau saya lihat para pastor dan suster itu, Iya. saya mendapatkan sesuatu dari jiwa yang tidak saya dapatkan selama ini. Itu luar biasa. Betul. Luar biasa ya. Betul. Ya. Sehingga setelah saya menjadi Katolik, menjadi istri saya, Ya, ya. saya lebih mengimani yang namanya kekatolikan ini. Luar biasa ya. Betul sekali. Luar biasa Ini imanmu mantan ya. murid saya ini si Gratianus ya. Ya. Mantan murid saya si Gratianus. Dan setelah saya masuk Katolik ini, saya sangat mengimani kekatolikan ini. Karena saya di sini tumbuh keimanan saya yang sebenarnya. Luar biasa. Iya betul. Itu juga yang membuat saya kagum dengan Katolik. Mengapa? Ya. Karena hanya di Katolik ada orang-orang yang terpanggil secara khusus untuk mengabdi Tuhan. Betul sekali. Itulah yang disebut Hebat. oleh adik-adik kita tadi yang bawa acara sebelumnya, para religius. Iya. Biarawan, Biarawati. biarawati. Iya. Tapi sayang, Kenapa sayang? sebelum kita melanjutkan ini, Iya, para pastor ini, para suster udah mau gelisah ini. Belum ya? saya Iya. mau bertanya dulu. Iya, pertanyaannya jangan macam-macam lah. Tidak macam-macam, hanya Iya. satu macam. Apa? Dulu dengar-dengar sayang sudah pernah jadi calon ya. Siapa yang pernah jadi calon? Calonmu ya, saya calonmu dulu. Iya. Calon pastor. Kok tanya calon pastor saya? Iya, Banyak loh calon pastor dulu, banyak. Kalau saya nggak ada lagi deh. Yang di situ bukan yang lain-lain. Iya, dulu saya pernah, tapi saya harus kembali lagi karena panggilan hatimu itu kamu manggilnya Masa mengisi sih? hatimu loh. Masa sih? Saya salahkan Bagaimana dirimu. begitu?
Masa sih? Tapi asal kamu tahu ya, asal kamu tahu, asal kamu tahu ya, sampai saat ini kamu itu nomor 2 di hatiku, biar kamu tahu. Itu. Iya. Iya. Selingkuh ya? Ya, saya selingkuh. Kenapa? Sama siapa? Saya selingkuh lah. Sama siapa selingkuhnya? Pokoknya ada deh. Saya selingkuh. Tolong dong ceritain. Sama siapa? Mau tahu? Mau tahu sama siapa saya selingkuh? Mau tahu banget. Tahu. Aku selingkuhnya sama Yesus. Jadi kalau kamu pun meninggalkan aku, orang-orang yang saya cintai, tapi Yesus tidak pernah meninggalkan saya. Inilah kehebatan para suster kita. Tepuk tangan yang meriah untuk para suster dan pastor kita. Adik-adik yang terkasih, di paroki kita ada beberapa tarekat yang berkarya. Yang pertama adalah Pastor OSC. Di mana ya kira-kira sudah kenal ya? Pastor OSC sudah kenal di sini? Sudah. Dengan segala hormat kami persilakan, siapa tahu ada yang belum kenal. Ya, kami persilakan bagaimana ciri khasnya jubahnya seorang OSC. Kami persilakan di depan ini, kami belum tahu. Ya, kita persilakan dengan segala hormat. Pastor kami yang memiliki spiritualitas OSC. Kami persilakan untuk berdiri. Kasih tepuk tangan yang meriah. Yang berikut sayang, itu Ordo Santa Ursulin. Kenal nggak itu? Yang mana itu? Yang di Onolimbu ya? Yang di Onolimbu, yang ada di panggil-panggil, yang ada oma-oma itu loh. Yang ada oma-oma. Iya, mungkin adik-adik belum kenal Ordo Santa Ursulin. Kami persilakan untuk berdiri. Tepuk tangan untuk suster. Ini Ordo Santa Ursulin ya. Yang berikut adalah siapa sayang? Yang berikut adalah STC. Yang mana itu? Saya kurang tahu juga dia. Wah, langsung berdiri. Tepuk tangan untuk suster STC. Abu, yang pakai putih abu. Iya, yang berikut adalah Kongregasi Carolus Borromeus. Kenal nggak itu ya? Yang mana itu? Itu loh yang suka nyuntik-nyuntik orang itu loh. Saya lari. Mau kemana? Dia nggak suntik kamu malam ini, aku yang suntik kamu nanti deh. Macam-macam aja. Macam-macam aja. Oke, kami persilakan. Sorry. Kami persilakan suster kami Carolus Borromeus ini ya, suster dari Kongregasi Carolus Borromeus yang ada rumah sakit klinik pertama di Mandehe. Yang berikut adalah ada deh yang suka anak-anak itu, orangnya sedikit gemuk-gemuk, kemudian suka masak, pinter masak. Itu. Yang mana itu? Ada. Guru TK ya? Iya, guru TK. Yang mana ya? Ada deh. Ada di sini? Kita beritahu nggak namanya? Boleh, nama kongregasinya. Boleh. Dia adalah Suster Alma. Tepuk tangan untuk Suster. Ya, luar biasa. Oh, adik-adik silakan main-main ke Susteran Alma. Suster kita Teresa ini enak kalau masak. Ya, enak ya. Kapan-kapan suster ya masak untuk yang sebanyak ini ya, sekali. Yang terakhir tamu kita dari keuskupan ya, khusus yang menangani bidang kepemudaan ya Pak. Kepemudaan ini agak berbeda nanti mungkin dari keterangan berbeda dari pastor OSC dan suster-suster karena ada sedikit ciri khas dari beliau ini. Kita persilakan memperkenalkan diri Pastor Projo. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Nah, permainan kita malam ini bukan kita berdua maksudnya, permainan acara kita ini kita berikan kesempatan kepada para pastor dan suster kita 10 menit untuk mempresentasikan apa gambaran tentang tarekat atau kongregasinya. Masing-masing. Selebihnya nanti kita berikan tanya jawab dari adik-adik kita. Boleh. Nah, karena itu saya tertarik loh melihat penampilan yang suka nyuntik-nyuntik tadi. Iya kah? Jadi kita persilakan langsung suster dari Kongregasi Carolus Borromeus untuk memperkenalkan diri sekaligus tarekannya. Tepuk tangan untuk Suster Selvi. Silakan. Baik, masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Kalau masih ada sukacita kita nyanyi sebentar. Di dalam sukacita, sukacita di hatiku ya. Kita bagi dua. Ya, sebelah sini, sebelah sana. Ya, di sini di dalam sukacita, sukacita di hatiku. Di sini di dalam susu kakak cicita di hatiku. Gitu ya. Di hatiku selalu, bisa kan? Ya.
Sekarang kita mulai. 1, 2, 3 di dalam. Semangat di hatiku, Di hatiku, di dalam sukacita, sukacita di hatiku, di hatiku selalu di dalam susu kakak cici tata di hatiku, di hatiku, di hatiku, di dalam susu kakak cici tata di hatiku, di hatiku selalu. Sekarang bersama-sama. Di sini dalam sukacita, sukacita, di sini dalam susu kakak cicita, ya. Ya, baik. Ya. Ayo. Di dalam susu kakak cicita di hatiku, ya. 1, 2, 3 di Di hatiku, di hatiku, di hatiku, di dalam susu kakak cicita di hatiku, di hatiku selalu. Stop. Baik, kalau tidak kenal dengan CB, kita akan buat yel-yel CB, ya. Yel-yel CB-nya itu, ya. Jadi yel-yel CB-nya begini bunyinya. We are CB, CB, we are CB, CB, CB is the family, the forever and everyone, the offer respect for everything. CB, CB, forever, forever. CB, CB, forever, forever. Gitu ya. Ya, ulang ya. We are CB, gitu ya. 1, 2, 3. We are CB, CB, we are CB, CB, CB is the family, the forest for everyone, the forest for everything. Ya. Ulang ya. CB is the family, to offer respect for everyone, to offer respect for everything. Ya. To offer respect for everyone, to offer respect for everything. CB, CB, forever, forever. CB, CB, forever, forever. Sekarang tangannya begini. We CB, 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 forever. to offer respect for everything, ya. To offer respect for everyone, to offer respect for everything. CB, CB, forever, forever. CB, CB, forever, forever. CB, CB, forever. Ya, ulang ya. Ulang dulu ya, saya dulu ya, nanti baru dengarkan ya. Gini ya. Gini ya. CB, CB, we are CB, CB, CB is the family, to offer respect for everyone. Baik, itu yel-yelnya CB. CB itu bukan cewek brengsek, ya, bukan cewek
cowok brengsek ya. Jadi CB itu adalah Suster Cinta Kasih Sin Carolus Borromeus. Pendirinya adalah Sin Carolus Borromeus. Maka dari itu akan ditayangkan siapakah CB itu, pendirinya siapa, visi misinya siapa, karyanya apa saja, dan ada di mana saja. Silahkan menyimak, nanti akan ada pertanyaan. Siapa yang bisa menjawab akan mendapat hadiah. Oke, silakan. Ya. Belum masuk. Ya, sambil nunggu ya. Sambil nunggu videonya ya, kita ulang lagi ya. We all CB, CB. We all CB, CB. CB is the family to offer respect for everyone, to offer respect for everything. CB, CB forever, forever. CB, CB forever, forever. CB, CB forever. Selesai. Oke, kita mempersembahkan CB ya. Silakan menyimak. Mohon kepada adik-adik kami supaya bisa lebih menenangkan diri di tempatnya. I'm the one, yeah. I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of all those other imitators. Don't let the only real one intimidate ya. See you watching go out at a time now. I'm the one, yeah. Ooh, 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 ooh. I'm the one, ooh, ooh, ooh. I'm the only one, ooh, ooh, ooh. I'm the one, ooh, ooh. I'm the only one, Don't think about it, just move your body. Listen to the music, sing oh eh oh. Just move those left feet, go ahead get crazy. Anyone can do it, sing oh eh oh. Show the world you got that fire. Feel the rhythm getting louder. Show the world what you can do. Prove to you got the moves. I don't know about you, but I feel better when I'm dancing. Yeah, yeah. Better when I'm dancing. Yeah, yeah. And we can do this together. I bet you feel better when you're dancing. Yeah, yeah. When you finally let go and you slay that solo, 'cause you listen to the music, say oh
tepuk tangan. Baik, itulah Suster Selbe karya-karyanya dan juga di mana saja berada dan berkarya. Termasuk di Nias tadi yang jalan jelek itu, yang ada perahu itu saya ke Lohanoyo itu ya. Nah, karena waktu lebih dari 10 menit ya, jadi saya sampaikan kembalikan waktu kepada pembawa acara. Nanti hadiahnya belakangan, tanya jawabnya. Oke, terima kasih. Terima kasih Suster, luar biasa. Adik-adik, saya tahu bahwa banyak pertanyaan di hatimu. Tetapi begini saja, kita selesaikan dulu semua para pastor dan suster kita presentasi. Tolong catat yang menjadi pertanyaanmu. Setelah semua dipresentasikan oleh para pastor, ciri khasnya masing-masing, nanti baru kita menyampaikan pertanyaan. Sepakat ya? Sepakat? Sepakat. Baik, berikut. Tolong dipersilakan Bu. Untuk berikut dipersilakan kepada Suster SDC. Dipersilakan. Terima kasih Pak Gisel. Selamat malam teman-teman. Masih semangat? Mana semangatnya? Mana semangatnya? Oke, saya tidak menyediakan seperti yang Suster Sebe tadi tayangkan. Saya menyampaikan dengan suara saya. Jadi sebelum saya menyampaikan siapa kongregasi kami, dari mana asalnya, teman-teman kita bernyanyi dulu, berdiri semua. Supaya kakinya agak, urat-uratnya agak lurus. Satu kali saja. Mungkin teman-teman pernah dengar lagunya. Aku salam kamu, kamu salam aku salam kamu, kamu salam aku kamu salam salaman. Aku salam, 1, 2, 3. Aku salam kamu, kamu salam aku salam kamu, kamu salam aku kamu salam salaman. Satu kali lagi nanti kita akan buat gerakannya. Aku salam kamu, 1, 2, 3. Aku salam kamu, kamu salam aku salam kamu salam aku kamu salam salaman. Pastor Alfon minta bantu saya buat gerakannya. Kita lihat gerakannya dulu ya. Aku salam kamu. Ya. Oke, kita ulang ya. Aku salam kamu, 1, 2, 3. Aku salam kamu, kamu salam aku salam kamu salam aku kamu salam salaman. Oke, di tengah Pastor mari. Aku salam kamu, 1, 2, 3. Mari Pastor. Kita ulang. Aku 1, 2, 3. Aku salam kamu, kamu salam aku salam kamu salam aku kamu salam salaman. Satu kali lagi, kurang cepat. Oke, aku salam kamu. Lebih cepat ya gerakannya. 1, 2, 3. Aku salam kamu, kamu salam aku salam kamu salam aku kamu salam salaman. Oke, terima kasih. Silakan duduk.
Terima kasih teman-teman, jadi sudah berdiri. Kakinya agak urat-uratnya sedikit lurus ya. Baik, langsung saja, nama saya Suster Henrika Herniwati Daily. Saya berasal dari Pulau Nia sama-sama dengan teman-teman yang ada di sini. Saya kongregasi Suster SDC, kepanjangannya Surdela Carita. Kalau bahasa kita Suster Cinta Kasih dari Santa Yohana Antida Turet. Kongregasi kami pusatnya di Roma. SDC berkarya di 32 negara. Ada di Eropa, di Asia, di Afrika, dan Amerika. Jadi di Indonesia, di Asia termasuk Indonesia. Jadi kongregasi kami di Indonesia kecil. Khususnya hanya tinggal di Kalimantan Barat, di Jogja, dan di Nias. Kami di Nias ini satu komunitas saja. Jadi kami berkarya di mana di Nias ini? Di paroki. Di paroki mana dan di keuskupan. Di keuskupan kita ini Keuskupan Sibolga, Paroki Salib Suci Nias Barat. Kami berkarya di mana? Khusus kami berkarya di sekolah PAUD yang anak yang masih kecil-kecil. Jadi itu karya kami setiap hari. Dan kami punya juga asrama putri di Manrehe. Itu karya kami di Nias. Jadi apa tadi tema yang disampaikan pada malam hari ini? Apa enaknya menjadi pastor dan suster? Secara rohani saya apa sih enaknya jadi suster? Secara rohani ya. Saya senang karena saya banyak waktu bertemu dengan Tuhan. Waktu berdoa saya bisa saya sendiri. Saya bisa berdoa di kapel, di kamar saya. Jadi bukan saya puji diri saya di kamar itu ada tempat untuk saya berdoa. Itu kebahagiaan saya sebagai suster. Secara rohani. Nah, secara jasmani, kebahagiaan saya itu pertama, saya tidak sibuk mengurus anak dan berpikir apa yang saya makan besok, apa sih yang saya akan berikan untuk anak saya besok. Dan saya harus mengurus suami, itu saya tidak pikirkan. Saya makan apa, saya buat apa, saya pergi kemana, harus bagaimana ya. Jadi tidak kepikiran ke situ. Jadi itu enaknya saya menjadi seorang suster. Lalu sukanya lagi seperti ini kan saya bisa berbicara dengan teman-teman. Tidak semua loh, tidak semua seperti ada waktu kita berbicara, bertemu seperti ini saya bisa bertemu dengan teman. Kalau saya tidak jadi suster, mungkin saya tidak bisa berbicara bersama teman pada malam hari ini. Benar enggak? Siapa yang mau jadi suster? Siapa yang mau jadi suster? Bukan hanya ini, para suster banyak sekali di sini. Ini Pastor Alphonse, tidak mungkin dia jadi suster. Nah, ya, ini kayaknya tidak ada yang berminat menjadi suster. Mau menjadi pastor siapa? Yang bercita-cita menjadi pastor. Wow, tidak ada ya. Orang suster. Ada, ada satu. Nanti Pastor Umar dengan pastor yang daftar itu ya, ada calon ya. Ada calon satu pastor. Nah, mantap. Oke. Nah,
Baik teman-teman, apalagi sukanya, sukacita lagi bertemu dengan semua orang. Kami atau sebagai suster itu diterima oleh umat, datang ke rumah umat, umat senang menyambut kami. Itu saya senang. Nanti ke stasi, umat juga menyambut kami dengan sukacita. Mereka memberikan apa yang mereka punyai untuk pastor dan suster. Itu tidak semua orang seperti itu. Umat itu kadang kalau orang bukan pastor dan suster, tidak secepat itu mereka mau melayani, lembut, halus. Jadi itu yang saya senang sebagai suster. Jadi saya bangga, itu enaknya menjadi seorang suster. Terima kasih teman-teman, mungkin sudah lebih dari 10 menit. Jadi ini yang saya bisa sampaikan. Kalau mau lebih mengenal SDC langsung saja di tempat, bisa bicara dengan saya. Terima kasih. Sebelum saya akhiri, kita menyanyikan lagi lagu yang tadi. Bukan salam lagi. Aku senggol kamu, kamu senggol aku. Mari kita berdiri. Aku salam kamu, sama nadanya ya. Aku senggol kamu. Mari teman-teman. Ini begini dia, sister. Nah, aku senggol kamu, kamu senggol aku. Aku senggol kamu, kamu senggol aku. Aku kamu senggol-senggolan. Oke, sama-sama. 1, 2, 3. Aku senggol kamu, kamu senggol aku. Aku senggol kamu senggol aku. Aku kamu senggol-senggolan. Oke, terima kasih. Yahoo. Luar biasa, luar biasa, Sister. Jadi adik-adik, nanti kalau pulang ke rumahnya masing-masing, ingat saja kalau tetap ingat Suster Hendrika itu, ingat senggol-senggolan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita persilakan Ya, untuk selanjutnya. Pastor Alphonse, tamu kita khusus dari Sibolga, untuk memperkenalkan kongregasi atau semacam itu. Dipersilakan. Oke, salam. Teman-teman, kalau para suster suruh nyanyi, saya mau suruh yel-yel. Kalau saya tanya siapa kita, jawab OMK. Siapa kita? Indonesia. OMK, Joyful Joy. Oke? Siapa kita? OMK. Siapa kita? Indonesia. OMK, Joyful. Terima kasih. Saya tamu dadakan dan tidak ada di dalam list pembicara malam ini. Tapi apa boleh buat, nasib harus tampil tanpa persiapan. Saya mau tanya, menurut kalian, jujur, menurut kalian, siapa yang paling ganteng antara saya atau Pastor Dekanus? Siapa? Siapa? Dekanus atau saya? Siapa yang milih Dekanus angkat tangan? Yang memilih saya siapa? Woi. Baik. Teman-teman, saya adalah imam diosesan atau kerap dikenal dengan istilah projo. Biasanya di belakang nama kami seperti OSC, SDC dan lain-lain, kami disingkat PR. Tahu artinya PR? Apa? Nein. PR itu pria romantis. Wajar kalau kalian mengaku saya yang paling ganteng antara saya dengan Dekanus. Ya toh? Iya. Jadi PR itu adalah imam diosesan, imam milik keuskupan. Kami bukan misionaris. Kami tidak tinggal di dalam biara.
kami tinggal bersama dengan umat di tengah-tengah umat di paroki. Ada satu slogan mengatakan, keuskupan tanpa imam diosesan bagaikan singa ompong, gitulah katanya. Siapa pimpinan kami? Pimpinan kami adalah uskup di keuskupan. Sekarang kita memiliki uskup baru, siapa namanya? Siapa? Hanya enggak jelas. Ya, Monsignor Franciscus Naga. Beliau juga dari kalangan imam diosesan. Kami tidak mengikrarkan kaul seperti saudara OSC, saudara SDC, saudari SDC, Alma, CB, dan Carolus Ursulin Osu. Ada 3 kaul, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kami tidak mengikrarkan kaul, kami tidak ada kaul kekal, tetapi kami menghayati dalam konteks janji. So, teman-teman yang terkasih, imam diosesan di keuskupan kita sekarang jumlahnya kalau saya tidak salah 47 orang. Minus uskup. Karena uskup itu adalah milik semua orang. Milik seluruh gereja. Dan kami juga para imam adalah milik gereja. Kalau ditanya apakah enak jadi pastor, saya mau mengatakan enak banget. Enak banget. Enaknya di mana? Anda tahu bahwa pastor itu tidak memiliki kekayaan. Kalau seorang pastor pindah, apakah Anda pernah melihat seorang pastor pindah membawa mobil, membawa motor yang sehari-hari dipakai? Tidak kan? Kalau seorang PNS pindah, bawa mobil, bawa motor, harta bendanya. Paling yang kami bawa adalah buku-buku pribadi dan pakaian kami. Tetapi kami itu sangat kaya. Kaya dalam hal iman dan kaya dalam kebersamaan dengan umat. Yang paling enak untuk menjadi pastor adalah ketika kita dirindukan kehadirannya oleh setiap keluarga-keluarga Katolik. Betul tidak? Saya mau tanya, siapa yang tidak senang di antara teman-teman OMK dikunjungi pastor rumahnya? Adakah? Ada? Siapa yang rindu dikunjungi pastor? Tunjuk tangan. Semua. Kalau begitu, siapa yang mau menjadi pastor? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan yang mau menjadi pastor. Ada? Yang di pojok sana, siapa bernama? Hah? Berdiri, berdiri, berdiri. 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 Ayo berdiri ya. Siapa namamu? Siapa namamu? Nusra. Putra. Putra. Putra, saya tidak mau mengatakan kamu harus jadi projo. Imam itu milik seluruh gereja. Yakinlah, mau menjadi pastor seperti apapun, entah OSC, entah projo, entah kapusin, entah agustinian, atau apapun itu, kamu dimiliki oleh Kristus seutuhnya. Teman-teman yang terkasih, terakhir, hidup seorang imam itu selalu tidak pasti. Tetapi satu hal yang pasti, ketika Anda mengatakan ya pada panggilan Allah, Allah tidak menjanjikan sesuatu yang usang kepadamu. Allah menjanjikan kebahagiaan untukmu. Dan meskipun kebahagiaan itu dapat kita peroleh dari jalan-jalan salib, sampai pada akhirnya sukacita Allah akan penuh di dalam dirimu. Well, Santo Yohanes Paulus II, pelindung orang-orang muda Katolik, pernah mengatakan, sampai kapanpun dunia membutuhkan imam. Teman-teman orang muda yang cowok-cowok yang ganteng-ganteng ini,
Gereja membutuhkanmu, dunia membutuhkanmu, pastor paroki membutuhkan kamu, uskup membutuhkan kamu. Buka hatimu kepada panggilan Allah. Amin. Terima kasih. Luar biasa, masih semangat? Semangat. Halo. Hai. Halo, halo. Ini tadi pastor kita, Pastor Alphonse, semangat spiritualitas panggilannya adalah projo, pria romantis. Karena itu aku mau tanya satu aja dulu ya, Magisel, saya juga termasuk pria romantis. Aku ingin bertanya, apa sih perbedaan bendera dengan aku, dengan saya? Bisa nggak jawabnya? Bagaimana jawabnya ya? Perbedaan bendera dengan saya. Perbedaan bendera dengan. Iya. Kalau bendera. Kamu masuklah saya. Perbedaan bendera dengan kamu. Iya. Tahu nggak? Saya nggak tahu. Nggak sih. tahu dia ya. Saya nggak tahu. Kita beritahu nggak? Gini loh sayang, bendera itu kan berkibarnya di langit. Iya betul. Tapi kalau kamu berkibarnya di hatiku. Terima kasih, selanjutnya kita persilakan Suster Alma untuk memperkenalkan diri. Dipersilakan. Halo. Halo. Masih pengen senggol-senggolan? Masih pengen senggol-senggolan? Oke, kalau pengen senggol-senggolan, mari kita berdiri supaya tidak capek. Dengan senggol-senggolan, semoga tumbuh rasa cinta. Dengan senggol-senggolan, yang penting jangan di tempat yang gelap. Ya. Nanti setan lewat. Oke. Kita tidak akan berbicara yang muluk-muluk. Kita berhadapan-hadapan. Mudah sekali kok. Kita akan mengadakan ya, tepuk cinta, nggak usah sulit-sulit ya. Nanti hunya ditempatkan di wajahnya supaya nanti ada reaksinya. Nah, nanti kalau kamu tumbuh rasa cinta, oke, ya. Oke ya, tepuk cinta. Kamu cinta. Semua cinta. Cup. Nah, itu kan masih di sini berhadapan. Supaya ada aliran darahnya. Ya. Nggak usah malu, katanya mau senggol-senggolan. Oke ya. Tepuk cinta. Aku cinta. Cup. Cup-cupnya belum mendekat. Berarti masih hair. Saling mendekat sampai muka ke muka, agak dekat sedikit, tapi tidak boleh senggol, Oke ya. Tepuk cinta. Aku cinta. Semua cinta. Cup. Wah. Oke. Silakan duduk. Ya, kami adalah Suster Alma. Di sini kami ada 3. Yang paling cantik di antara 3 itu adalah saya. Ya, saya yang paling gemuk. Lalu ini ada suster 1, yang 1 jaga anak-anak supaya tidak keliaran kemana-mana. Jadi kami ada 3 suster. Alma itu apa? Lalu karyanya apa? Lalu pendirinya siapa? Nanti kita akan melihat di dalam tayangan. Jadi untuk itu simaklah dengan baik-baik. Dengarkan dengan baik-baik. Lihatlah dengan baik-baik. Lalu siapa tahu ada yang tertarik, oke. Andaikan tidak juga tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Jadi ibu rumah tangga juga bagus. Jadi suster juga bagus, jadi pastor oke juga bagus. Untuk itu marilah kita simak bersama-sama
tayangan yang ada di layar. Terima kasih. Indahnya panggilan Tuhan. Alma Putri, remah rumah untuk orang miskin, cacat, dan terlantar. Halo, selamat datang di Tarekat Alma Putri. Alma Putri adalah asosiasi lembaga misionaris Alma Putri yang didirikan oleh Romo Profesor Dr. Paulus Henricus Jansen CM di Madiun pada tanggal 8 September 1963 bertepatan dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria. Bersama dengan pesta kelahiran Santa Perawan Maria, Alma Putri juga lahir dalam keluarga Vincenzian. Hidup dan karyanya di bawah perlindungan Santa Perawan Maria dan Santo Vincentius de Paulo. Alma Putri juga menimba inspirasi rohani dari Santa Teresa dari Kalkuta dan Jean Pania. Tahap pembinaan aspiran 1 tahun, postulat 1 tahun, novisiat 2 tahun, juniorat 6-9 tahun. Kami mempersembahkan diri dalam kaul privat dari nasihat Injil, kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan. Kami adalah tarekat hidup bakti yang terpanggil demi terwujudnya secara efektif dan nyata pesan Injil Yesus Kristus bagi orang miskin, cacat, dan terlantar dengan cinta kasih semesta. Kami hidup dalam 8 keutamaan: kesederhanaan, kerendahan hati, kelembutan hati, mati raga, semangat penyelamatan jiwa-jiwa, rukun, gembira, dan kasih pelayanan. Orang miskin, cacat, dan terlantar adalah tuan dan majikan kami. Dalam semangat cinta kasih membangun dunia baru, kami hadir untuk menjangkau yang tak terjangkau melalui misi iman dan misi kasih. Bapak pendiri memulai Alma Putri untuk hidup bersama dengan anak dan orang disabilitas, serumah, sekamar, semeja makan, sehati, dan sejiwa. Alma Putri hidup di dunia ramai bersama para kaum miskin, cacat, dan terlantar untuk mengusahakan kesempurnaan cinta kasih dan berusaha untuk melaksanakan pengudusan dunia. Ya, selain tadi singkatan ALMA itu adalah Asosiasi Lembaga Misionaris Awam. Jadi kami beda dengan para suster lain, kami adalah sama seperti Pastor Alfon, itu kami adalah hidup di dalam masyarakat ya, dalam masyarakat. ALMA itu nama kerennya Aku Lama Menanti Anda. Semoga Anda tergerak untuk membantu anak-anak miskin dan terlantar. Aku lama menanti Anda. Alma, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada Pastor Dekanus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Bersama-sama. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, makanlah
Itulah panggilan kami para OSC. Biarlah hidup kami dipakai Allah sesuai rencananya. Rencananya yang bagaimana? Saya bersama Pastor Purwo itu punya grup band musik dulu. Waktu rambut saya masih panjang, ya. Namanya Bujang Lapuk. Nyanyinya lagu-lagu Kus Plus, ya. Begini nasib jadi bujangan. Nyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Belum. Musik. 1, 2, 3. Begini nasib jadi bujangan. Ketinggian kah? Kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Hati senang walaupun tak punya. Kita berdiri nyanyi, ya. Kita berdiri nyanyi bersama-sama. Ama Gisel, Ina Gisel. Sambil goyang. Begini nasib jadi bujangan. Tangan di atas. Kemana-mana, asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Bohong. Hati senang walaupun tak punya uang. Begitu saja jadi bujangan. Kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Tepuk tangan untuk kita semua. Jadi inti sebuah panggilan, ya. Inti sebuah panggilan bagaimana membuat kita ini senang. Ini intinya. Apapun jalan hidup kita, kalau kita jalani dengan senang, pasti akan membuat hidup kita sungguh luar biasa, ya. Saya tidak akan menjelaskan OSC seperti apa, tapi mungkin besok brosurnya saja saya akan kasih. Ya. Ya. Karena kenapa nanti lama, ya? Yang terpenting sekali lagi, apapun jalan hidup kita, jalani dengan senang. Ya. Kemana-mana senang, di sini senang, di sana ada lagunya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Inilah OSC yang membuat awet muda. Kalau kita lihat ke belakang ada Madaka Falo.
Ya. 84 tahun beliau usia tahun ini. Tapi wajahnya kayak bayi. Ya. Apalagi kalau senyum. Melebihi bayi karena kadang-kadang giginya copot. Nah, mengapa beliau seperti itu? Satu, hidupnya selalu senang. Dua, melihat segala sesuatu baga. Ya. Siapapun nggak punya mata pun baga. Ya. Jalannya begini baga. Ya. Senang dan baga. Ya. Ini menjalani hidup panggilan. Berikutnya, Amada Kapalo 84 tahun. Saya berapa tahun? Saya berapa tahun ya? Mungkin 1, 2, 3, 4 ya. Baru 50 tahun. 50 tahun ini. Jadi 71, sekarang 2001. Jadi 50 tahun. Awet muda kan? Kemana-mana asalkan suka, tiada orang yang melarang. Hati senang walaupun tak punya uang. Oh, hati senang walaupun tak punya uang. Saya senang. Kadang ingin menantang OMK. Siapa yang berani ikut turne dengan saya? Ya, di rayon 4. Ya. Tadi ada tayangan sedikit bagaimana jalannya. Suster Stefani pernah terbalik dengan perahu di Luhanoyo. Sementara di bawah ada buaya. Ya. Suster Silvi mau menyuntik orang, dia tersuntik duluan dengan duri. Tapi sekali lagi, semua itu jalanilah dengan senang. Intinya, maka senang akan membuat kita bahagia dan awet muda. Saya heran anak-anak zaman sekarang. Mungkin kalau dibandingkan wajah saya, kenapa kalian cepat keriput? Cepat layu, ya. Pasti Anda tidak senang. Maka kalau mau senang, jadilah. Coba yang perempuan, angkat tangan. Ada berapa orang lagi di sini? Tolong angkat tangan yang perempuan. Perempuan, wanita kalau tidak tahu perempuan ya. Wanita. Jujur saya katakan kepada Anda sekalian, saya akan tolak kamu masuk OSC. Jelas. Ya? Jelas. Jujur. Di depan kalian. Saya akan tolak kalau masuk OSC. Tapi kalau kalian punya anak, berikan dong untuk OSC yang laki-laki. Ya. Sama Gisel, bagaimana tantangan saya ini? Ada Gisel, ada Noel. Mana untuk OSC? Berikutnya, ada rasa senang, ya, ada rasa bahagia. Kalau ditanya tadi, enak nggak sih jadi pastor? Kalau Pastor Alkon, enak banget. Kalau saya kadang-kadang enak banget. Enak banget. Tapi ingat, menjadi pastor harus berani merubah dari yang enak menjadi enak. Dari yang enak menjadi enak. Kata orang, jadi pastor tidak punya anak. Saya anaknya banyak, 1, 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang ibu-ibu datang, ama, ya enonomu, enak aja ya. Hana ina berlelala na sekolah. Lekefe meba sekolah lau ina. Mangandai tae enai be hou walan. Kata siapa? Pastor suster tidak punya anak. Suster Stefani ada 15 anaknya.
Sudah begitu nggak normal semua, termasuk susternya juga nggak normal ya. Suster CB selalu didatangi anak-anak Tuhan untuk disuntik, untuk dikorek-korek boroknya. Jadi kita jangan pernah percaya pada nasihat orang tua. Nogu, kalau jadi suster, jadi pastor kamu tidak punya anak. Salah. Orang tua pun sebenarnya tidak punya anak. Karena anak adalah titipan dari Tuhan. Ya. Maka para suster, para pastor. Tadi dikatakan suster SDC, saya punya asrama putri. Kalau ditanya, anak siapa? Anak suster. Ya. Anak suster. Ditanya lagi, saya punya rumah bina. Anak siapa? Anak pastor. Jadi sekali lagi, jangan takut. Saya bangga menjadi OSC. Kurang lebih sudah berbuah 9 sampai 10 pastor dari Paroki Salib Suci. Ya. Ini luar biasa. 1, Pastor Ote Daeli. 2, Pastor Edu Daeli. Lahum. Ya. 3, Pastor Faustinus Gule. 4, Pastor Theos Gule. 5, Pastor Robert Hia, ada adiknya di sini. 6, siapa lagi? Aaron Waru. 7, Felix Halawa. 8, 9, Samuel Gule Projo. Ya. Ini yang OSC khususnya. Jadi 11, 12, 13, 14 OSC masih menanti. Putra terbaik Lahumi sekarang ada di Amerika. Siapa yang tahu? Paulinus Daily ya. Daily ya. Ini belum jadi pastor. Dia sudah terbang ke Amerika. Talifusegu OMK. Na omasi ami manere-nere banah hia morino alio mangowalu na omasi manere-nere ma asagere gulidane aineta meito bali suster meito bali pastor. Amin. Saya yakin kalau kalian cepat menikah pasti putar-putar aja di dapur. Ya, putar-putar tesi, putar-putar kopi. Tadi Suster Hendrika, aku nggak mau melayani suami. Aku nggak mau disuruh buat kopi, tapi kalau pastor datang ke rumahnya, ya kopi ama. Ya. Jadi sekali lagi bahwa putra-putri terbaik dari Paroki Salib Suci luar biasa. Dari Lahumi ada yang masih di Roma ya. Anak Ama Mary sekarang ada di Paraguay. Di mana Paraguay pastor? Saya juga tidak tahu. Ya. Ini kalau tadi ditayangkan berbagai macam negara. Apakah kalian tidak tertarik? Ya. Saya suka heran ketika ada ini ya dibuka universitas. Ada di UPI, ada di Santo Thomas, ada di STP Dian Mandala. Berbondong-bondong orang masuk. Padahal ketika lulus dari STP Dian Mandala, ketika lulus dari Santo Thomas, ketika lulus dari mana-mana, sarjana, tapi tidak dapat pekerjaan. Tapi coba kalau begitu dibuka lowongan calon imam, masuk kalian, kuliah kalian, keluar banyak pekerjaan. Ya. Banyak pekerjaan. Tidak perlu bangun rumah, sudah disediakan. Tidak perlu nyicil Honda, sudah ada. Luar biasa ya. Kenapa kalian yang enak-enak ini tidak mau? Yang enak-enak kok dikejar-kejar. Heran saya, di mana logika kita? Kalian sharing dengan Ama Gisel.
ya dengan Ina Gisel. Mana yang paling banyak, enaknya atau enaknya? Mungkin enaknya hanya 15 menit setengah jam ya. Mungkin. Tapi kalau jadi pastor, panjang enaknya. Karena bisa membuat yang enak menjadi enak. Sehingga karena enak jadi bahagia. Maka itulah intinya panggilan kita ya. OSC punya semboyan In Cruce Salus. Ada yang tahu? In Cruce Salus. Di dalam salib ini ada keselamatan. Ya. Itu. Jadi ini baju luar biasa. OSC itu modis. Paling unik, paling nyentrik bajunya. Paling keren lagi. Kalau berdiri di antara imam ya, ada sayapnya, ada ekornya di samping ya, ada penahan juga. Ya memang ini simbol. Ini simbol ketaatan, kesetiaan. Jadi dijaga dulu dikit ya. Ini simbol keberanian. Ini dulunya pedang katanya ya. Nah, yang ini untuk melindungi karena di sini ada topinya nih. Ya. Dulunya. Sehingga kami dilindungi Allah. Kami dijaga oleh Allah, kami diperkuat oleh Allah. Maka In Cruce Salus selalu ada di dada. Ya. Saya dulu diprotes waktu kerja saya di Karawang. Hei pastor, kenapa benderanya dipotong-potong? Kalau semboyan tadi ada yang pidato ya, ada yang pidato 100% Indonesia, 100% itu ada di OSC. Mengapa? Apa warna lambang bendera kita? OSC? Jadi makanya ayo masuk OSC tapi jangan yang wanita. Wanita pasti ditolak. Jadi sekali lagi, kalau orang-orang OSC itu kelihatan muda-muda, ceria-ceria kayak Pastor Eko tadi ya, sampai kita termingkal-mingkal gitu ya. Jadi sekali lagi, kalau mau kenal OSC, satu ada brosur, yang kedua langsung tanya saja karena Nias Barat Paroki Salib Suci ini semuanya ada OSC. Tapi OSC tidak pernah ya, menutup pintu untuk panggilan-panggilan ke tempat lain, termasuk memanggil para suster. Ya. Ada yang masuk Alma, ada yang masuk CB. Di CB sudah ada berapa orang? Sudah ada 5 orang. Di Ursulin, mana Ursulin? 2 yang sudah berkaul. Ini luar biasa. Di Alma tidak terhitung. Di SDC juga tidak terhitung. Ini semuanya karena daya pesona pastor-pastor OSC. Ya, baik. Maka sekali lagi In Cruce Salus. Di dalam salib ada keselamatan. Cor unum et anima in Deo. Ya, sehati sejiwa dalam perjalanan menuju Allah. Amin. Baik, terima kasih kepada Romo Dekanus sekaligus Pastor Paroki. Tapi saya ingin memberikan satu pujian untuk beliau. Begini. Jalan-jalan ke Onolimbu singgah dulu ke Tetesua. Seganteng-gantengnya Pak Soyan, lebih ganteng lagi Pak So Umar. Serius ya, sepakat ya. Baik. Yang terakhir dipersilakan kepada Suster Ursulin. Dipersilakan. Yahowu, pasti ada sukacita. Ya, saya tahu teman-teman semua sudah pasti pada capek, kita semua capek, tapi saya berharap kalian memberi sedikit waktu karena kami pasti banyak dari kalian yang belum kenal dengan siapa itu Suster Ursulin, kapan kami datang ke Indonesia, apa yang kami lakukan, siapa yang mendirikan dan sebagainya. Saya minta waktunya sangat sedikit, ada video nanti tentang Ursulin Indonesia. Kami tidak menampilkan Ursulin internasional tetapi Ursulin Indonesia supaya kita lebih saling mengenal.
Suster Ursulin. Tampilan satu dengan yang lain tak pernah sama, namun kesederhanaan begitu lekat dalam kesehariannya. Hanya satu tanda pengenal yang menunjukkan mereka Ursulin, yaitu salib yang mereka kenakan. Mereka bisa berada di mana saja, pedesaan, perkotaan, di tengah kaum papa, maupun dalam pergaulan papan atas. Mereka tampil ulet, luwes, benar-benar melebur di dalam. Bagi Suster Ursulin, keseragaman bukanlah yang utama, namun kesatuan jiwa dalam berkarya adalah segalanya. Rupanya nasihat Santa Angela sang pendiri selalu menjadi pijar api yang tak kunjung padam dalam setiap diri Suster Ursulin. Kehidupan zaman ini yang syarat dengan gemerlap dunia, materialisme, konsumerisme, hedonisme, ketidakadilan, dan kekerasan yang jadi tantangan bagi para Ursulin berkarya saat ini, juga dihadapi Santa Angela Merici semasa hidupnya pada abad ke-16. Santa Angela adalah wanita yang berbahaya untuk hierarki dan imam-imam, karena dia melawan arus dan membuat sesuatu yang baru sama sekali di gereja. Zaman itu untuk perempuan hanya ada dua pilihan, disuruh menikah oleh orang tuanya atau masuk biara yang adalah biara kontemplatif, kurung antara empat tembok. Tapi Santa Angela menciptakan alternatif ketiga, dibaktikan pada Tuhan sepenuhnya dan di antara keluarganya. Di usia senja, Angela Merici mengumpulkan perempuan-perempuan muda yang tidak ingin menikah dan ingin mengabdikan hidup pada Tuhan tanpa harus menjadi biarawati dalam sebuah biara. Devosinya yang begitu besar pada Santa Ursula serta kerendahan hatinya mendorong Angela menamakannya Kompani Santa Ursula. Kompani Santa Ursula dilahirkan oleh Santa Angela dari persatuannya dengan Tuhan. Santa Angela sendiri tidak pernah menentukan salah satu bidang kerasulan khusus, tapi merasulnya atau melayani masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Tarekat Ursulin adalah tarekat suster tertua di Indonesia. Para pengikut Santa Angela Merici ini tiba di Indonesia ketika Jakarta masih bernama Batavia. Kedatangan mereka di Indonesia berawal dari permintaan Monsinyur Petrus Maria Franken sebagai Vikaris Apostolis Batavia kepada seorang imam projo di Belanda yang meminta keterlibatan para suster Ursulin dalam pendidikan anak-anak perempuan. Hingga berlayarlah ketujuh suster mengarungi lautan dipimpin Suster Ursula Mertens. Pada waktu itu, rute pelayaran ke Nusantara harus melewati semenanjung harapan Afrika. 4,5 bulan lamanya ketujuh suster melewati hari di tengah lautan dengan kapal Herman hingga menjejakkan kaki mereka di Batavia, tanah terjanji bagi mereka pada tanggal 7 Februari 1856. Ujian berupa pelayaran panjang yang melelahkan rupanya belum cukup bagi kelompok kecil ini. 4 hari setelah kedatangannya, salah satu suster, yaitu Suster Emmanuel Haris, meninggal dunia karena kelelahan akibat pelayaran panjang. Tinggallah 6 suster yang harus berjuang memulai karya di tanah yang begitu asing dengan berbagai tantangan silih berganti. Semangat mengabdi pada sesama dan kekuatan cinta keibuan mengalahkan segala rintangan yang ada. Makin hari, makin banyak anak yang membutuhkan pendidikan datang pada mereka.
Sekolah pertama diselenggarakan antara lain taman kanak-kanak, sekolah dasar, dan kursus yang mendukung tumbuh kembangnya pendidikan dasar. Kerasulan biara pertama terus berkembang dan dilanjutkan kerasulan kedua di biara Jalan Pos nomor 2. Pada tahun 1859 didirikanlah sekolah-sekolah dan panti asuhan. Sungguh membahagiakan ke-6 suster ketika rombongan kedua dengan 8 suster datang dan bergabung untuk membantu karya di Batavia pada tanggal 6 April 1858. Melihat begitu besar sumbangan Ursulin bagi tumbuh kembangnya pendidikan di Batavia, Pastor Van de Elsen dan Pastor Palings memohon pada pimpinan biara Noordwijk agar dapat mengirimkan suster Ursulin ke Surabaya. Berlayarlah 5 suster Ursulin dengan kapal Zephyr dan tiba di Surabaya pada tanggal 14 Oktober 1863. Kerasulan di Surabaya dimulai dengan pendidikan dan panti asuhan. Sejak itu, karya Ursulin terus berkembang dan menyebar di berbagai kota, mulai dari Jakarta, Surabaya, Malang, Bandung, Bogor, Madiun, Sukabumi, Purwokerto, Pekalongan, dan Cirebon. Ya, saya yakin kalian pasti udah capek. Nanti yang sebagiannya kita bisa lihat kemudian ya. Jadi kami para suster Ursulin ada di 15 keuskupan di seluruh Indonesia. Kami merupakan tarekat pertama, perempuan pertama yang hadir di Nusantara. Dan yang terakhir datang di Kepulauan Nias. Jadi mungkin saya berikan, sebenarnya ada yel-yel tapi waktu sudah terlalu larut, jadi saya serahkan ke panitia. Ya, kita tepuk tangan yang meriah untuk para suster dan pastor kita. Baik, ada DOMK, kami tahu bahwa kita belum bisa mencerna secara sempurna pemaparan para suster kita. Ada beberapa faktor, terlalu larut malam dan Anda capek. Capean, ya. Oleh karena itu, Ya. kalau ada yang bertanya mewakili, cukup 2 orang, ya. Pilih kepada siapa saja, suster atau pastor mana, 2 orang, 1 cewek, 1 cowok. Boleh ya mewakili kita ya? Kami persilakan yang ingin bertanya. Cewek, baik di sini, yang cowok itu di belakang. Baik, kami persilakan cukup 2 orang ya, mengingat waktu kita. Baik, kepada Ade ini. Perkenalkan nama, stasi, dan kepada siapa bertanya. Oke, maaf, mungkin saya rasa teman-teman sudah pada capek, jadi saya persingkat saja. Ya. Nama saya Dionisia Destika Namanggula dari stasi STBH Rayon 2. Jadi pertanyaan saya tujukan kepada Suster CB.
Pertanyaan saya di sini, kan sudah kita kenal bahwa Suster CB itu sebagai perawat atau di bidang kesehatan. Jadi pertanyaan saya, apakah Suster CB itu hanya mengarah ke kesehatan sajakah Suster atau ada yang lainnya? Terima kasih. Persilakan ini. Terima kasih Suster, dikasih kesempatan menjawab sesingkat dan sesederhana mungkin. Dipersilakan Nina. Baik, terima kasih. Suster CB itu karyanya ada 3. Kesehatan, pendidikan, dan sosial pastoral. Nah, tadi pendidikannya ada, sosial pastoralnya itu ada. Jadi ada panti asuhan, ya, ada asrama, ada rumah retret, begitu. Pendidikannya namanya Tarakanita, ya, ada di seluruh Indonesia, ya. Kalau rumah sakitnya yang besar ada 3, ya. Rumah sakit Karulus di Jakarta, Borumius di Bandung, Pantai Rapih di Yogyakarta. Punya beberapa cabang-cabangnya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Suster Silvi yang menjawab dengan singkat. Yang terakhir mewakili cowok. Lanjut ke depan dek, mari. Depan langsung, perkenalkan nama, stasi, dan bertanya kepada pastor atau suster mana. Ya, kalau ingin masuk Alma silakan juga, bisa ada brudernya loh. Ada brudernya, bruder Alma ada. Ya. Baik, terima kasih. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vincentius. Ya, nama panggil saya Vincent. Saya dari stasi Santa Monica Hilimale dari Rayon 2. Ya, jadi pertanyaan saya tunjukkan kepada pastor, kepada suster juga. Enggak, keseluruhan saja. Soalnya ini pertanyaan umum. Ya, jadi saya orangnya tidak terlalu percaya dengan keberuntungan. Jadi saya percaya bahwa keberuntungan itu ketika keinginan dan kemampuan itu bertemu. Jadi meskipun banyak teman-teman yang mempunyai keinginan, tapi yang jadi pertanyaan saya bagaimana soal kemampuan ya menjadi seorang baik jadi pastor maupun jadi suster. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Untuk mewakili kita menjawab ini kepada Romo Umar, kira-kira syarat-syaratnya kemampuan bagaimana bisa menjadi seorang calon pastor atau menjadi suster, kurang lebih hampir sama. Kami persilakan Amada Umar untuk menjawab. Baik, dengan adanya aksi panggilan, biasanya itu selalu ditunjukkan tentang spiritualitas dan juga karya setiap kongregasi tarekat dan ordo. Maka dari setiap karya itulah, kalau kita memang terpanggil, kita bisa mengarahkan diri. Misalnya, saya ini dari segi mungkin ya menghitung matematik tidak bisa atau kurang mampu. Tapi ternyata saya bisa memandikan bayi, mengurus orang-orang sakit dan lain sebagainya. Kalau begitu saya akan coba pergi ke Alma. Ya. Alma langsung akan senang, atau pergi ke CB. Tapi kalau orangnya sedikit punya jiwa yang bebas, unik, menarik, ya, masuklah OSC. Kalau orangnya ingin selalu muter-muter di satu tempat, masuklah ke Projo. Ya. Projo itu kalau Projo Sibolga, tempatnya pasti hanya di Sibolga, Nias, Sibolga, Nias, kecuali diutus sekolah atau ke lain tempat. Jadi sekali lagi lihat ya spiritualitasnya, lihat karyanya, pasti akan menyentuh apa yang ada dalam diri kita. Jangan ragukan kemampuan kita. Amin. Baik, terima kasih jawaban singkat dari Amada Umar. Kepada adik-adik semua, bila ingin mengenal lebih jauh lagi beberapa tarekat yang telah diperkenalkan, syaratnya search di Google. Di Google juga akan diberikan informasi mengenai tarekat ini. Karena itu mengingat waktu dan juga Anda sudah capek, maka kita mengakhiri talk show ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada para suster pastor yang telah memperkenalkan tarekatnya masing-masing. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan kepada kita semua kita berikan tepuk tangan yang meriah. Terima kasih atas kesempatan malam hari ini. Bila selama kami membawa acara ada kekurangan, kami mohon maaf. Selamat malam ya Hobu. Kembalikan acara, kami kembalikan kepada panitia. Terima kasih talk show yang telah disampaikan oleh
para suster dan pastor, juga moderator. Sekarang kita lanjutkan acara karena sudah malam. Kita lanjutkan dengan doa taize yang dipandu oleh seksi liturgi. Dengan segala hormat kepada seksi liturgi, dipersilakan. Baik, selamat malam semuanya. Masih ada sukacita? Ya, sebelum saya menjelaskan, saya memanggil teman-teman liturgi, seksi liturgi dan yang sudah mendapat tugas. Laptopnya di bawah aja, Bang. Mempersiapkan altar, menggeser bangku-bangku dan membagikan lilin. Dan mempersiapkan petugas doa malam kita. Adik-adik yang terkasih sekalian, doa malam kita akan kita tutup dengan doa taise dan adorasi. Sebelumnya kita punya rencana mau sharing kelompok, tetapi karena hujan dan sudah terlalu malam, jadi apa daya, kita berdoa saja di sini. Lilin akan dibagikan satu orang satu, ya. Lilin. Kita berdoa dalam suasana remang-remang, tetapi jangan tidur dan jangan pegang-pegangan. Masing-masing tidak boleh saling berpegangan. Posisi duduk adalah bersila atau duduk. Ini aja. Bersila, duduk dan tidak saling bersentuhan. Tolong dijaga posisinya. Teman-teman panitia bisa membantu membagikan lilin. Tolong kakak Edu dan yang lain yang tidak ada kerjaan bisa membantu membagikan lilin satu-satu. Dan langsung dinyalakan saja. Yang punya korek langsung dinyalakan. Saya minta kalian mempersiapkan 2 lembar kertas kecil saja. Setengah halaman, bahkan 1/4 halaman. Bisa? 1/4 halaman kali 2, ya. Karena di dalam doa ini juga akan ada permenungan, menulisan renungan atau refleksi kita, atau juga harapan kita. Baik, teman-teman semuanya, sambil lilin dibagikan, mohon membagikan itu kan pakai tangan ya, tapi mungkin untuk bicara-bicara boleh tapi pelan-pelan saja ya. Karena membagikan itu pakai tangan ya, tidak perlu bicara, boleh, bisa. Kita akan berdoa, namanya doa teze. Ada yang pernah tahu dengar doa teze? Ya, yang mungkin pernah mendoakan mungkin tahu. Doa teze adalah sebuah doa yang berasal dari sebuah komunitas biara tapi biara ekumene. Artinya apa? Di dalam biara itu ada Protestan, ada Katolik, ada karismatik, ada semua kelompok denominasi atau sekte gereja ada di desa teze itu. Untuk apa? Untuk menghimpun orang-orang berdoa bersama dengan cara yang meditatif atau tenang. Halo, bisa tenang semuanya? Halo? Ya, jadi teman-teman tolong tenang sepanjang doa ini sampai besok pagi kita dalam suasana tenang. Kami tidak perlu mengingatkan, tapi kalau nggak bisa diingatkan ya mohon maaf, kami kasih salam. Mau dikasih salam? Salam dari Binjai ya. Jangan sampai kami kasih salam dari Binjai nanti ya. Jadi cukup diingatkan saja, semuanya tenang ya. Ini contoh ya komunitas teze. Para biarawan-biarawanti juga yang tidak hanya Katolik tapi juga berbagai agama berdoa bersama umat dan juga bersama dengan komunitas itu. Nah, tolong perhatiannya sekali lagi. Ada yang masih perlu bicara dengan teman-temannya? Ya. Boleh sambil mendengarkan, tetapi jangan terlalu berisik ya. Selanjutnya kita akan ibadat tobat juga. Kita secara pribadi menuliskan dalam kertas ini, coba lihat contohnya kertasnya. Ya, ini bisa dibagi 2 ya supaya tidak terlalu memboroskan. Menuliskan keresahan, kegalauan, beban hati, kekecewaan sebagai orang muda Katolik
dalam keluarga maupun gereja. Kegelisahan, kegalauan apa saja yang kamu rasakan dalam keluarga maupun dalam gereja. Mengerti? Ada yang tidak mengerti? Semuanya mengerti? Iya. Bisa? Apapun yang ada dalam hatimu kamu tuliskan. Yang kedua adalah kita akan berdoa adorasi atau penyembahan sakramen Maha Kudus. Nah, nanti ada monstrans, tolong dibawa. Kakak Firmantus tolong diambil yang monstrans. Kita akan berdoa di hadapan tubuh Kristus yang sudah diberkati dan dikonsekrir. Itu disebut sebagai sakramen Maha Kudus. Satu, kita memuji dan menyembah yang dalam rupa tubuh Kristus atau sakramen Maha Kudus atau hosti kudus. Maka kita menyembah, bukan hanya menghormati atau memandang wajah Tuhan dalam sakramen Maha Kudus, dalam roti tak beragi, dalam hosti kudus itu dengan hening dan penuh hormat. Jadi saya mohon teman-teman, tadi kan kita sudah hahihi ya, joget-joget, teriak-teriak, nyanyi-nyanyi sekeras-kerasnya. Coba sekarang kita coba sekeras-kerasnya kita nyanyi dan berjoget, tapi di dalam hati kita ya. Berjogetlah bersama Tuhan di dalam hatimu sendiri. Bernyanyilah keras-keras di dalam hati. Ya, itu salah satu tradisi iman kita. Kita menjaga, kita berdoa dalam keheningan, kesendirian, kekhususan dan kesendirian bersama Tuhan. Sekali lagi, ya. Jadi ini masalah hidup menggereja zaman sekarang, orang muda yang harus dimiliki oleh semua orang muda dan semua agama adalah apa? Interpersonal relationship with God. Ada yang tahu artinya? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Maka mari malam ini kita membangun kembali hubungan kita dengan Tuhan dalam ibadat ini. Ibadatnya akan dinyanyikan dengan tenang dan syahdu. Silahkan mengikuti bagi yang bisa. Bagi yang tidak bisa mohon hening saja. Tidak usah mengeluarkan suara yang tidak perlu. Begitu untuk membantu teman di kanan dan di kirinya. Ada monstrans di situ, ketika nanti ada tubuh Kristus di situ, kita semua berlutut. Kita menyembah ketika diangkat seperti halnya diangkat ketika misa. Lalu kita mendapat berkat dan nanti dipandu oleh pastorian yang memimpin perayaan ibadat malam ini. Sekali lagi, apa yang kita tulis di kertas itu adalah ya, sekali lagi, keresahan, kegalauan, beban hati, kekecewaan sebagai orang muda Katolik. Siapkan kertas dan lilin supaya dalam kegelapan kamu menulis. Tidak perlu menulis semuanya. Kemudian setelah menulis, ya, pastor akan sediakan satu kaleng di sini dan itu digunakan untuk menaruh semua yang kamu rasa menjadi beban. Taruh di situ. Calvin. Ambil tas saya juga di ruangan situ, cari coba. Tasnya Pastor Boni gitu ya. Iya. Baik, nanti akan ada kaleng. Kalengnya ada? Bukan kaleng. Ya, bukan. Akan ditaruh di kaleng itu semua beban dan kertas-kertas itu. Nah, marilah kita hening sejenak. Gracianus mana? Gracianus mana? Bisa nggak di HP saya di kalau saya bilang instrumen ya. Baik, kita hening sejenak. Tidak perlu latihan ya. Ikuti saja yang ada di kor nanti.
Teman-teman yang terkasih, mari kita hadir di hadapan Tuhan. Kita tenangkan seluruh pikiran, diri, dan raga kita yang sudah lelah ini untuk hadir di hadapan Tuhan. Kita heningkan cipta kita, hati kita, dan kita istirahatkan seluruh indera kita hadir di hadapan Tuhan. Heningkan ruangan ini dan siapkan kehadiran untuk Tuhan yang kita cintai, Tuhan Yesus Kristus. Tenang, hening, siap terbuka untuk kehadiran Tuhan dan mendengarkan Tuhan yang berbicara kepada kita. Maka mari kita diam, hening, dan tenang. Kita persiapkan hati kita. Setiap lagu akan kita nyanyikan 5 kali. Kita mulai lagu pembukaan, siapkanlah Tuhan datang, siapkanlah berjagalah. See
Kita hening sejenak. Kita nyanyikan kembali 3 ayat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga Tuhan beserta kita. Saudara dan saudariku yang terkasih, saat ini kita berhenti sejenak dari kesibukan kita, dari keaktifan diri kita, dari keramaian kita. Sepanjang hari ini kita telah melewati begitu banyak peristiwa yang sungguh menggembirakan, tetapi juga mungkin sungguh melelahkan. Kini kita menyediakan hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan seluruh diri kita di hadapan Tuhan, di hadapan Sakramen Maha Kudus. Kita menyadari akan kelemahan kita, akan kerapuhan kita sebagai manusia yang tidak sempurna di mata Tuhan. Kita juga menyadari akan segala kegelisahan kita, akan segala keresahan, kecemasan, kegalauan, ketidaktenangan batin yang juga menjadi bagian dari dinamika hidup kita. Dalam ketidakberdayaan, dalam keheningan malam ini,
kita berserah, kita berparsa di hadapan sakramen Maha Kudus, tetapi memiliki harapan, memiliki komitmen untuk bangkit dari pengalaman minor kita, pengalaman keterpurukan kita sebagai orang muda di era digital ini. Harapan sebagai orang beriman, komitmen sebagai orang muda, itu yang menjadi kekuatan bagi kita. Saudara dan saudariku, sadar akan kelemahan dan dosa-dosa kita, kita berpasrah di hadapan Tuhan. Kita menyadari akan kerapuhan kita, akan keterbatasan kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi kanan Allah Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami mohon bukalah hati kami, khususnya sebagai orang muda Katolik, untuk dapat tinggal di dalam Engkau, serta dalam cinta kasih dan persahabatan dengan sesama kami. Hadirlah di dalam hati kami, hadirlah di antara kami, untuk menyadarkan hati, pikiran, dan seluruh diri kami betapa besar kasih-Mu, cinta-Mu bagi hidup kami. Kami mohonkan semuanya ini melalui perantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa ini dan sepanjang masa.
akhir, Yesus menengadah ke langit dan berdoa bagi para pengikutnya. Bapa yang kudus, bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, ada di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka pun juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku, kita bersyukur sejak pagi hingga malam hari ini kita diberi kesempatan dan teristimewa pada malam ini kita tinggal bersama Yesus, berada di hadiratnya, merasakan kehadirannya lewat sakramen Maha Kudus. Melalui Dia kita diberkati, kita diundang untuk sejenak bersimpuh di depannya, merendahkan diri sejenak, menyadari kelemahan kita, mendengarkan sapaannya, mendengarkan kehendaknya yang hadir lewat sakramen Maha Kudus, lewat hati kudusnya yang tercurah bagi kita semua. Malam ini kita diajak untuk tinggal bersama Yesus. Kita bersyukur, kita berterima kasih
karena kita masih diberi kesempatan untuk mengalami kasih-Nya. Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun mereka berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, yakni mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Itulah doa Yesus bagi kita malam ini. Saudara dan saudariku, tinggallah bersama Yesus. Bukalah hati kita untuk menerima hati kudus Yesus yang mengalirkan rahmat dan berkat. Semoga kerahimannya terbuka bagi kita. Marilah kita tinggal sesaat bersama Yesus. Mari kita menuliskan dalam kertas yang menjadi keresahan, kegalauan, beban hati, kekecewaan sebagai orang muda dalam keluarga maupun gereja. Keresahan, kegalauan, beban hati, kekecewaan sebagai orang muda Katolik dalam keluarga maupun gereja. Kita hening, kita renungkan, kita bicarakan dengan diri kita sendiri, bicarakan dengan Tuhan, bukan dengan teman-teman kita, apa yang menjadi keresahan, kegalauan, beban hati maupun kekecewaan sebagai orang muda Katolik dalam gereja maupun keluarga.
persiapkan diri untuk penyembahan pada sakramen Maha Kudus. Kita menyanyikan lagu Kau Ku Sembah. Kau ku sembah, ya roti surgawi, ya Tuhanku, ya Allah yang besar. Kudus, 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 Kau lestari. Ini buat Pak Surya. Kita hening sejenak. Dari sumber-sumber keselamatan,
kita nyanyikan ayat yang keempat. Ya Yesusku sahabat yang benar. Ya Yesusku sahabat yang benar, teguhkanlah semangat yang lemah. Kudus, 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 Kau lestari, kudus, hormat syukur bagimu dalam hosti kudus. Mari kita mengambil sikap berlutut, kita menyembah kepada sakramen Maha Kudus. Semua diajak untuk berlutut. Data Tuhidana. Kita duduk, dipersilakan duduk kembali. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas misteri sakramen Maha Kudus yang kami sembah ini. Sebagai bukti cinta kasih dan kehadiran-Mu di tengah kami sebagai orang muda Katolik. Semoga seluruh pujian dan karya kami berkenan di hati-Mu. Kini kami hendak beristirahat. Jagailah dan lindungilah kami di waktu malam ini, agar dapat beristirahat dengan baik di dalam lindungan-Mu. Dan esok hari Engkau dapat membangunkan kami dengan kasih dan cinta-Mu, agar kami mampu memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam hidup kami. Kami mohonkan semuanya ini melalui perantaraan Putra-Mu terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa bertakhta bersama Allah Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama
Kita nyanyikan lagu Angalulu ke Yesus Soaya ayat 1 dan 2. Ke Yesus Soaya Sito bini khema bafaduhu dedema yauge ayat 2 Angalulu basakramen andre roti gae Moni amonia Yesu 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 Sito bini kema bafaduhu dedema yauge Saudara-saudari, adik-adik yang terkasih, saat ini kita diberi kesempatan untuk hening sebelum kita mendapat pengumuman untuk beristirahat dan ke kamar masing-masing. Kami mohon untuk keheningan selama 5 menit. Kita resapkan doa-doa kita dan bacaan yang kita dengarkan pada seluruh hari ini.
Demikianlah pelaksanaan ibadah Taize yang telah dikoordinir oleh seksi liturgi, dan malam ini sudah menunjukkan hampir jam 12 malam, menunjukkan bahwa kita akan untuk hari ini kita selesai, maka sahabat-sahabat semua akan dipersilakan memasuki tempat tidur. Perempuan sudah diarahkan oleh panitia tadi, sebelah kiri dan sebelah kanan. Hati-hati sekali menaikkan tangga, karena tangga yang dibuat itu hanya berupa tangga darurat. Begitu juga laki-laki di lantai 2, tangganya juga sangat berbahaya sekali. Tentu untuk naik, mohon untuk selalu hati-hati. Selanjutnya, lilin yang sudah teman-teman, sebelum berangkat ke kamar, silahkan dari depan sini mengambil HP-nya, ya. Bona, minta tolong, masih ada di kamar. Ini tempat. Jam 6 kumpul di sini aja atau di mana 2 pagi? Oke. Terserah pastor aja ya.